Bunda Rahma, kalau ya boleh. Kalau kencing Muhammad halal nggak? Kan pertanyaannya kayak gini nggak bisa diskusi baik, Bunda Rahma. Makanya aku bilang mereka, si Paulus mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Bunda. Halal. Jadi kencing istrimu, kencing anakmu boleh kamu minum kalau kamu nggak ada air. Gitu. Kalau kencing Muhammad halal nggak? Itu yang benar. Tetapi di dalam Al-Quran, tadi kan di bawah Bunda Rahma. Diam Costa, biar jangan kamu kejang-kejang. Di dalam Al-Quran jelas Allah melarang memakan binatang haram. Ya, kalau ada oknum yang memakannya, itu dosa dia kepada Allah. Tetapi ketika kamu tidak mempunyai apa-apa lagi, kamu sudah mau mati, sudah mau samraku mau, Allah memperbolehkan kamu memakan daging itu asalkan jangan mengenyangkan. Itu boleh makan. Boleh. Kalau yang kalian masukkan ke dalam mulut itu tidak haram. Berarti boleh. Boleh dimakan dong, Bunda. Boleh dimakan kan? Itu. Ya boleh dimakan. Itu yang benar. Boleh kalau kamu sudah mau mati. Boleh. Ya udah. Kalau misalnya gini loh Bunda, kalau misalnya haram, walaupun harus mati karena itu haram, mestinya nggak boleh dimakan. Nggak bisa. Tuhan kami baik, nggak seperti kalian. Tuhan kalian jahat. Bunda Kalau Nora, begitu ngapain diharamkan, Bunda? Sebentar. Kalau orang begini, ya kita jelaskan dulu. Kalau dia masih ngeyel, kita tendang aja. Kenapa? Apa kau bilang tadi, Maliaki? Maliaki kenapa? Apa pertanyaanmu, Maliaki? Coba kau ulang. Kan gini, Bunda tadi kan bilang kalau kepepet atau dalam keadaan sudah mau mati, itu boleh dimakan. Gini, saya kasih tahu. Oke, kamu diam ya. Kalau ada yang ngomong sakit, gini, di dalam Bible itu babi dilarang, haram. Oke, dalam Al-Quran pun babi haram. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu ya, pemahaman kami dan itu disampaikan oleh hadis Rasulullah, bolehkah di dalam Al-Quran pun ada ya, bahwa kalau keadaan darurat. Darurat itu apa? Babi itu boleh kau makan kalau darurat, kau akan mati kalau tidak memakan di tempatmu, itu hanya babi yang ada. Nyawamu tidak terselamatkan kalau kau tidak makan, tapi jangan sampai kekenyangan. Dan kalau sudah ada makanan lain, udah itu darurat. Kau mati kalau tidak isi itu perut mati. Bunda. Darurat. Masalahnya gini Bunda, ini kan diharamkan. Seperti ini lucu. Kalau diharamkan itu berarti siapapun yang melakukan itu berdosa. Tidak boleh. Dan dosanya itu masuk neraka. Terus kau kenapa makan oon? Nah haram di Bibelmu. Tapi kenapa kamu bolehkan kalau dalam KTP? Begini Bunda, bagi orang Kristen itu tidak diharamkan. Diam dulu. Ini tandanya kamu oon. Kau pandai mengkritisi kami. Ada Bang Zuma, Bunda. Naikkan. Ya. Oh, kacau dulu kalau ada Suma. Lebih parah itu Suma itu. Makanya jangan framing. Lebih parah itu Suma. Ada Costa di atas. Tantangku Costa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada penyembah manusia yang mau diskusi, kasih timer. Ya, oke. Saya juga suka kalau ada pencium batu hitam datang. 1 menit Kalau 1 menit ada aja. orang yang menyembah batu, ketemuin Costa. Ya, oke. Siapapun 2 lawan 1 juga boleh. 2 lawan 1 juga boleh. Kalau ada orang yang menyembah batu, ketemuin Costa. Iya, ayo. Mari. Keliling batu. Iya, mari kita diskusi. Tidak pakai celana dalam. 2 menit, ayo. Kita bahas Al-Baqarah 173. Kita nggak usah hujat-hujatan di sini. Nggak usah hujat-hujatan karena kalau kita saling menghujat, Anda tidak bisa menang karena Tuhan Anda itu telanjang. Nggak bisa menang kalau menghujat. Jadi pakai timer. Kuatkan hati Anda untuk menerima tantangan Bang Suma. Mana bisa pakai timer, Suman? Tidak bisa. Ayo, asumsi kamu secara hipnotis. Silakan Anda pilih tema yang paling Anda kuasai. Saya ikut aja, silakan. Nah, ini kita lagi bahas tentang babi ini saja, tema pertama. Makanan haram itu aja, Bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen hukuman babi itu. Kristen ini bukan dari Yahudi. Yang diharamkan makan babi itu Yahudi dan Islam aja. Kristen ini bukan dari sana. Nah, menurut Bang Suma, makan babi itu haram nggak? Kita atur timer, sabar. Kita atur timer.
Datuk Temar, kita jangan pertontonkan ke bangsa ini diskusi yang tidak baik. Ingat, yang nyimak kita itu bukan cuma sipil, banyak dari mereka tuh aparat. Jadi tolong diskusi yang baik. Kenapa Kasih kau takut Temar. sama aparat, Suman? Yang mengatakan takut siapa? Banyak, kau bilang banyak aparat. baik. Berarti kau takut sama aparat. Bukan. Kita harus menghargai. Kita harus Makanya menghargai. baru kau lawan satu kalimat pun saya jawab pertanyaan kamu. Oke, kamu dengan saya Costa boleh? Saya dengan Costa boleh 2 menit ya, Costa ya. Meliaki. Iya, gantian kalian. Kalian Siap. 2 lawan Ya, 1 Bunda. ini, 2 lawan 1. Bunda Rahma, saya moderator. 2 lawan 1 kita. Siap, oke Bang. Maleaki dengan si Costa ya, dari pihak Muslim Bang Zuma. Sebentar. Baik. Sebentar Bunda Nora, diam dulu. Nggak usah pakai moderator, biar Gurunda. Silakan. 2 menit ya, tinggal ganti timer. Jangan terlalu rame lah. Silakan ya. Siapa yang mulai nih? Silakan Anda bernarasi. Wakili siapa? Costa atau Maleaki? Gantian aja mereka, Huti gantian. Oke, Ini siap. penghujat juga satu ini atas nama Rahmat ini penghujat juga ini. Oh, dia Kristen tuh. Kristen itu. Kenapa Bang? Jangan Iya, bilang gitu. penghujat lah. Nanti jadi kayak maling teriak maling. Gak usah lah. Berarti saya nggak bisa. Berarti nggak bisa diskusi di atas ya? Oke, saya turun ya Bang ya. Ya, turun. Terima kasih Bang. Berarti Oke, takut, thank you. Rama. Sejarah Rama bagi takut saya itu, Bang. Takut menghadapi Pak Rama itu. Bahasa Abang itu. Takut. Omongan bahasa Abang itu Penghujat. Pura-pura jadi Islam itu. Gitu ya, Bunda. Ya Allah. Kalau dia yang bersama dengan Ini kan sudah termasuk penindasan ini kamu Lina ini. Lina Wijaya Kamu yang cuma pura-pura jadi nama Islam, Lebih bertanya parah tentang penghujatmu. Islam, padahal dia bukan Islam. Dari mana kau tahu kalau bukan Islam? Udah, Kamu kita ini orang diskusi. sembarangan, rakyat Udah, biasa. udah. Lanjut Udah, aja, Costa. Nah, silakan Costa, kamu bernarasi apa yang ingin kamu bahas. 2 menit. Silakan, Costa dan Maleaki bergantian ya. Silakan. Tadi kalian hebat-hebat ngomongnya. Setelah ada Gurunda kalian ciut. Ayo lanjut. Silakan. Topiknya apa? Saya mau lihat ocehannya si Gurunda ini. Saya terserah kalian. Ingat Guru kamu ini, guru kalau hipnotis. kalian menyerang, Guru ingat kamu ini kamu guru harus hipnotis. diam dulu Costa, diam dulu. Kalau kalian menyerang, ingat kalian harus punya pertahanan, oke? Paham itu? Makanya Oke, Ibrahim lanjut, ini silakan. nggak mampan sama Costa. Silakan. Oke. Bahas apa ya enaknya ya? Yang Anda kuasai aja dan bisa bertahan. Hati-hati serangan balik saja? saya. Iya, hati-hati Oh ya, serangan ini saja balik. pertanyaan saya mudah. Kenapa? Hati-hati. Bukan bertanya dulu, kamu bernarasi dulu. Ini ku penyembah manusia kok aneh-aneh. Bernarasi dulu, pertahankan narasimu. Habis itu kamu menyerang, hati-hati serangan balik. Oh. Silakan. Iya, tentukan topik saja. Kalian Ya kamu lah yang kamu kuasai apa? Yang kamu kuasai dan ketika kamu diserang balik, kamu kuasai untuk menjawab. Oke, Hati-hati, kita bahas kamu saja sedang tentang- berdiskusi dengan apologet. Hati-hati. Ini kamu berhadapan takdir. dengan apologet Islam. Nah, silakan. Tentang Nah, apa? Tentang takdir ya. Oke. Oke, takdir. Baik. Hmm. Mau pakai timer atau bagaimana? Pakai timer dong. Kalian kan berdua gantian kalian. Itu ada timernya, Bang. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Baik. 2 menit ya, Gurunda. Di 2 menit. Ya. Ya udah mulai. Oke. Takdir itu adalah sebuah kata yang aneh, ya. Takdir itu, karena ditakdir di dalam Islam itu atau di dalam kehidupan manusia menurut Islam, semua manusia yang ada di muka bumi ini sudah ditakdirkan, baik kehidupannya ketika lahir, kehidupannya di dalam perjalanan kehidupannya, apa saja yang akan dihadapinya, bahkan dia akan mengalami apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang menjadi lucu adalah kalau misalnya takdir itu adalah diturunkan oleh Allah, berarti orang-orang kafir pun
sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu kenapa orang kafir harus dihukum? Kalau misalnya itu adalah takdir daripada Allah. Itu pertanyaan besarnya. Silakan, yang lain lagi. Bahasan agamamu mana tentang takdir? Ku bilang bernarasi dulu, baru nyerang. Hati-hati serangan baliknya, gitu loh. Ya silakan. Lanjut dulu. Saya kan harus cari. Saya kan tidak ada persiapan apa-apa nih. Wah, anak Tuhan, anak Tuhan kok begini? Ditambahin. Tambahin yang lain. Tambahin. Silakan, masih ada timer, masih ada waktu 1:14. Silakan, Kristen, narasikan, ayo. Di mana di keimananmu tentang takdir? Costa, Maliaki, lanjut. Ya udah silakan. Kalau Gusuma mau bawa ayat silakan. Oh, Nah, waktunya 2 menit. Ini Costa ngomong, Costa, anak Tuhan ngomong. betul, masih ada 1 menit. Saya bukan anak, Jadi apa? Anak molok. saya bukan anakmu, saya bukan saudaramu. Costa, tadi kamu kok hebat sekali ngomong. Kenapa? Saya mau dengar aja, karena saya mau bantu kawanku nih, saudara Ya udah ini. bantulah. Itu 1 menit. Saya bantu, saya mau lihat ini bagaimana ocehan jawaban kamu, apakah tidak teriak-teriak? Oke, lanjut. Loh. Apa Di sih? 1 menit. Karena kamu itu memakai, Bernarasi, kamu jangan nyerang pribadi. Kamu narasi. ya bernasi secara teriak-teriak itulah ilmu hipnotis. Apa hipnotis? Biar dia- Paulus kapang. Paulus kapang hipnotis. Nah. Cepat, yang 41 tinggal berapa detik ya? Baru Cepat, ya. kenapa Costa Suman, bocah Suman? Kamu disuruh bicara aja susah. Dari Costa ya udah Bunda. Selesai dari Maleaki ya udah, biar enak diskusinya. Orang gerunda aja Ya lah, berarti sekarang belum silakan ya. Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai takdir, Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Makanya Al-Quran itu menarasikan dengan jelas, kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan. Makanya di dalam Islam itu ada yang disebut takdir mubram. Apa itu? Ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, ajal. Kemudian jenis kelamin. Kemudian tolong di aduh, kenapa apa perlu Islam ini masih butuh narasumber ya? Kalau masih Islam masih butuh narasumber, naikkan. Tapi kalau Jangan pakai tidak, jenis nggak usah. kelamin kalau menjawab pertanyaan. Mohon maaf Gurunda, lanjut. Nah, terus kemudian ada yang disebut takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini adalah ketentuan yang kemudian Allah berikan mengikuti peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Jadi orang-orang Kristen tidak akan paham ini. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang mengikuti dan menjabarkan kehidupan manusia berdasarkan dengan apa yang manusia inginkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah takdir mu'allaq. Allah mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi terkait surga dan nerakanya seseorang itu Allah serahkan. Makanya dikatakan barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, tolong Anda jabarkan dulu takdir menurut agama Anda itu apa? Silakan. Sebelum saya kasih Anda babak belur tentang takdir di Bible. Oke, bisa mulai ya. Dari tadi Zuma itu hanya bicara saja, tapi dia tidak membawa dalil satupun. Oke, saya bawa satu dalil ya. Kita buka di An-Nahl 37. Surah Pertahankan An-Nahl dulu akidahmu dulu tentang takdir supaya kita bisa tahu apa itu takdir di Masih agamamu. waktu saya. Dah tunggu. Kita tidak tahu apa itu takdir di agamamu. Ini kok langsung Tadi menyerang. Bang Suma bernarasi. Tunggu. Dari awal Anda bernarasi 2 menit hanya melakukan penyerangan. Kita nggak tahu takdir itu di agamamu apa.
Takdir di kan agama tadi kami. Anda kan bicara dari ini kan. Anda mengatakan ada 2 jenis takdir. Ini yang mau saya bantah. Tunggu dulu, narasi Anda dulu tentang takdir di kitab agama Anda. Saya kan sudah agama saya. Sekarang takdir di agamamu. Kita bahas satu-satu dong. Ini kan masih di takdir Agamamu, Islam. iya saya tahu kita akan bahas takdir Islam. Tapi tolong tunjukkan dulu takdir di agamamu itu apa. Gampang, nanti sesi kedua lah. Tunggu. Ini kan Sekarang apa yang kamu Anda sampaikan supaya tidak basi, supaya tidak mentah ini. Maliaki. Supaya orang bisa mendengar apa argumenmu kamu itu benar wakil apa enggak. Kristen. Bahas dulu takdir di agamamu itu apa supaya kita tahu. Oh, takdir Begini di loh. Kristen itu ini. Begini loh, silakan. kan kamu tadi Silakan. bilang kan mau membahas tentang syubhat yang ditimpakan Apa? Ngomong apa? Kamu jangan pakai jurus Paulus saya di sini. mau- Kita lagi berdiskusi lintas agama, artinya 2 agama. Dari agamamu takdir itu apa? Makanya kita bagi 2 sesi. Nanti Enggak kita ada. coba lo kalau kita bah- bahasnya langsung. Enggak. satu ini, Kamu satu jangan itu, pakai nggak jurus boleh. Paulus di sini. Jangan pakai jurus Paulus. Saya katakan samamu ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Tolong kau bahas kitab ini. Kan tadi Hanya bisa kan, ketemu. tadi kan Anda tidak bawa ayat. Saya mau tertawa. bawa ayat ini. Sudah saya Kamu bawa tertawa. An-Nahl 37 ini. Bahas Kenapa kamu dulu tidak berani buka kitabmu. An-Nahl 37? Kitabmu dulu. Justru kamu yang tidak Apakah berani. kau Kau bahas takut, dulu. Zuma? Kau bahas dulu kitabmu. Kamu bernarasi 2 menit. Bahas tentang Zuma. takdir di agamamu. Nanti kau tanggapi takdir di agamaku. Baru saya tanggapi takdir di agamamu. Zuma, santai. Begitu cara diskusi. Anda Mana kan takdir di tadi- agamamu? Anda kan tadi Mana? maka saya bilang Dengarkan tidak ada dulu, Anda bawa dengarkan. ayat. Maliaki, Anda tidak bawa Maliaki. ayat. Makanya saya bawa ayat. Maliaki, Gimana? kau minta berapa ayat di Al-Quran tentang takdir akan saya sajikan. Itu tugas saya, bukan tugasmu. Sekarang tugasmu pertanggungjawabkan takdir menurut agamamu itu apa. Jawab. 2 menit. Silakan. Makanya saya bawa ayat. Ayatnya itu ada. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan ajarin saya Mari kita tentang baca. ayat Al-Quran. Kamu bahas sekarang takdir menurut kitabmu. Ayo kita bahas ini An-Nahl 37. Kenapa takut sekali sih? Maliaki, Apa ada rahasia di sini? Maliaki, saya akan Kenapa bahas, takut tapi sekali, kamu Zuma? bahas dulu takdir lewat agamamu. Takdir itu apa? Supaya nanti juga saya akan bertanya. Di dalam Kristen itu tidak ada takdir. Kita diberikan pilihan bebas. Kenapa tidak ada takdir? Yang tadi yang menetapkan ini nasib baik dan buruk itu siapa? Oh iya, itu bukan hanya satu langkah itu. Itulah kecilnya apa? pemahamanmu ya. Zuma, tenang dulu, tenang. Tenang, biar belajar deh. Tunggu. Sabar. Coba Ini kan kau waktu terangkan saya. takdir. Gimana sih? Oke, Ini- terangkan ini waktu takdir saya, menurut gimana agama. sih? Iya, silakan. Aduh, ampun deh. Di dalam kekristenan Tuhan berkata semua jalanmu aku tahu. Itu berarti semua jalan. Bukan hanya satu jalan. Manusia itu jalan hidupnya itu bukan dari satu titik ke titik lain. Tidak. Dia mempunyai pilihan. Ketika Suma mengambil pilihan, oh ya hari ini saya mau masuk ke roomnya Bunda Merahmat. Atau tidak. Mungkin saya mau masuk ke... Atau mungkin saya mau masuk ke roomnya Rifa. Oh, belum jadi. Kayaknya saya mau ke roomnya Nandar. Itu adalah pilihan Anda. Dan semua pilihan Anda di mata Tuhan itu ada ujungnya. Kalau misalnya masuk di Bunda Rahma ini, kemudian Zuma mengambil pilihan itu, ketemu dengan Maliaki, Anda digaplok di sini. Ya mungkin ketika Anda mengambil pilihan masuk di roomnya Nandar, nah di sana tidak ada Maliaki dan lain-lain. Anda tidak digaplok, Anda cuma cuap-cuap saja. Itu pilihan. Tetapi setiap pilihan yang manusia buat, Tuhan tahu, gitu loh. Tuhan tahu setiap pilihan, semua jalan yang kita ambil. Kita tidak mengambil satu jalan. Kalau Anda pernah nonton apa Dr. Strange mungkin ya. Dr. Strange itu tahu begitu banyak jalan, ya, begitu banyak kemungkinan. Semua itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tahu itu hanya kemampuan Tuhan yang dijadikan film. Nggak ada manusia yang seperti begitu. Itu kemampuan Tuhan. Tuhan melihat semua dan apa yang akan kita lakukan sampai di ujungnya.
itu adalah pilihan manusia. Setiap ujung yang kita lakukan itu adalah pilihan kita sendiri. Kalau sekarang cuma suka merokok, minum-minum, ujungnya itu Tuhan tahu kau akan begini. Entah kau kepukul orang, ditikam orang di jalan, atau mungkin kau sakit masuk rumah sakit dan lain sebagainya, itu Tuhan yang tahu. Tetapi pilihan yang kau buat hari ini itu adalah jalan hidupmu. Itu namanya memilih. Tetapi lain di dalam An-Nahl 37, Allah berkata, jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan mereka tidak mempunyai penolong. Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Ya, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab ya. Jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Ini kalau Anda membaca data ini terhadap orang-orang yang kafir yang setelah datang kepadanya kebenaran. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 34 dikatakan bahwasanya, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan, dan kepadanya lah kamu kembali. Ini apa yang diceritakan ayat sebelumnya? Tentang apa? Tentang orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu tagut. Mereka menyembah tagut, menyembah selain kepada Allah. Orang-orang inilah yang kemudian disesatkan karena mereka yang memilih. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk. Ini kata Allah. Faminhum man hada. Ini siapa yang memberi petunjuk? Allah. Ada yang diberi petunjuk. Yang mu'alaf itu diberi petunjuk. Yang keras hatinya, membatu hatinya. Saya turun dulu, Ukhti, ada peringatan, turun dulu baru naik. Timer di stop dulu, Bunda Rahma. Timer stop di 25. Teman-teman yang bawa batu tetap layar biar kuat teman-teman ya. Untuk oten-oten jangan Timer Bunda Rahma stop dulu di 25 detik. Nggak apa-apa, nanti di apa jadi 25 detik ya. Tolong teman-teman dibantu tetap layar supaya kuat ya roomnya ya. Insya Allah ya kita mampu ya teman-teman ya. Dan oten-oten tolong jangan di report lagi. Silakan lanjut Gurunda. Ya Allah ya. Iya, baik. Ini waktu saya tinggal 7 detik. 25. Ya, diulang lagi Bunda. Iya. Jadi ayat yang kamu baca ayat 37 itu diawali ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Diperintahkan menyembah kepada Allah, maka kemudian mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para utusan-utusan, yaitu nabi-nabi. Ini siapa? Kalian. Kalian mendustakan kenabian Yesus. Kalian menipu diri Anda sendiri. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kalian menolak kerasulan Rasul Muhammad SAW. Maka Allah kemudian semakin menyesatkan karena kalian yang menentukan, kalian yang mau. Kalau Anda mengatakan takdir itu adalah ketetapan Tuhan, baca ini tak ajarin ya. Kamu bohong kalau kau katakan tidak ada takdir dalam agamamu. Ada lebih 20 data yang saya temukan, yang saya pelajari bertahun-tahun. Di dalam agamamu itu sudah ditentukan. Contoh, saya kasih di Perjanjian Baru, episode 1 ya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus dan Mesias untuk menjadi anak-anaknya. Sudah ditentukan. Efesus 1, aku katakan di dalam Mesias, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Sudah dijanjikan. Dari semula ditentukan. Saya kasih kamu perjanjian lama di dalam Yesaya 37. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Nih kau isap. Kamu itu belajar di mana kamu? Takdir itu sudah diajarkan dari sejak dulu.
Tuhan kami tahu, Tuhannya Bani Israel juga mengajarkan itu. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kata ra'ah, atau mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Sama seperti yang kami sebutkan di dalam pengajaran Islam, qadar atau qadar. Mereka mengenal kata itu. Qadar atau qadar itu adalah takdir dalam bahasa Ibraninya. Kamu belajar. Hati-hati serangan saya, hati-hati. Lanjut. Habis Bunda. Bunda Rama, saya usul kayaknya harus 3 menit ini biar lebih paparannya Bunda Rama. Enggak, itu permintaan Gurunda. Lanjut Mayaki. Oke, saya jawab ya. Tadi dari perjanjian lama ada di buka 1 tentang rancangannya. Nah, biar saya jelaskan teman-teman di sini biar yang akhirnya itu baik, ya. Yang akhirnya itu baik. Tetapi rancangannya itu diserahkan kepada kita. Kita memilih mana yang menjadi pilihan kehidupan kita. Rancangannya semata-mata baik. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita itu baik, tetapi kita sendiri yang memilih untuk melakukan yang tidak baik. Jadi jangan salahkan rancangan Tuhan yang baik. Itu poin pertama ya, saya jawab itu pertanyaan Suma. Nah, kembali kita kepada An-Nahl 37 ya. Atau 36 tadi Suma bawa ya. Sesungguhnya saya bacakan terjemahannya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ingat, diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatannya, ya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah karena kesudahan orang-orang mendustakan, ya, yang mendustakan. Ayat 37, jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maksudnya semua mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Siapa yang menyesatkan di sini? Di dalam ayat ini jelas dikatakan di An-Nahl 37, yang menyesatkan dan yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Kecuali Anda bisa mengatakan bahwa yang menyesatkan atau yang memberi petunjuk itu bukan Allah. Apakah semua berani menjawab itu? Mengatakan bahwa ada yang lain yang memberi petunjuk atau ada yang lain yang menyesatkan, sehingga tidak, dan bagi mereka tidak mempunyai penolong. Siapa yang tidak mempunyai penolong? Orang yang disesatkan oleh Allah itu tidak akan memiliki penolong lagi. Siapa yang sudah diberi petunjuk, dialah yang ditolong. Tetapi siapa yang telah disesatkan oleh Allah, dia tidak akan memiliki penolong. Karena apa? Karena Allah berkata dia yang menyesatkannya. Bukan pilihan orang itu, tidak. Ini takdirnya itu. Takdir bahwa takdir orang itu sudah ditetapkan oleh Allah, apakah dia akan selamat atau tidak. Lalu untuk apa? Bahkan dikatakan di sini, bahkan jika Muhammad pun berusaha payah berusaha untuk membuat mereka mendapat petunjuk, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Habis dari tadi, ya Allah. Silakan. Stop. Silakan Guru. Iya. Jadi sudah jelas saya katakan tadi ya, bahwa Tuhan datang memberikan petunjuk. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan apa? Menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah menyembah tagut selain Allah. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Ini Allah mengatakan apa? Sudah mengutus nabi kepada setiap umat. Kemudian di antara mereka ada yang mendapat petunjuk, ada pula yang tetap dalam kesesatan. Jelas itu. Jadi ini adalah pilihan. Berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan yang orang-orang dustakan ini. Siapa yang mendustakan? Mereka mendustakan. Al-Quran sudah menarasikan kebenaran itu sudah datang. Barang siapa yang mau beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan. Contoh sekarang, ketika kemudian sampai kepadamu, wahai Mayaki, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi untuk seluruh umat manusia. Pasti Anda menolak. Atas kehendak siapa Anda menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi? Ya kehendak Anda sendiri. Maka Allah mendatangkan kesesatan terhadap saudara.
Saya kasih contoh. Di dalam Keluaran 7, Anda coba baca. Tetapi aku mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku dan umatku, umat orang Israel. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Ini kenapa hati Fir'aun dikeraskan? Kenapa? Kenapa coba? Apa dasarnya hati Fir'aun dikeraskan? Ini takdir atau Fir'aun sendiri yang mau sehingga Allah mengeraskan hatinya? Jawab. Waktu habis. Ya, oke. Mau langsung saya jawab. Gini. Firaun itu dikeraskan hatinya, bukan dimatikan hatinya. Tuhan masih memberikan tulah seberapa banyak itu supaya dia mengambil keputusan. Tetapi pilihannya tetap ada di tangan Firaun. Hingga ketika akhirnya anaknya itu yang akhirnya mati pada tulah terakhir itu, akhirnya dia pun menyerah. Tetapi dia sebenarnya bisa menyerah pada saat awal ketika tulah pertama itu. Di situ pilihan daripada Firaun. Ya, jadi tidak, itu mengeraskan hati bukan membutakan hati kemudian dia harus begini. Enggak, tidak. Lain seperti di ayat An-Nahl 37 ini. Ini di sini dikatakan tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Kalau orang yang sudah disesatkan Allah, ada nggak yang bisa menolongnya? Nggak ada. Siapa yang menyesatkan orang-orang ini? Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Dia pula yang memberi petunjuk. Ya, kalau misalnya Anda berkata bahwa oh ini bukan disesatkan oleh Allah, tapi karena pilihan loh. Di dunia ini orang ada yang mengikuti iblis dan ada yang mengikuti Tuhan. Itu aja pilihannya. Ya, itu aja pilihannya. Kalau misalnya dia tidak mengikuti Tuhan, berarti dia mengikuti iblis. Apakah Anda mau berkata bahwa dia disesatkan ini atas izin Allah kepada iblis untuk menyesatkannya? Atau Allah yang menyesatkan? Nah, ayatnya di sini berkata, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Kenapa Allah tidak menolong mereka? Kenapa misalnya disesatkan tetapi mereka misalnya masih bisa memperoleh penolong untuk supaya mereka tidak disesatkan? Ini disesatkan berarti tertutup semua pintu untuk dia. Tidak ada seorang penolong yang bisa menolong mereka ini lagi, umat ini. Karena apa? Karena takdir. Ada pilihan lain? Tidak ada. Ini takdir. Gitu. Ngerti ya? Habis. Waktu habis. Ayatnya sudah sangat jelas. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kok dijawab? Ini dalil sudah sangat jelas. 2 Tesalonika 2. Dan itulah sebabnya Tuhan Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kau mau pelintir lidahmu kemana? Mau kau pelintir lidahmu seperti apa lagi nih? Dan itulah sebabnya Bapa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kamu mau putar lidahmu seperti apa ini? Baca data ini. Ini kau bantai ini nanti ya. Dan mengenai Fir'aun, bukan mematikan hati, tapi mengeraskan hati. Kau pelintir lidahmu, kurang cermat kau. Kamu tahu tidak apa akibatnya? Fir'aun tidak pernah beriman lagi. Kenapa? Karena sudah dikeraskan hatinya. Siapa yang mengeraskan hatinya? Theos. Kamu belajar dari mana, Maliaki? Kamu hanya bisa menyerang, tapi kau pertahananmu lemah. Kuda-kuda sejajarmu rapuh. Oke? Kamu udah pegangan sama pohon yang rimbun, tapi kamu gak bisa mendapatkan kekuatan sama sekali. Percuma kan? Nah sekarang ketika saudara mengatakan Fir'aun itu tidak dikunci hatinya, tidak dimatikan hatinya, apa pula? Justru karena Fir'aun dikeraskan hatinya, di data nomor 14-nya, hati Fir'aun keras. Apa akibatnya? Air semua menjadi darah, ikan semua bermatian di sungai Nil dan membusuk. Ini siapa siapa ini? Kamu belajar dulu, belajar. Sekali saya katakan, di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai,
yang hanya nempel tidak kamu pelajari. Yesaya 45 nomor 7. Tuhanlah yang menciptakan dan menetapkan tentang kegelapan. Dia yang menciptakan tentang yang jahat. Ini, akulah Tuhan yang membuat semua itu. Kamu belajar. Belajar Maliaki, belajar. Wah, silakan dijawab Maliaki. Ya, yang pertama itu Zuma tidak jujur tentang An-Nahl 37 ya. Di situ di dalam ayat 37 itu dikatakan bahwa jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Bukan yang disesatkan saja, yang disesatkannya, nyanya itu adalah Allah, dan mereka tidak mempunyai penolong. Itu berarti akui saja bahwa memang orang-orang ini disesatkan oleh Allah. Kalau misalnya Zuma tidak mau menerima ayat ini, berarti dia sama saja berkata bahwa Al-Quran ini bohong dan kata-kata perkataan Allah ini bohong. Karena Allah berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Itu orang yang disesatkan oleh Allah. Takdir itu juga ada di dalam hadis. Saya ada ingat satu hadis ketika Musa dan Adam berdebat. Ya. Adam berkata kepada Musa, Tuhan menuliskan sendiri atau berbicara langsung dengan engkau. Lalu Adam berkata, Musa, engkau jangan menyalahkan saya. Musa berkata bahwa kenapa gara-gara kamu ini akhirnya kita berdosa, ya. Kemudian Adam berkata, jangan menyalahkan saya karena takdir saya itu sudah ditulis 40 hari sebelum saya diciptakan. Gitu. Itu ada hadisnya. Kalau saya nggak salah itu ada di Bukhari. Saya yakin cuma tahu. Syukran. Jadi takdir. Ngomong apa orang ini? Ngomong apa teman-teman beliau ini? Nggak ngerti aku, Guru. Bahasa Al-Quran tapi nggak ngerti. Al-Quran menarasikan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mereka tidak mendapatkan petunjuk karena mereka menolak petunjuk itu. Mereka yang mendapatkan petunjuk karena mereka menerima petunjuk itu. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini Al-Quran. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Petunjuk itu datang. Coba Al-Quran, coba lihat. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Al-Quran datang juga kepada Anda. Apakah Anda terima? Tidak. Siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menerima? Ya Anda sendiri. Karena kebencian, karena syirik, karena sombong, angku. Tidak ada yang melarang Anda untuk menerima Al-Quran. Siapa yang melarang Anda menerima Al-Quran? Buktinya setiap malam ada orang yang saya syahadatkan. Mereka mau menerima petunjuk. Ya Anda tidak mau menerima petunjuk. Berbeda dengan di kitab saudara. Kan tadi saya sudah bilang, coba kamu lilit lidahmu menerima data 2 Tesalonika 2:11. Apa yang kamu bahas kemudian? Cuman bahas-bahas Al-Quran yang kamu tidak tahu. Membaca Quran saja kamu tidak bisa. Sosok kamu membahas Al-Quran, bahas hadis lagi. Ilmumu sudah sampai mana? Hah? Ini kau bahas kitab yang bahasa Indonesia saja dulu. Levelmu belum bisa sampai ke Al-Quran. Bahasa Indonesia aja dulu. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini siapa yang mengatur ini semua? Siapa yang menyesatkan ini sehingga mereka percaya kepada dusta? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita. Belum lagi di kitabmu dikatakan dan dia mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Ini siapa yang melakukan? Coba kamu jawab, silakan.
Cuma tolong baca saja itu An-Nahl ayat 37. Di situ Dua Tesalonika kamu bahas. Dua Tesalonika kau jawab. Di situ siapa? Di situ yang menyesatkan Dua Tesalonika siapa? kau jawab. Dua Tesalonika kamu jawab. Di An-Nahl Itu tugas saya 37 nanti. siapa yang menyesatkan? Maliaki, kamu Siapa jangan yang curang, menyesatkan? Maliaki. Jangan kamu curang, kau jawab kitabmu. Jangan kau cuman bahas Al-Quran. Bahas kitabmu, silakan. Jangan motong. Ini ketahuan ini. Kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu begitulah si Zuma kan. Mana jawabanmu tentang kitabmu? Saya Mana nantang pertanggungjawabanmu? Saya nantang Zuma. Mana pertanggungjawabanmu? Berarti Hentikan waktu semua dulu. Host, penjelasanmu tentang An-Nahl ini bohong. Hah? Silakan Semua penjelasanmu tentang silakan An-Nahl ini aja. bohong. Dengar Maliaki, silakan aja Anda menilai seperti itu. Silakan, itu hak Anda. Sekarang tugas Anda membantah Bible. Jawab. Kau jawab saja ini singkat. Di dalam An-Nahl 37 siapa yang menyesatkan orang-orang itu? Saya tanya samamu, tugasmu Jawab menjelaskan saja. kitabmu. Jawab saja. Pertanyaan itu sama. Jawab Siapa saja. yang mendatangkan? An-Nahl Siapa yang 37 ini mendatangkan? siapa yang menyesatkan mereka? Kalau itu Siapa kamu yang mau debat menyesatkan? kusir, karena saya pun bisa Jawab bertanya saja. samamu. Siapa yang Jawab menciptakan saja. nasib Malang? Hei, Maliaki, kalau kau tidak sanggup turun. Siapa yang Kalau kamu tidak sanggup menyesatkan di turun. sini? Turun. Kok Kalau kamu tidak sanggup turun. bagaimana? Kenapa kamu tidak bahas Bible? Kenapa kau tidak bahas Bible? Kalau kau sanggup. Kenapa? Kita tuntaskan dulu. Tidak, jangan kita kau pakai tuntaskan jurus dulu. iblis Paulus di sini. Ini sudah masuk bahasan kitabmu. Kenapa kau tidak sentuh kitabmu? Kenapa? Ikat dulu sebentar jinmu itulah. Saya Tidak justru meronta-ronta. ingin melepaskan iblis yang ada di dalam dirimu. Kenapa kamu tidak buka ayat kitabmu? Kenapa? Kenapa kau tidak mau menjawab ini saja? Cuma Saya pendek sudah saja nih. 2 sesi Siapa membahas yang Al-Quran. menyesatkan? Saya Siapa sudah yang bahas 2 menyesatkan sesi. di ayat ini? Saya sudah bahas 2 sesi Al-Quran. Sekarang mana kau bahas Bible? Mana? Kamu akui dulu bahwa Allah yang menyesatkan di An-Nahl 37. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang Kebaikan, menyesatkan. kejahatan. Semua Allah yang diciptakan menyesatkan oleh nggak? Allah. Makanya Di Allah ayat 37 mengatakan, ini Allah yang menyesatkan atau bukan? dengarkan. Dengarkan wahai orang licik, penyembah Molok, dengarkan. Kau diam. Kau kasih waktumu untuk saya menjawab kan? Oke, baik. Allah mengatakan kebenaran itu semuanya sudah disajikan oleh Allah. Kebenaran itu sudah datang. Barang kasih jalan waktunya. Ukti, saya dikasih waktunya karena dia nggak berani bahas Bible. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran itu telah datang darinya. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Apa polanya beriman? Allah mengutus para nabi. Barang siapa yang mau beriman, ikuti para nabi. Nabi diberikan kitab suci. Barang siapa yang mau beriman, silakan ikuti petunjuk-petunjuk itu. Allah tidak menyesatkan siapapun. Kemudian, barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Para nabi diutus, kitab suci diutus, diwahyukan. Barang siapa yang ingin menolak kitab-kitab itu, silakan mereka menolak. Tidak ada yang dipaksa untuk menolak. Lalu kemudian, setelah muncul penolakan-penolakan mereka tidak mau mendapatkan petunjuk. Berbeda dengan yang mau mendapatkan petunjuk. Innaka latahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa alamu bil muhtadin. Ini saya sudah jelaskan. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dan mengetahui orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Yang tidak mau menerima petunjuk inilah yang kemudian semakin disesatkan karena mereka lebih memilih kesesatan. Data penyeimbang di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan, dialah Allah yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan keburukan. Ini data. Akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Dalil lengkap. Oke? Sudah terjawab tak? Sudah kan? Nah sekarang giliran kamu menjawab 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percayakan dusta. Pertanyaan saya, siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang merancang kesesatan sehingga orang ini percaya kepada dusta? 2 menit untukmu menjawab Bible. Silakan. Ya, Suma tadi kan
saya ketawa-ketawa. Zuma tadi kan bilang bahwa dia mau mengeluarkan iblis yang ada di hati. Maliaki jawab. Kamu nggak ada ilmu kan? Aneh. Sabar, nanti saya jawab gampang. Kenapa? Jawab Tesalonika 2 menit, 2 menit. 2 menit. Ingat waktumu kamu sajikan ke aku 2 menit, saking takutnya kamu membahas Bible. Aku sudah habiskan 2 menit. Itu waktumu ku habiskan untuk bahas Quran. Sekarang giliranmu bahas Biblemu 2 menit. Cuma silakan. Tidak menjawab pertanyaan satupun. Yang saya tanya An-Nahl 37 itu siapa yang menyesatkan? Suma tidak berani menjawab bahwa Allah yang menyesatkan. Dengar ya Suma. Jikalau engkau Muhammad, di dalam ayat ini Muhammad sendiri tidak bisa membuat saya yang sudah disesatkan Allah. Kamu itu Tolong Maliaki jawab. Kamu itu kenapa? Maliaki kenapa kamu? Kenapa kamu Maliaki? Bukankah Al-Quran itu datang ke Indonesia? Dengar, Maliaki, dong. Ini kan waktu saya nih. Maliaki, yang lagi jalan ini waktu saya. Gimana sih? Maliaki. Muslim kalau nggak mampu itu begini sudah. Gini sini. Dengar ya. Kamu mau lari. Melalui ayat ini semua kuah itu percuma karena di dalam An-Nahl 37 ini. Saya kembalikan timer. Apa yang kalian lakukan itu percuma karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Ini kan kita bahas An-Nahl 37 ini. Dari tadi dia tidak menjawab karena di sini poinnya. Nggak usah kemana-mana. Ya. Cuma tadi berkata bahwa saya ingin mengeluarkan iblis yang ada di hatinya Maliaki. Bagaimana bisa mengeluarkan iblis atau membuat saya menjadi penolong bagi saya? Di dalam ayat An-Nahl 37 ini, bahkan Allah berkata kepada Muhammad, kamu aja tidak bisa. Karena yang membuat mereka sesat itu adalah aku, Allah. Zuma ini sampai merangkak, sampai jungkir balik pun tidak akan bisa. Kenapa? Tidak ada penolong. Karena apa? Karena Allah yang membuat saya tersesat. Takdir saya sebagai orang Kristen itu tersesat. Kenapa saya datang di sini berhadapan dengan Zuma? Karena Zuma itu menurut kalian dia yang tidak tersesat. Diberi petunjuk. Saya yang tersesat hadap-hadapan. Kan begitu. Itu takdirnya. Masa saya ngajarin kamu? Ya. Bahkan Muhammad sendiri di dalam ayat ini. Kalau kamu tidak percaya ayat ini, berarti kamu tidak percaya Quran. Allah berkata bahwa bahkan engkau Muhammad berusaha untuk mengharapkan mereka dapat petunjuk, enggak akan. Karena aku yang menyesatkan mereka, mereka tidak akan dapat penolong. Lalu apa gunanya dakwah? Apa gunanya kalian berkoar-koar? Nggak ada gunanya. Karena semua yang sudah disesatkan oleh Allah itu tidak ada yang bisa memberi penolong. Kamu kok merasa bahwa kalian lebih hebat dari Allah? Ingin mendakwahkan ke sana kemari? Bahkan nabimu sendiri katakan Allah itu tidak boleh, tidak bisa. Ya, engkau mengharapkan petunjuk tidak bisa, percuma gitu loh. Jadi itu intinya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu konyolnya. Kenapa sudah ditakdirkan? Jadi saya ditakdirkan Kristen, kemudian ditakdirkan oleh Allah dan kemudian saya harus masuk neraka gara-gara ditakdirkan. Lah ini yang bego siapa ini? Hah? Saya tidak ada penolong, saya tidak boleh dapat penolong karena sudah disesatkan. Lalu siapa nih yang bego? Ya udah, semoga cerdas. Bye-bye lah. Waktu habis. Oke. 2 menit waktu saya ini saya gunakan untuk tanya jawab sama kamu. Kamu percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan? Dasar iblis. Iblis dia. Kabur iblisnya. Takut ditanya tentang Bible. Ini kalau menuduh Allah seperti itu, tinggal kita tanya, kamu percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apa yang terlontar dari mulutnya? Tidak percaya. Tanya lagi, siapa yang mengatakan dan mengajarkan kamu untuk mengatakan bahwa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Allah atau kamu sendiri? Allah yang mengajarkan kamu untuk menolak dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau kamu sendiri? Apa jawaban saudara Maliaki kira-kira teman-teman? Allah atau dia sendiri yang menolak Allah? Dia sendiri bang. Dia sendiri. Dia sendiri yang menolak Allah. Lalu kemudian Allah yang dituduh. Padahal sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin beriman, silakan mikir beriman. Kita yang tidak mau beriman, silakan mikir kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan.
Manusia itu diberi kehendak bebas. Adam, kau makan semua makanan yang ada di sini, tapi satu jangan kau makan ya, karena kapan kamu makan hari ini kamu akan mati. Tuhan sudah kasih petunjuk. Tetapi karena Adam mau makan ya makan sudah. Kamu yang menginginkan makan buah itu, silakan. Sudah ku beri peringatan. Kenapa kamu mau makannya? Maka keluarlah kamu dari taman ini. Kalau Anda menarasikan bahwa takdir seperti yang Anda gambarkan, berarti saya boleh mengatakan Tuhanmu mentakdirkan Adam untuk sesat. Betulkah demikian? Tuhanmu mentakdirkan Adam makan buah, baik dan buruk. Betulkah demikian? Betul. Betul. Ini konsep apa yang kau bawa? Menyerang. Kamu menggunakan baju besi. Baju besi yang kau pakai menyerang. Tapi kamu lupa, kamu tidak pakai celana. Sampai lato-latomu tergantung kelihatan di bawah. Maliaki. Sudah ku bilang, pilih materi yang kau kuasai. Serang sehebat mungkin, tapi hati-hati. Serangan balik. Belum diserang udah kabur. Inilah Oten. Makanya jangan nyembah dewa Molok. Bahaya akibatnya. Tapi kan tema ini Maliaki sendiri Gurunda yang memilih. Iya, makanya aku bilang tadi, Bang, pilihlah tema yang kamu kuat. Kuat menyerang dan kuat bertahan. Karena kamu sedang berdialog dengan apologet Muslim. Hati-hati kau, Bang. Kena serangan balik, jantungan langsung pergi dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari sahabat Muslim, silakan. Sebelum kita serahkan ke teman-teman. Assalamualaikum Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade. Selamat pagi, aki-aki Jaya Setia. Lanjut. Oke, nambahin sedikit ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Sekarang pukul jam 11 lewat. Oke, begini. Perhatikan ya teman-teman semuanya ya. Ini saya akan berikan satu analogi lah. Siapa dulu Jaya Setia. Jaya Setia, selamat siang. Apa yang ingin disampaikan Jaya? Nggak ada Gurunda. Sebentar Bunda Rahma. Oke, lanjut. Oke. Jadi begini teman-teman ya, saya akan berikan dibesarkan Ukhti. Iya, akan berikan satu analogi, mudah-mudahan ini akan menguatkan kembali. Ya, tapi sebelum saya sampaikan analogi ini, saya akan berikan satu contoh. Di dalam rukun iman kita itu percaya kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ini harus kita percaya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh analoginya seperti ini. Ini saya punya dua buah, teman-teman ya. Ini saya punya dua buah kelereng. Perhatikan. Yang ini kelerengnya masih bagus dan mulus. Yang satunya ini kelerengnya udah cacat, udah pecah-pecah. Sekarang akan saya berikan kepada siapa di sini contohnya? Kepada Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma, Anda pilih. Mau pilih yang mana? Ini kelereng kedua-duanya berasal dari saya. Yang bagus, yang mulus berasal dari saya. Yang buruk juga berasal dari saya. Nih saya berikan hak untuk kepada Bunda Rahma, silakan pilih mau yang baik atau yang buruk. Nih saya berikan ciri-cirinya. Yang bagus itu ciri-cirinya mulus, nih bersih, bagus. Sementara yang satunya ini ada tanda-tandanya, dia pecah-pecah dan lain-lain. Pilih yang bagus, yang mulus. Tolong sebentar Bang Logika. Jaya Setia tolong di mute dulu. Jaya Setia noise. Iya, tolong Jaya Setia di mute dulu ya. Begitu. Jadi takdir yang baik dengan takdir yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bahas tentang takdir, untuk menghidupkan mata pun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita nggak sanggup. Bahkan debu-debu yang berterbangan itu sudah Allah tentukan di mana letak jatuhnya. Begitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah tentang takdir. Tetapi kembali lagi, kita Allah hidupkan ke muka bumi ini, iya, dan Allah kirimkan seorang petunjuk, yaitu Nabi dan Rasul yang memberikan kita, menuntun kita ke jalan yang benar dan yang baik. Nah, tergantung kita mau mengikuti atau tidak. Termasuk dalam Quran surah An-Nahl ayat 37 yang dimaksud tadi. Di situ bukankah di ayat sebelumnya sudah Allah turunkan para Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi kalau mereka tetap kokoh dengan kekufuran mereka,
berarti mereka telah memilih jalan, dan jalan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan dalam ketetapan Allah. Sama halnya dengan dua kelereng ini tadi yang saya beri contoh. Ini Bu Rahma mau pilih yang mana? Ini yang baik, ini yang buruk. Tinggal Bu Rahma kalau mau ambil yang baik, ambil yang baik. Kalau mau ngambil buruk, itu bukan salah saya. Begitu juga dengan takdir yang baik dengan takdir yang buruk. Memang sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, itu bukan Allah yang menetapkan, tapi pilihan ada padamu. Makanya kita harus tahu teman-teman, makhluk itu Allah ciptakan. Allah ciptakan para malaikat. Para malaikat itu imannya nggak pernah naik, nggak pernah turun. Jadi semua perintah Allah dia ikuti, nggak pernah menolak, nggak pernah membantah. Allah ciptakan para nabi, itu imannya naik terus, nggak pernah turun. Oke. Dia pun nggak pernah. Sudah cukup Bang, udah dipahami. Ya dikit lagi, Bunda, sedikit lagi. Nah kita umat sekarang, umat Nabi Muhammad ini, ya kita itu imannya naik turun. Jadi kalau kita disuruh milih, ingat sekali lagi ya, takdir yang baik dan buruk itu bukan pilihan, bukan datang dari Allah. Intinya bukan Allah yang menetapkan, tapi ada pilihan para kita pribadi. Mungkin mudah-mudahan itu bisa membantu Anda yang tadi di bawah ya. Silakan Bunda, disambung dengan yang lain. Berarti Masya kita Allah. dikasih preview ya. Silakan Bang. Iya. Bukan Siapa karena ini Allah. Stephen? Kristen ya Stephen. Apa yang disampaikan Bang? Apa mau berdiskusi? Oh Jaya mau berdiskusi dengan Gurunda? Jaya? Atau Stephen? Boleh sedikit ya. Oke, Baik, pakai terima timer kasih, ya teman-teman. Jaya. Jaya, woi Jaya. 2 menit ya, silakan bernarasi. Baik. Saya tertarik dengan pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengtakdirkan baik dan buruk dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, menurut pemahaman saya, menurut yang saya baca, ini tolong dikoreksi ya, kalau saya salah pemahaman. Saya tidak menemukan memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Baginda Muhammad. Yang saya temukan, yang saya baca, memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa. Yang jadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan kepada saya, ke umum, bahwa isi Taha 14 memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa yang dengan minta disembah, tidak bertolak belakang, atau dengan kata lain adalah semakna atau sejajar dengan pernyataan Yodhevave kepada Musa di tempat api menyala yang tercatat di Taurat Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Sekali lagi tolong jelaskan bahwa isi perkenalan sebagai Allah kepada Musa yang tertulis di Taha 14 tidak berlawanan dengan yang tertulis di Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Terima kasih teman-teman. Masih ada? Oke. Itu kita reset aja timernya. Oke, terima kasih. Iya. Yang perlu saudara pahami, yang pertama baca kisah para rasul 7. Di situ yang datang menyatakan diri kepada Musa alaihissalam di atas gunung itu, di atas bukit itu adalah malaikat. Oke? Malaikat ya yang datang ya. Jadi bukan Yodhevave yang kemudian mewujudkan dirinya di atas bukit, tetapi para malaikat. Baca kisah para rasul 7 1 perikop supaya Anda belajar lebih baik. Anda kan mau diajari kan, makanya saya ajarin kisah para rasul 7. Baca ya. Nah kemudian Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwasanya seperti di dalam surah Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Fayuhiya bi isnihi ma yasha." Tidaklah patut bagi seorang nabi, bagi seorang rasul, bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali
dengan perantaraan satu wahyu, ya, belakang tabir, mengutus malaikat. Ada 3 atau lingkupannya 2. Yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah pewahyuan dari belakang tabir, dan juga sekaligus pengutusan malaikat berdasarkan kisah para Rasul 7. Nah, yang terjadi ketika diterangkan di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana, Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam itu di balik tabir. Bukan Allah sendiri yang mewujudkan dirinya dalam bentuk hakikatnya, tidak. Tetapi Allah menyatakan di balik tabir. Sama ketika saya menyatakan diri saya di balik HP kepada saudara Jaya Setia. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Jadi jelas, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah. Oh, habis, sorry. Oke, maaf. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma ya buat penjelasannya ya. Sebagaimana tertulis di KPR, di sana disebut sebagai malaikat. Demikian juga pada ayat-ayat sebelumnya di Keluaran 3, itu Musa yang Tuhan. Tapi setelah menyatakan dirinya sebagai Yodevave, Eloh Abraham, Eloh Ishak, Eloh Yakub, maka untuk selanjutnya Musa dengan sangat berani setiap pernyataan Tuhan itu mengatasnamakan Yodevave. Seandainya itu adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui Jibril misalnya, melalui tabir, di balik tabir dan lain sebagainya, mungkinkah isi perkenalan satu Tuhan kepada satu pribadi bernama Musa isinya bertolak belakang? Perkenalan perdana, yang satu minta disembah. Perkenalan perdana yang satunya lagi tidak minta disembah. Jadi yang mana nih yang benar? Nah, tentunya kami sebagai orang yang mau belajar, saya menemukan bahwa isi perkenalan sebagai Yodevave yang di Keluaran 3 ayat 14 itu terkutip dengan Weyomer Elohim. Kutipan firman-Nya yang tidak terbantahkan. Adakah perkenalan sebagai Allah kepada baginda Musa, kepada Musa yang tertulis di Taha 14, mulai dari 12 sampai 16, di Al-69, di Al-Aqsa 30, adakah terawali dengan Qolaluloh atau Qolarubuki? Saya tidak menemukan. Sementara pada saat bicara tongkat Musa, pada saat bicara perkenanan kepada Musa di Taha 36, sanggup mengawali dengan Qola yang diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Jadi bagaimana ini? Apa saya harus lari kepada kutipan yang tidak terawali dengan Qolaluloh? Gimana Gurunda? Nggak usah pakai timer Gurunda. Iya. Sementara di Keluaran 3 ayat 14 sangat jelas terawali dengan Weyomer Elohim. Itu nggak sanggup terbantah oleh siapapun. Terima kasih teman-teman. Ya cocoknya saya rasa nggak usah pakai timer untuk yang ini Gurunda. Iya. Oke, satu hal yang perlu saudara pahami, kenapa dikatakan Wayomer Elohim? Karena kitab yang sampai kepada saudara itu bukan firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa, tapi terjemahan. Maka diterangkan narasinya, berfirmanlah Tuhan. Masakan iya Tuhan datang kepada Musa, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan? Ya nggak mungkin lah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka membuat Taurat itu menjadi lembaran-lembaran yang berserakan. Mereka menggabungkan antara yang bukan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Dan satu hal, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, bagaimana dengan pernyataan Tuhan itu sendiri?
Lagi firman-Nya. Nah, coba lihat. Lagi firman-Nya. Ini kan narasi penulis ini. Lagi firman-Nya. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini narasi pengarang bercampur dengan firman Tuhan. Apa ada pengarang pada saat Musa menerima loh batu? Nggak ada. Makanya di Al-Quran dimulai dengan kata apa? Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatanginya di tempat itu, dia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na ilaika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyuhkan kepadamu. Innani anallah. Sungguh wahai Musa, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini jelas, ini kronologisnya jelas, tidak seperti kitab terjemahan. Maka berfirmanlah, Fayomir Elohim, maka berkatalah Elohim. Oh, berarti ada narasi yang kemudian, nah ketika kemudian Anda mengatakan itu, lalu apa yang dinarasikan oleh kitab Kisah Para Rasul 7? Oke, sepertinya udah kelamaan nih, Saudara Juma. Jangan panas dulu, Anda tidak dibatasi tadi kan? Anda berhenti pada saat Anda sudah puas kan? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7, di data 53-nya, kamu Musa telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini. Berarti yang datang kepada Nabi Musa malaikat-malaikat, bukan Elohim. Bukan Elohim. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya tidaklah patut manusia itu bicara langsung dengan Tuhannya, kecuali melalui perantaran wahyu dari tabir dan mengutus para malaikat. Dan ini yang disifati Al-Quranul Karim ketika diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda senggol sedikit. Siapa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menulis begitu banyak kitab-kitab, 14 kitab? Siapa yang datang berfirman kepada dia? Silakan. Iya, terima kasih Juma. Sekali lagi, saudaraku, terutama Juma, belajarlah tentang kalimat langsung dan tak langsung. Jadi kalau di Alkitab atau di kitab tertulis Allah berfirman atau inilah firman, itu adalah awalan ya narasi penulis untuk menulis kutipan firmannya. Jadi yang disebut firmannya adalah kalimat yang setelah kata atau setelah pernyataan Tuhan berfirman, Allah berfirman, inilah firmannya. Tidak ada seorang penulis kitab menulis diawali dengan Tuhan berfirman, Allah berfirman, Wahyomer Elohim, kalau bukan firmannya. Kemudian tentang mengapa Paulus kok bisa begitu banyak perkataan-perkataannya. Ananias sebagai saksi subjek, saksi di mana pada saat peristiwa terjadi ikut serta, ikut andil. Saksi subjek. Sementara Baginda terpilih menyatakan diri dengan saksi objek. Saksi di mana Waraka sebagai tempat untuk mengadu peristiwa. Lebih kuat mana? Saksi subjek atau saksi objek? Kedua, seorang Petrus ya sebagai pendiri gereja mula-mula bersaksi akan Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15 bahwa dirinya yaitu Paulus berbicara menulis dengan hikmat. Lalu bagaimana saya akan berkata-kata
membenarkan apa yang Zuma katakan, yang Baginda katakan, kalau semuanya bertolak belakang dengan yang tertulis di Taurat? Apakah kisah Musa bebas ditulis? Sehingga pada saat pertama mengenakan diri tidak minta disembah, menjadi minta disembah dengan alasan berbicara lewat takbir, berbicara lewat Jibril. Sekali lagi, mana memperkenalkan diri sebagai Jibril? Saya tidak melihat. Mana memperkenalkan diri sebagai Allah? Saya tidak melihat kepada Baginda Muhammad loh. Biarkan dijawab oleh Gurunda. Silakan Gurunda. Bang Erwin boleh dimoderator. Terima kasih Saudara Zuma. Selamat menemukan kebenaran sejati tak terbantahkan. Oke. Tak terbantahkan tapi tak terjawab. Siapa yang datang berfirman kepada Paulus? Anda mengatakan yang datang berfirman kepada Paulus adalah Ananias. Saya ingin tepuk tangan dulu. Ananias sebagai saksi. Ya. Anda diam, Anda diam, Anda diam. Anda hanya seorang penghujat typing. Diam. Jadi ketika Ananias diam, saksi. diam, diam. Ini Ananias dari mana dia terima firman? Ananias siapa? Ananias ini siapa? Saksi apa dia? Dia pernah didatangi oleh Roh Kudus? Dia pernah didatangi malaikat? Ananias? Yesus pernah mengatakan tentang Ananias? Yang menerima firman itu adalah Yesus, bukan Ananias. Sehingga yang harus bersaksi tentang Paulus adalah Yesus. Mana kesaksian Yesus tentang Paulus? Mana? 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 Tunjukkan. Paulus bersaksi tentang Yesus seperti apa? Gak ada. Bohong. Bullshit. Oke, kembali ke tema tentang Islam. Al-Quran jelas mengatakan tidak patut bagi seorang nabi, bagi seorang rasul untuk berkata-kata langsung dengan Allah tanpa perantara. Nabi Musa tidak pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah kecuali melalui perantara, melalui perantaraan api, melalui balik pohon, dan itu yang disebut belakang tabir di dalam Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat. Malaikatnya tidak perlu perkenalkan diri. Selamat pagi Om, saya Jibril. Tugasnya datang bukan untuk perkenalan. Tugasnya datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 13. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, akan tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya dari Allah. Itulah yang akan dikatakan. Jibril tidak mendengarkan dari Allah. Jibril, perkenalkan namamu kepada Nabi Muhammad. Tidak. Maka begitu ia datang, dia tidak perkenalkan diri. Seketika menyampaikan firman aja yang didengarkan dari Allah. Yohanes 16 nomor 13. Oke, tertata rapi. Allah, malaikat Jibril mendengarkan, malaikat Jibril mewahyukan. Nabi Musa, Allah, malaikat mendengarkan, malaikat menyampaikan kepada Nabi Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak bisa. Nah sekarang ketika saya tanya narasi yang sama, Paulus ini menerima firman dari mana? Apa jawabanmu? Dari Ananias. Tepuk tangan. 14 buku yang menjadikan kalian menjadi penyembah manusia. Itu adalah ilmu yang diterima dari Ananias. La haula wala quwata illa billah. Ini yang Tuhan siapa di sini? Ananias kah? Atau Yesus? Ternyata narasi 14 buku yang ditenteng oleh orang Kristen yang ibadah setiap hari Minggu, hari Sandai, hari Dewa Matahari, itu asalnya dari Ananias, teman-teman. Bukan dari Yesus. Piyeto. Makanya saya katakan orang Kristen itu agamanya dari barat, bukan agama dari para nabi. Yang nabi pada masa itu hanya Yesus. Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Paulus.
yang menyampaikan firman kepada Paulus adalah siapa tadi namanya? Siapa tadi? Ananias. Selamat datang kebenaran untuk Anda. Silakan. Silakan Anda bahas. Tuhan kan Anda Ananias yang berfirman kepada Paulus. Berfirmanlah Ananias. Begitu ya? Pak Jaya. Ayo. Semangat, Pak Jaya, semangat. Berfirmanlah Ananias. Yes, untuk itulah Yesus mati. Untuk dia bangkit agar menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Itu firman dari mana? Dari Ananias. Hai. Ada rupanya Nabi bernama. Buka mic-nya itu aki-aki. Aduh, pikun, udah pikun tuh. Buka mic-nya. Semangat Pak Jaya, semangat Pak Jaya. Jangan. Semangat Pak Jaya. Pak Jaya, aku mendukungmu. Jangan pingsan. Host harus tanggung jawab ini. Harusnya kalau buka komal kayak begini siapkan minyak kayu putih, minyak urut, balsem, galiga, itu. Selamat datang di kebetulan. Lanjut. Ambulan siap. Berfirmanlah Ananias, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hebat kali. Berfirmanlah Ananias, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak hebat kali. Berfirmanlah Ananias, tidak semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Wih, hebat kali firmannya Ananias. 14 kitab. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Firman dari mana? Dari mana didapatkan Paulus itu? Oh, dari Ananias. Baru tahu saya. Bantah Pak Jaya, bantah Pak Jaya. Ayo tak bantu, tak dorong masuk ke parit. Ananias. Itulah yang sering di typing di bawah nih tentang iya. 14 itu. Beliau ini yang paling suka typing. Ananias. Oji bantuin pamanmu Ji, kasihan Ji. Paman Ananias. Ayo Pak Jaya, jangan semangat pantang menyerah, yuk. Jangan semangat. Ananias. Dengerin ponakannya tuh ngomong. Selamat datang di kebetulan. Bentar Bang Zuma, saya beli pampers. Ananias, ayo Ananias. Ayo Jaya Setia kayak toko bangunan dekat rumah lo. Ayo bang. Mari bang. Anda mengatakan selamat datang dalam kebenaran katanya tadi. Yuk. Kalau cuma modal semangat tanpa ilmu ya percuma. Kayak ini, tanda-tanda kayak ayam. Ayam itu kalau pagi-pagi semangatnya luar biasa, dia kejar semua betinanya. Cuma 2 detik lemas. Jangan semangat ayam, Pak. Nafsu kuda, semangatnya ayam. Tanda-tanda kabur. Ini yang dibilang nafsu kuda tenaga ayam. Nafsunya minta ampun, giliran dikasih narasi, kabur. Tapi jawabannya benar semua loh Bang Zuma. Jawabannya benar semua sesuai dengan data di dalam Bible. Tapi memang benar menurut Ananias. Ya, menurut Ananias. Berarti 14 kitab itu firman dari Ananias. Dari mana Ananias mendapatkan firman? Dari kesaksian. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Ananias. Allah. Ini di bawah nih Oji nih. Oji, ayo. Ponakan. Ini dua komal komalnya ukhti
Rahma ini 2 oten penghujat kabur. Aduh, tadi berani sekali ya kalau ada Gurunda, mati kutu. Tadi Maliaki nggak mau bahas 2 Tesalonika. Ini lagi. Moka kabur duluan, Bang. Oh, Moka. Oh iya betul, Costa. Costa. Juga dia. Dia bilang gini, tidak mempan apa mantra-mantra apa dibilang tadi itu. Tidak mempan santet apa. Astagfirullah. Ada yang datang, Bunda? Hengki Danso, selamat siang. Hengki, Siang Bunda. Kristen apa Muslim Bang? Muslim Bunda. Oh Muslim. Alhamdulillah. Iya Bang ya. Mau sapa-sapa Bang Zuma ini Bunda. Alhamdulillah baru bisa naik ke Bunda. Ya Bang Hengki. Iya. Mantap Makasih. kali Bang Zuma ilmunya. Enggak. Ini guru-guru saya semua di sini. Iya. Guru saya semua ini. Ini baru bisa naik ini lama kali nih. Aduh, susah mau ngobrolnya nih. Iya maklum aja Bang Hengki. Iya. Dilanjut aja Bang Zuma. Turunin Makasih, aja Bun. Bang. Iya. Salam kenal ya, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin ya, 10 menit. Ya dulu. Oh oke. Iya Gurunda. Ya. Ada nih nih, ada ot. Ya silakan diambil alih teman-teman. Saya 10 sampai 15 menit. Silakan. Baik Gurunda. Siap. Stephen Kojo. Selamat siang Stephen, selamat siang. Ya, selamat Bang. siang. Shalom. Ya Bang, apa yang mau didiskusikan Bang? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Bang Oji siapa? Bang Yonatan, Bang Aku silakan. nyimak dulu ya, aku nyimak dulu ya. Aku nyimak dulu ya. Pesertanya Pak Stephen, kok nyimak? Silakan nih Bang, ada Gurunda Yonatan nih. Silakan Bang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan Bang. Silakan. Silakan Bang Stephen. Apa kira-kira yang mau didiskusikan? Aku nyimak dulu, aku nyimak ini. Aku tertarik dengan perkataan-perkataan Bang Suma tadi itu. Iya. Apa Ini yang Bang, Bang Pak Jaya Setia itu. Ya untuk mengisi waktu aja Bang, silakan dulu ya. 10 menit Gurunda lagi sholat. Pak Jaya Setia itu menerangkan bahwa jawabannya itu si Paulus itu mendapatkan berita dari Ananias. Atas pertanyaan Bang Zuma, dari siapa Paulus ini mendapatkan firman sehingga Paulus ini bisa menulis 14 kitab. Ternyata ditemukan jawabannya dari Ananias. Bagaimana menurut Bang Stephen? Rasul Paulus itu awalnya dia kan namanya Saulus. Dia itu pembantai umat Kristen, bukan umat Kristen, umat pengikut Yesus. Ketika dia mau pergi ke Damsyik untuk merajam orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus di Damsyik, di tengah jalan dia ketemu dengan Yesus. Dia ketemu dengan Yesus sehingga matanya jadi buta. Begitu. Itu disaksikan oleh pengikut-pengikut Saulus. Awalnya namanya Saulus gitu. Dan Tuhan berpesan kepada Ananias, urus dia, sebab orang ini dipilih oleh aku, oleh Yesus untuk menjadi pemberita kebenaran. Begitu. Jadi dari Yesus, bukan dari Ananias. Dari Yesus yang berkehendaki Saulus itu yang menjadi nama Paulus menjadi Rasul Kristus. Begitu. Kita baca datanya. Jadi salah, Bang ya. bukan dari Ananias. Kita baca datanya Bang ya. Di dalam kisah aku di luar ini. Di dalam kisah para rasul. Aku di luar, aku nggak punya kitab. Iya.
Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Jadi yang dipertanyakan oleh Bang Zuma itu dari siapa Paulus ini mendapatkan firman sehingga bisa menuliskan 14 kitab. Nah, jawaban Pak Jaya Setia itu dari Ananias. Menurut Anda, apakah Ananias ini bisa menurunkan firman yang Anda katakan tadi hanya dari penglihatan? Begini, jadi Rasul Paulus ini dipilih Tuhan, dia yang ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi pemberita kebenaran firman. Dan gurunya itu adalah Gamaliel. Begitu. Dan pemberitaan Rasul Paulus itu tidak berlawanan dengan Injil-Injil yang sebelumnya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu semua dijabarkan sampai saat ini. Begitu. Jadi Rasul Paulus itu ditentukan, dipilih oleh Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Begitu. Oke lah, kita bahas ini aja lah. Apa ketika Paulus di Damsyik itu kan ditemui oleh Yesus ya. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan, kan begitu. Nah, kata ya Yesus yang akulah Yesus yang dianiaya olehmu gitu. Nah, di mana itu ayatnya itu? Yesus dianiaya oleh Paulus. Tolong tunjukkan pada saya. Itu aja deh. Jawab. Di mana dalilnya, datanya bahwa Yesus itu 9 lah itu ada. Sorry aku nggak taat. Aku di luar ini, jadi aku nggak. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9:12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Ternyata Paulus ini dapat dari penglihatan Ananias, kan seperti itu. Nah, jadi benar Paulus ini mendapatkan dan bisa menulis kitab sejumlah 14 itu dari Yesus? Bagaimana Bang? Ini di Kisah Para Rasul 9:12, ya kan? Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Benarkah Paulus ini mendapatkan dan bisa menuliskan 14 kitab itu hanya dari penglihatan? Iya. Iya, oleh ilham Allah, Bang. Dia menjabarkan. Karena siapa yang dipilih Allah itu ada kuasa, Bang, yang menyertai dia, yaitu Roh Kudus yang menyertai dia untuk menjadi pemberita kebenaran, sehingga dia tulis surat-surat kepada jemaat di Roma, Korintus. Begitu, Bang. Ilham itu dari Allah atau dari Yesus? Ya, Yesus itu bagi kami adalah Allah itu sendiri. Ilham itu kan inspirasi, Bang. Ilham itu sama dengan inspirasi Allah, inspirasi Yesus. Begitu. Jadi dari penglihatan ini karena Roh Kudus, sehingga orang mempercayai kalau penglihatan ini memang benar-benar valid dari Allah, gitu ya? Menurut Pak Stefan. Iya. Mungkin Yesus atau Allah itu memilih dia, kalau terus Allah membiarkan dia. Nggak mungkin. Tetap dituntun terus, Bang. Kalau seandainya Paulus nih ternyata itu dalam keadaan kepanasan nih, pingsan, terus dalam keadaan pingsan di luar kesadaran mendapatkan penglihatan, ternyata penglihatan itu bukan dari Allah itu sendiri, gimana, Bang?
bukan dari Allah itu bagaimana? Itu nyatanya dia ketemu ada cahaya terang yang berjumpa dengan dia dan membuat dia matanya jadi buta. Begitu. Saat ada Dan perkataan Ananias, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, di sini siapakah engkau Tuhan? Berarti di sini ada ending yes, Paulus ini tidak mengenal Tuhan. Karena masih mengatakan siapakah engkau Tuhan? Sedangkan ini ada jawaban, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sini Yesus tidak langsung bertemu dengan Paulus, ya kan? Nah, buktinya siapakah engkau Tuhan ini? Paulus tidak mengenal Yesus. Nah, ternyata dapat dari penglihatan. Iya. Jadi penglihatan ini berarti kan tidak langsung bertemu dengan Yesus itu sendiri. Apakah bisa dipercaya? Apa yang bisa memperkuat bahwa itu benar-benar dari Allah? Atau begini aja bang. Atau begini aja. Ya, aku kasih contoh aja. Banyak umat Muslim, ya termasuk hamba-hamba Allah, awalnya dia pendakwah, taat Islam, taat aturan Tuhan di dalam Islam. Tetapi kenapa mereka keluar dari Islam dan percaya Yesus? Karena ada perjumpaan, bang. Ada perjumpaan dengan Yesus. Nggak nyambung. Jadi begini, bang. Nah, itu maksudnya begitulah Rasul Paulus. Awalnya dia itu ya pembantai antikristus. Awalnya sama seperti Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni, Rosdiana. Mereka jijik dengan Kristen, bang. Jijik dengan Kristus Yesus. Tetapi mereka ditentukan, dipilih Allah. Begitulah yang terjadi sama Rasul Paulus. Begitu, bang. Mereka jumpa dengan Yesus. Jadi lebih kuat mimpi ya daripada pertemuan, bang. Silakan, bang. Ya. Kebangi. Kalau ada pertanyaan. Kalau saya tuh nggak usah yang simpel-simpel saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tunjukkan di mana di dalam PB maupun PL Paulus menganiaya Yesus. Itu sangat sentral sekali gitu ucapan itu. Iya. Ini siapa yang bohong nih? Yesus atau Paulus? Lanjut. Putus nih, mungkin jaringan aku ini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti kan Yesus dianiaya nih sama Paulus. Tunjukkan datanya di mana. Ya, barang siapa menganiaya murid-muridnya itu sama dengan menganiaya Yesus. Maksudnya begitu, bang. Oh, berarti murid-muridnya juga Tuhan. Begitu. Berarti murid-muridnya juga Tuhan. Berarti murid-muridnya juga bang, Yesus. Bukan. Berarti murid-muridnya juga Yesus. Begini, bang, jangan terlalu sempit, bang, pemikiran. Begitu, jangan terlalu sempit. Enggak, aku justru pemikiranku tuh luas. Ketika kau mengatakan bahwa murid-muridnya juga itu termasuk murid-muridnya, berarti murid-muridnya juga Yesus, begitu. Karena ada ayatnya juga, ada dalilnya, ada datanya. Karena Yesus murid-muridnya juga satu dengan Yesus, berarti sama gitu. Yesus juga murid-murid yang dianiaya berarti Yesus juga. Bang Ade, biar dulu dia jelaskan. Begini, bang. Maaf, lanjut. Ya, maksudnya begini, Yesus kan sudah mengatakan dunia akan menghakimi kamu karena mereka telah menghakimi aku lebih dulu, begitu. Dunia akan membenci kamu. Karena dunia juga membenci karena kamu percaya kepadaku, begitu. Jadi begitu. Jadi Rasul Paulus membenci Yesus, dampaknya kepada murid-murid Yesus. Membenci Kristus sehingga siapa yang mengikut Kristus, dia benci, dia bantai, dia bunuh, begitu. Cuma karena Kristus, bang. Cuma karena umatnya percaya kepada Kristus sehingga orang-orang itu dibunuh, dibantai. Begitu, bang. Aniaya Yesus, bukan murid-muridnya. Coba, jadi jangan ditambahi lah, ya. Itu kan Bible. Ya iya, saya kan minta, tolong tunjukkan datanya.
Tolong Begini, Bang, tunjukkan sekarang begini, datanya Bang. di mana Paulus menganiaya Yesus, bukan menganiaya murid-muridnya. Karena narasi kalimat yang dibangun adalah akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kan Jadi narasi begini, Bang. kalimatnya nih. Bukan muridnya, Jadi begini. bukan begini, bukan. Sebentar. Satu. Ya. Bukan Ya, begini ya. bunyinya, bukan. Akulah murid-muridnya Yesus yang kau aniaya, nggak ada di situ. Di situ ada akulah Yesus yang kau aniaya. Itu narasi kalimatnya, Bang. Ya. Tapi kalau Anda menambahi murid-muridnya berarti Anda menambahi surat-surat Paulus sendiri atau surat Lukas sendiri di Kisah Para Rasul. Lanjut. Ya. Jadi begini, Bang, kenapa Rasul Paulus menganiaya murid-murid Yesus? Enggak, Bukan saya menganiaya yang pengikut-pengikut Kristus. Saya Kenapa? tanya Karena datanya di Kristus, mana? Bang. Saya tanya biar nggak muter karena nih, Kristus. biar nggak muter. Datanya di mana bahwa Yesus dianiaya oleh Paulus? Tolong tunjukkan. Bukan murid-muridnya. Tidak ada datanya. Ya? Tidak ada datanya. Yesus kan Berarti sudah kalau tidak ada mengatakan. datanya, berarti yang berdusta siapa? Lukas lewat Paulus Nggak ada dusta, atau Bang. Yesus sendiri yang berdosa? Lanjut. Enggak ada dusta. Enggak ada dusta. Begitu. Jadi karena Yesus, Ketika tidak ada datanya berarti dusta dong. Karena nama Yesus Kristus, sehingga mereka dibunuh, Bang. Mereka dianiaya, dibenci. Begitu. Gurunda udah datang belum? Lanjutkan Bang Erwin, lanjutkan. Jadi kan begini loh Bang, maksud Bang Ade begini loh Bang Stephen ya. Saat saya ini mengatakan gini, Bang Ade, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Bang Ade, menjawab gini, siapa engkau Erwin katanya kan? Akulah yang pernah engkau aniaya. Iya, Nah, aku paham, maksud Bang. Bang Aku Ade paham. itu kapan Yesus paham. itu dianiaya oleh Saulus dan di mana datanya seperti itu loh. Aku paham maksud. Memang secara langsung Yesus tidak pernah berjumpa dengan Rasul Paulus. Nah kalau memang nggak pernah berjumpa, kok ada pengakuan pernah dianiaya gimana? Tetapi Yesus pernah berkata, mereka akan menganiaya kamu karena aku, karena namaku. Kalau Begitu, namanya akan maka belum terjadilah. terjadi berarti namanya akan menganiaya berarti belum terjadi. Sedangkan ini ada pengakuan akulah Yesus yang kau aniaya, itu berarti pernah dianiaya oleh Saulus dari pengakuan Yesus. Nah Itu loh. nubuatan Yesus, Bang, untuk kemudian. Itu juga terjadi di saat-saat sekarang, Bang. Banyak orang yang membenci umat Kristen karena kami mentuhankan Yesus. Coba perhatikan bahasanya Bang. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu pernah terjadi atau akan terjadi Bang? Coba perhatikan. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu pernah terjadi atau akan terjadi? Kalau itu nubuatan katanya. Ini pernah terjadi Bang. Kalau sudah ada kata akulah Yesus yang kau aniaya, itu berarti pernah terjadi gitu loh Bang. Iya. Maksudnya itu murid-muridnya Yesus juga, karena Rasul Paulus menganiaya murid-murid pengikut itu sama dengan menganiaya Kristus, begitu. Oh, Karena jadi Yesus karena sudah mengatakan Paulus lebih pernah dulu. menganiaya 12 murid Yesus, dikatakan itu juga menganiaya Pak Yesus gitu. Iya begitu. Terus Tapi nyambungnya proses- di mana Bang? Nyambungnya murid-murid yang dianiaya tetapi yang mengakui Yesus. Iya. Memang udah begitulah memang. Karena Yesus sudah mengatakan lebih dulu, dunia membenci kamu karena namaku. Mereka akan menganiaya kamu karena aku. Kamu akan dicela, dicerca karena aku. Begitu. Itu juga terjadi sekarang ini, Bang. Ada umat-umat yang non-Kristen menganiaya kami,
membantai kami karena kami pengikut Kristus. Begitu. Tapi ada yang seperti Paulus, dia insaf, dia menjadi pengikut Kristus. Peristiwa seperti itu, seperti Rasul Paulus. Kalau Contohnya kita melihatnya, Bang, kalau melihatnya, Bang, sesuatu yang pernah terjadi pada Yesus. Jadi begini aja, Bang. Jadi begini aja. Siapa yang menganiaya, membinasakan pengikut Kristus sama dengan menganiaya Kristus sendiri, Yesus. Nggak ada dalilnya kalau itu, Bang. Kalau itu nggak ada dalilnya. Kita sapa yang dulu ada dalilnya jelas. Sebentar. Sapa dulu Nul. Coba panggil Gurunda dulu, Bunda. Udah datang belum? Nul, Muslim, Kristen. Loh? Ya, halo, ya. Muslim, Kristen. Halo. Muslim, Kristen, Nul. Kristen, Nias dari Pulau Nias. Oke, apa? Silakan bergabung. Lanjut. Terima kasih ya, Minya nih ya, atas kesempatannya bertanya tentang apa sekarang, Bu, Bang? Oke, gini ya, terus ya. Makanya dulu aja. Kalau tentang Alkitab, mau non mau enggak, mau agama jangan sebutkan dulu nias, karena di dalam agama apapun tidak ada yang bahasa atau kata nias. Benar? Oke, stop, lanjut. Apa sih? Ini disebutnya Ananias, salah satu sahabat dari teman Paulus, Ananias. Bilang jangan. Kau GR kali dibilang Ananias, kau punya Nias. Kompak betul loh. Apa pertanyaan sekarang? Silakan dilanjutkan. Bang, logika noise. Iya, logika. Pakai logika dan wawasan yang luas ya. Jangan dikutip satu arti, satu kalimat. Itu kan pendosa namanya. Ngotong itu aja. Ini satu perikop, Bang. Saulus bertobat perikopnya, Bang. Di sana ada kata begini, Bang. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Nah, di dalam siapakah engkau Tuhan ini kita lihat berarti kan sebentar. Berarti kan Paulus tidak mengenal Yesus nih. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunan dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi yang ditanyakan di sini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Di mana dalilnya? Gitu loh. Sejarah bukan dalil. Kalau di Al-Quran dalil, tapi kalau Kristen ayat. Harus lurus itu ya. Dari awal kita salah, dari ke atas salah. Data ayat itu Al-Quran itu. Datanya mana itu aja. Kau ini ngaco. Datanya mana? Jangan muter-muter. Mau tahu apakah Paulus menganiaya Yesus? Ya, di mana? Di mana? Sebutin, kita buka. Itu ya. Jangan dulu pikirannya yang pendek ya. Kita bahas dulu biar kawan-kawan tahu, ya kan? Nah, Paulus memang menganiaya Yesus bukan secara fisik. Ngerti? Di mana Saulus menganiaya Yesus, bukan Yesus menganiaya Paulus. Gimana? Biarin dia dulu menyampaikan. Silakan sampaikan. Jangan dulu. Itu kan konon pendek kali suhunya ini. Menjelaskan sudah dipotong. Itu enggak salah. Kalau meeting harus kasih waktu. Itu kalau memang sopan dan mengerti. Udah lanjut aja, nggak usah ceramah. Lanjut. Bukan ceramah ini dialog ini. Harus seluruh. Nah, gini ya. Paulus ini sebenarnya Yesus telah menyampaikan beberapa hal yang baik, tetapi Paulus menentangnya. Tahu? Kalau Paulus menentang firman Tuhan, firman Yesus, berarti sama aja itu Paulus menentang Yesus. Logika kan? Sekarang di mana datanya? Ada datanya, makanya dengarkan dulu. Kalau saya menganiaya, membunuh anakmu di rumah, apa kamu tidak tersinggung? Sama aja saya bunuh kau.
Jangan dulu kalau itu nggak usah diceritakan, Bang. Katanya mana? Itu harus cerdas pikirannya. Jangan Oke, izin sedikit, Bang Noel. Perhatikan, Bang. Sebenarnya di ayat itu sudah sangat cacat, Bang. Coba perhatikan perkataannya. Coba diulang lagi, Bang Erwin ya, perkataan tadi yang di dalam ayat itu. Ayat berapa tadi? Karena aku udah dapat. Jangan dulu biar dibacakan sama Dia aja nggak tahu kisah para rasul, kok mau diskusi, Bang? Kacau hidup ini, Bang. Aduh. Kata-kata dulu ya. Kasih dulu ayatnya. Berapa itu? Aduh, Mak, dia aja nggak tahu kisah para rasul 9 ayat 4 apa nomor 4 nggak tahu. Karena di belakangnya ada penjelasan different kisah para rasul. Makanya jangan hanya satu-satu, nanti penyelesai. Iya, kamu aja nggak tahu itu di mana, bukan di data mana, nggak tahu, mau jelasin pula tahu. Makanya coba-coba kalau memang itu cerdas. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Katanya kan. Saulus siapa engkau, Tuhan? Katanya. Saulus menganiaya Yesus. Saulus menganiaya apa lagi? Waduh, kamu nggak tahu rupanya, kau mau jelaskan. Waduh, kacau. Kan bawa ocehan dan kehendak pribadimu sendiri. Bukan ocehan, ini data dari Bibelmu sendiri. Ternyata kamu tidak tahu, nggak pernah membaca. Kok mau jelaskan? Lah, oke, aku jawab. Apa pertanyaan? Yesus menganiaya Paulus. Sesudah. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Bukan terbalik. Pada saat dia menganiayanya, pada saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya hal-hal yang baik, di situ Paulus panas. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Pada saat Paulus berkuasa. Dan pada saat kondisikan dulu nih sekali. Gitulah, apa ini apa mau mancing? Pada nggak tahu ya tentang Kristus sedikit. Bang, dengarkan ya. Di dalam data 9 nomor 4. Kasih dulu pasal berapa dia coba. Sudah tak bilang kisah para rasul 9 nomor 4. Bukan nomor 4, ayat 4. Salah pula. Nomor 4, Saulus di dalam Alkitab. Mengapa? Aduh, ngomong terus. Bang Erwin, sebentar, guru sudah buka mic. Silakan. Lanjut aja dulu, Bang. Lanjut sebentar aja lagi. Silakan. Kan takut kan? Ngapain takut kalian? Ini yang noise yang mana ini ya? Yang orang yang pas menjawab ketakutan kalian. Jangan unta sana. Nggak mau aku itu. Yang menjujur. Pertanyaannya simpel loh, Bang. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Betul. Apalagi? Betul. Yaitu. Betul, apalagi? Apa masalahnya? Kapan ini yang ditakan kapan kok semenjak betul aja. Semenjak Paulus itu menguasai Yerusalem waktu itu, daerah di mana Yesus mengajarkan kebaikan, selesai. Apalagi pertanyaannya, jangan keluar lagi ke arah sana, nggak usah minum kecil ontek kita nanti. Benarkah di sini Yesus pernah dianiaya Paulus? Benar. Apalagi? Bang. Benar. Boleh saya sedikit, Bang Erwin? Lanjut Bang Suma, monggo. Tafadhol Bang Suma. Tafadhol. Jawab dulu. Saudara Nor. Nggak jawab dia, nggak usah lagi tanya. Jawab dulu benar. Apalagi mau ditanya lagi? Oke, saya tanya. Yesus. Anakku. Iya, diam dulu, Bang. Dengar ini nggak pernah care, selalu diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Diam. Bung, diam dulu, Bang. Oke. Dengarkan. Di dalam Lukas 21 menurut penelitian pengarang Lukas, di situ Lukas mengatakan begini. Yesus berkata, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan
akulah dia ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Silakan Bang. Ini adalah penyesat. Siapa oknum ini Bang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bang Nol, dibuka mulutnya Bang. Bang Nol, Bang, mulutnya dibuka, mulut, gitu, gitu Bang. Begini Bang Suma. Silakan. Halo Bang Suma. Ya, halo. Tidak ada yang mengatakan penyesat jika mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini catatan yang ada di dalam catatan pengarang Lukas apa? Tidak Dianggap ada yang tidak ada. Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah tuh. Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku. Menjual nama Yesus maksudnya. Dia datang dengan menggunakan nama Yesus. Ketemu Yesus, utusan Yesus, anak-anak Yesus. Ini yang dimaksud ini. Memakai namaku lalu berkata akulah dia. Siapa yang selalu mengatakan Yesus ini adalah Tuhan dengan modal akulah dia? Siapa? Jawab. Ya orang-orang yang antikristus Bang. Siapa yang selalu menggunakan akulah dia ini sebagai Tuhan? Yesus itu Tuhan siapa? Hindu, Buddha, Hindu, Buddha, Kristen atau Islam? Ya, banyak Bang di abad-abad pertama itu ada gnostik Bang, agama-agama yang menentang ketuhanannya Kristus. Arius salah satunya. Begitu. Arius tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kamu salah. Arius itu mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan. Kamu keliru. Yang mengajarkan akulah dia, artinya Yesus itu adalah Tuhan. Ini siapa? Nggak usah malu-malu akui Bang. Akui aja. Akulah dia. Akulah dia. Artinya bukti Yesus Tuhan. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, akulah dia. Ini siapa yang mengajarkan gitu? Islam atau Kristen sih? Bukan begitu. Ya, yang anti Kristus lah. Penyesat itu. Penyesat itu indikasinya akulah dia. Ini siapa? Yang mengajarkan akulah dia ini siapa? Ego Emi ini sebagai Yesus itu Tuhan siapa Bang? Jujur dong, jujur. Ya ada banyak Bang cerita-cerita. Di antaranya Kristen masuk nggak di situ? Kristen masuk nggak? Ada mula-mula yang mengaku Nasrani. Enggak, Anda sendiri ketika dikatakan akulah dia, apakah Anda memahami Yesus itu adalah Tuhan atau tidak? Bagaimana Bang? Tunggu Bang, bagaimana? Jangan orang lain, Anda aja dulu sendiri. Ketika ada perkataan akulah dia merujuk kepada Yesus, apakah Yesus akulah dia di sini adalah Tuhan? Ya, memang imanku mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa Bang? Dengan akulah dia ini. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, terus maksud kenapa? saya, adakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Ya, memang dia Tuhan, Bang. Nggak perlu ada jawaban dari orang siapapun. Dengan pengakuan dia, akulah dia itu. Ya, akulah dia. Barang siapa melihat apa yang mengutus aku. Udah selesai. Udah ketahuan. Udah ketahuan penyesatnya siapa. Udah ketahuan kita sini. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Begitu, Bang. Berarti akulah dia kan? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu imanku. Ya udah. Udah berarti. Udah selesai. Berarti kita udah tahu. Udah kita karungin siapa penyesatnya. Tetapi Yesus pernah mengatakan, Bang, di Injil Yohanes 16, mereka akan menganiaya kamu karena mereka tidak mengenal baik Bapa pun aku. Nah, mereka ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Ya, lihat aja, banyak orang yang anti Kristus, Bang. Benci kepada pengikut. Dengarkan. Anda harus belajar Bible. Anda harus belajar Bible secara mendalam, Bang.
Stefan, Coba tanya Bang. Anda harus belajar Bang, kepada Bang Suma tentang Bible. Ketika Bang, Anda tanya. menarasikan, dengar. Ketika Anda menarasikan, diam dulu. Ketika Anda menarasikan Yohanes 16, kamu di situ orang Kristen atau praktisi Torah yang dimaksud Yesus? Aku nggak paham Bang masalah apa praktisi Torah itu. Sorry Bang, tapi itu aja. Yesus sudah katakan itu Yesus berkata di Yohanes 16 itu berkata kepada orang Roma atau berkata kepada orang Yahudi? Kepada semua orang yang membaca firman Tuhan ini Bang. Nah, inilah yang saya katakan. Dia bilang kamu jangan kecewa dan inilah yang saya katakan, Anda itu penyesat. Anda menafsirkan perkataan Yesus untuk muridnya seakan-akan untuk orang Roma. Ingat Bang, pada saat Yesus itu datang ke Yerusalem, semua dakwanya, misi khotbahnya itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Roma. Ingat, Yesus pada saat itu hanya bertetangga dengan satu golongan, yaitu golongan Romawi. Bang, benar. Makanya tetapi murid-muridnya salah satu Rasul Paulus lah yang melanjutkan estafet. Nah, ini yang kamu nggak tahu. Makanya saya tanya tadi. Makanya saya tanya. Injil itu sampai di sini Bang, di Indonesia. Dengarkan. Kalau hanya modal koar-koar, pantat ayam juga bisa. Dengarkan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, apa perintah Yesus kepada muridnya? Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini perintah Yesus. Jangan kamu mengikuti mereka. Mereka siapa? Mereka yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ini perintah. Terbalik itu. Di mana? Lukas 21 nomor 8. La haula wala quwata illa billah. Di layarmu. Bang, aku gak bawa Alkitab ini. Itu di layarmu. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu nabi-nabi palsu. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. Oke, saya kunci. Kita kunci. Ini adalah nabi palsu. Tidak ada suka kawin di sini, Bang. Yang diterangkan di sini adalah yang memakai namaku. Siapa yang menggunakan nama Yesus kemana-mana? Ada banyak yang sebenarnya tunggu. Nah, nabi palsu kan? Nah, saya kasih narasi lebih. Oke. Itu bukan nabi, Bang. Kalau dia bukan nabi, berarti ajarannya palsu. Bukan. Loh, dia Rasul Yesus Kristus. Kalau dia bukan nabi, berarti ajarannya palsu. Karena seorang nabi lah yang kemudian mendapatkan wahyu. Paulus menuliskan tulisan-tulisannya itu ternyata bukan atas dasar dia nabi. Berarti tulisannya bukan firman Tuhan karena dia bukan nabi. Ya, Yesus sudah mengatakan, aku akan menyertai kamu. Kamu siapa? Lagi-lagi kamu di sini untuk Bani Israel. Anda harus membedakan, Bang. Anda harus membedakan. Aduh, parah ini, parah. Parah kalau otak nggak berfungsi ya begini. Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Tenangkan roh molok yang ada dalam diri Anda. Dengarkan. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel atau orang Yahudi, Romawi? Jawab. Putus-putus Bang ya. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, selama 3 tahun dia berdakwah, murid-muridnya orang Yahudi atau ada juga Bang, mungkin ketika Yesus datang kepada Yerusalem, orang-orang Yahudi, selama 3 tahun dia berdakwah, itu murid-muridnya 100% orang Yahudi atau ada campuran orang Roma?
Ada. Ada campuran orang Roman enggak pada saat Yesus mengajar? Tidak ada. Berarti ucapan Yesus yang tadi itu khusus untuk orang Yahudi kan? Ya aku tahu ya, mereka itu adalah. Dengar. Jangan cuman bunyi. Murid-murid Yesus hanya orang Yahudi kan pada saat itu? Ya. Berarti ketika dia berpesan, berarti dia berpesan kepada orang Yahudi kan? Ya. Nah, terus kenapa kalian merasa? Kasih pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya, oke, pertanyaannya. Jangan dikuasai dulu layarnya ya. Beri kami kepada pendengar dan penjawab. Iya, oke. Pertanyaan saya. Waspadalah supaya kamu di sini orang Yahudi atau orang Romawi? Yahudi. Waspadalah supaya kamu wahai orang-orang Yahudi, jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang kepada kamu wahai orang-orang Yahudi dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan jangan wahai orang-orang Yahudi kamu ikut kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan pertama murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus? Siapa? Yang mengatakan waspada siapa dulu? Yesus kan? Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang adalah orang Yahudi agar waspada kepada orang yang datang kepada mereka mengatasnamakan nama Yesus, dan Yesus mengatakan jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, siapa orang yang di luar dari murid-murid Yesus yang datang membawa-bawa nama Yesus kepada murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi? Siapa? Sebelum Yesus datang ke dunia ini, apalagi pada saat itu, orang-orang banyak nabi palsu dan banyak yang menyembah berhala. Yang saya tanya, siapa yang datang? Kan belum saya jawab. Kan kamu menguasai. Kenapa Anda mengambang? Kenapa Anda mengambang? Kan Anda mengatakan murid Yesus hanya orang Yahudi. Pertanyaannya jangan diperluas. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang Yahudi ngaku-ngaku murid Yesus? Siapa? Nabi-nabi palsu. Siapa itu? Siapa nabi palsu yang pernah datang ke murid Yesus? Siapa? Siapa? Ada di Alkitab semua itu, Bang. Ya, asal ngomong aja. Saya tanya, siapa nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi palsu waktu itu setelah Paulus. Mari kita lihat indikasinya. Di data nomor 12-nya di Lukas 21 apa yang dikatakan? Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, kamu pertama-tama akan ditangkap dan dianiaya. Betul. Siapa yang menangkap dan menganiaya orang-orang Yahudi murid Yesus? Tentara Israel waktu itu. Tentara Israel mana yang datang kemudian mengatakan, dengar. Tentara Israel mana yang kemudian setelah menganiaya murid Yesus datang mengaku sebagai utusan Yesus? Yesus datang ke dunia sampai dia mati, yang hanya percaya kepadanya hanya 12 orang. Ingat itu. Jadi siapa yang datang menganiaya murid Yesus yang 12 ini? Siapa? Lalu mengajarkan Yesus itu akulah dia. Lalu mengajarkan aku ini adalah murid Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Itu siapa pelakunya? Percaya abang waktu aku tahu tujuan kamu itu Paulus, Bang. Aku tahu. Ya, kalau bukan Paulus jangan disebut Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sebut aja Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang datang kepada murid-murid Yesus yang 12 itu, sebut aja Nabi Muhammad. Siapa Rasul Paulus itu? Kamu nggak tahu. Tunggu. Jangan Anda melakukan pembelaan dulu. Jangan melakukan pembelaan dulu. Jangan. Sebut aja siapa yang datang kepada ke-12 murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid 12 menganiaya murid 12? Apakah dia Nabi Muhammad atau dia Paulus? Jawab.
berhembus angin malam. Jawab. Orang ini ya. Siapa? Tidak ada yang datang kepada Yesus, murid-murid Yesus pada saat itu. Tidak ada. Hah? Jadi Tidak ada Yesus yang ini datang- bohong. Berarti Yesus ini bohong. Karena Yesus mengatakan sebelum Apa? semua itu terjadi, dengar, Yesus mengatakan begini kepada murid 12-nya. Sebelum semua itu terjadi, kamu yang 12 orang ini akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu yang 12 ini akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saya tanya ulang lagi. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang 12 menangkap, menganiaya dan membejarakan mereka? Siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Ya. Enggak, Bang. Nabi Muhammad enggak ada tersinggung di situ, enggak ada. Iya, berarti Nabi Muhammad siapa? tidak tersinggung Berarti di situ. berarti ada siapa? sifat Nabi Muhammad di dalam. Berarti siapa? Enggak ada. Berarti siapa? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi sendiri lah yang menentang Yesus. Oke, dengarkan. Saya bacakan dalil supaya Anda paham siapa oknumnya ya. Nah, sekarang gini, Anda menutupi Paulus karena Paulus itu adalah memang bapak Anda. Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus, ini sudah menyebut nama ini. Anda menyembunyikan tadi kan? Nah, saya bantu untuk Anda pelajari. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Saulus belum bertobat. Iya kan? Belum bertobat. Iya kan, dengarkan dulu. Kan dikatakan di dalam Lukas, dengar. Di dalam Lukas 8, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Jangan paksa, Bang. Iya, saya tidak paksa, ini data yang saya bacakan, saya tidak maksa. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti. Namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu dianiaya dulu. Setelah dianiaya, pelaku ini mengaku bertobat, baru datang kemudian membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Benar enggak bahwa Paulus itu bertobat dulu? Setelah bertobat, baru datang kepada murid Yesus, mengaku sebagai utusan Yesus, memakai nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Tapi sebelum terjadi orang ini datang mengaku sebagai murid Yesus, terlebih dahulu kamu murid asli dianiaya, ditangkap dan seterusnya. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu, aku Paulus di dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Iya, kenapa Bang dengan itu? Itu dia bercerita tentang dia belum berarti penyesat yang tidak boleh diikuti oleh murid-murid Yesus adalah Paulus. Jadi murid Yesus, dengar dulu. Murid Yesus dilarang mengikuti Paulus. Kalau kalian Kristen memang tidak pernah dilarang untuk mengikuti Paulus. Silakan aja kalian bermesraan dengan Paulus, silakan. Yang dilarang mengikuti Paulus hanya murid Yesus. Kalau kalian, justru pendahulu kalianlah yang pertama kali disebut Kristen. Pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Oke ya? Jadi kalau kalian itu mau mengikuti Paulus silakan. Karena yang dilarang mengikuti Paulus hanya murid-murid Yesus Bani Israel saja. Dah, selesai. Oke? Ya, salah, kamu salah, Bang. Apanya yang salah, Bang? Apanya yang salah? Silakan. Kamu salah. Ya, apanya yang salah? Ya, pokoknya kamu suka membelokkan kebenaran. Dari dulu aku katakan kamu suka membelokkan kebenaran. Saya tanya lagi sekali
sekali lagi saya tanya, apakah murid-murid Yesus menerima pesan dari Yesus dengan dengan perintah jangan kau mengikuti mereka? Siapa yang jangan diikuti? Orang yang menganiaya, menzalimi, memenjarakan mereka. Apakah saya belokkan? Murid Yesus mendapat perintah. Murid Yesus mendapatkan perintah agar jangan ikut ke Paulus. Betul atau tidak? Enggak. Tidak dibilang Paulus di situ. Siapa yang menganiaya murid Yesus rupanya? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Siapa? Awalnya dia penganiaya, pembenci. Iya, Justru itu dikatakan, dengar. Tetapi sebelum kamu dianiaya, dengarkan. Sebelum penyesatan Paulus, Bang. Dengarkan dulu. Paulus. Oke. Oke, baik. Oke. Bisakah Paulus menyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus kalau dia tidak mengaku bertobat? Bisakah? Tidak menyamar-nyamar, dia langsung ditemui Yesus, Bang. Oke, saya tanya samamu. Anak-anakku, dengarkan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang kamu telah tahu dan kamu dengar, seorang antikristus akan datang dan sekarang bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Ini siapa? Memang mereka berasal dari kita. Ini siapa antikristus yang nyamar-nyamar ini? Siapa? Yang berasal dari tengah-tengah murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, ngaku-ngaku bertobat. Ini siapa? Jadi kamu pikir Paulus? Saya tanya kepada saudara, siapa yang berasal dari Bani Israel yang ngaku-ngaku murid Yesus? Kan sudah jelas ini. Antikristus itu orang-orang yang membenci Kristus, Bang. Itulah antikristus. Siapa yang membenci Kristus, dia antikristus. Murid-murid Yesus dan Paulus itu tidak antikristus. Oke, baik. Mari kita bertobat. Mari kita buktikan. Oke. Dia tidak antikristus. Mari kita buktikan apakah Paulus itu antikristus atau tidak. Oke. Yesus mengajarkan bahwasanya dirinya hanyalah utusan Tuhan. Siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Roh Kudus. Filipi nomor 2. Ya, kamu cari ayat-ayat pamungkas kamu yang ingin menjurumuskan iman kami. Kami tidak akan tergoyah, Bang. Saya tidak butuh Anda goyah. Saya hanya ingin berdiskusi secara edukasi. Saya tidak perlu Anda goyah. Saya tidak perlu Anda goyah. Nah, di Filipi 2, terus apa yang di Filipi Filipi 2, Paulus mengajarkan bahwa yang datang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Sementara Yesus mengajarkan dirinya hanyalah anak manusia. Dan dia hanyalah utusan. Iya, tapi Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Bang, itu Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, Bang. Makanya dia berbicara sepenuhnya kealahan, Bang. Dia berbicara sepenuhnya kealahan. Pada waktu Yesus masih di dalam dunia, di tengah-tengah umat Israel, dia berbicara sebagai dui natur, Bang. Aku manusia 100%, aku adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya itu Yesus? Di mana Yesus mengajarkan? Dengar. Di mana Yesus mengajarkan akulah Tuhan itu sendiri ketika dia datang kepada muridnya Bani Israel? Di mana itu tertulis? Lihat. Aku singgung sedikit. Ini aku nggak punya kitab, tapi aku agak-agak hafal sedikit. Ketika ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dengan imannya dia dengan imannya dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu, Bang. Nah, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah aku? Petrus bilang, Bang, Guru tidak tahu, sebab
Banyak orang yang mengerumuni kita, mengerumuni engkau. Tetapi Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Sebab ada kuasa keluar dari diriku. Yang berkata, siapa yang menjamah aku? Yesus yang manusia, Bang. Tetapi dia bilang, ada kuasa yang keluar dari diriku. Itulah kealahan Yesus, Bang. Itu. Dari mana kuasa itu? Sampai orang itu jadi dari sembuh, Tuhan. Bang. Dari Yesus atau dari Tuhan? Karena kuasa Allah itu sendiri yang ada di dalam Yesus. Ya sudah lah. Dia adalah Tuhan. Oh salah, oke. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kita lihat. Tunggu dulu. Saya lucu mendengarkan pernyataan saudara. Oleh karena ada kuasa yang keluar dari diri Yesus, Yesus langsung jadi Tuhan. Tunggu. Saya tanya. Oh, ternyata hanya bisa bertanya. Siapa yang menyembuhkan orang itu? Siapa yang menyembuhkan perempuan yang 12 tahun itu sakit pendarahan? Siapa? Saya jawab. Tuhan pencipta. Allah yang ada keluar dari dalam diri Yesus, Bang. Kuasa itu sendiri yang ada bersama-sama dengan Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku yang manusia. Aku ini firman. Firman Allah. Aku di dalam Bapa yang adalah roh. Aku di dalam Bapa. Firman yang ada di dalam Bapa yang adalah roh. Dan Bapa diam di dalam aku yang adalah manusia, Bang. Itu iman kami. Berarti Yesus adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Bukan kerasukan suhu Tuhan. Astaga. Aku dan Bapa adalah satu, Bang. Maka Yesus katakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, Bang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu itu apa aja sih? Segala pengetahuan Bang. Oke, pengetahuan tentang kapan hari kiamat Yesus punya. Yesus manusia, Bang, itu aku sudah katakan kemanusiaan. Kok jadi gila sendiri sih? Lihat Yesus, Bang. Yesus mengatakan segala yang Bapa punya aku punya. Yesus punya pengetahuan tentang kapan kiamat enggak? Pahami dulu, aku katakan kemanusiaannya Yesus itu ada, kealahan Yesus juga ada. Lihat di Wahyu, di takhta putih, aku melihat ada seorang yang duduk di takhta putih. Ini caramu Stephen, ini caramu dialog kayak begini itu untuk jemaat mingguan. Cocok. Bukan cuma mingguan, supaya meluruskan yang apa yang kamu belokkan, Bang. Kalau saya nggak bisa. Karena apa? Dengarkan. Kamu hanya mencari-cari sanggahan-sanggahan kitab yang bisa melemahkan umat Kristen. Enggak, kami tidak akan lemah. Kami tidak akan tergoyah, Bang, tetap. Sehingga kamu dilihat pintar, jago di dalam Alkitab itu hanya oleh sesamamu, Bang, sesama Islam. Melihat dia kamu jago, ini pintar. Tetapi menurut kami, Bang, tidak, Bang. Kamu membelokkan. Begitu. Goblok, Zuma itu goblok. Goblok. Tolong bahasanya kalau mau diskusi. Iya. Jadi Bang Suma ini mencari-cari ayat sanggahan, Bang. Begitu. Kamu bisa mengizinkan saya bicara atau kamu hanya mau keluar-keluar kosong? Oh, silakan, Bang. Kita lagi diskusi ini. Oke, makanya diam, jangan mendoktrin di sini. Nggak laku. Kalau di gereja laku, sama saya enggak. Oke. Kisah Para Pewarta 2 nomor 22. Dengarkan. Ini kitab Anda. Ya. Hai orang-orang Israel, yang diserui di sini orang Israel saja atau Kristen juga? Kristen juga. Jawab. Maaf, Bang, kamu baca aja, Bang. Aku nggak punya kitab ini. Enggak, saya tanya dulu. Hai orang-orang Israel, apakah Anda dipanggil di sini atau hanya orang Israel? Jawab. Ya, kalau Yesus katakan orang Israel, ya orang Israel lah. Oke, diam. Anda jangan sok tahu. Karena Anda bukan bagian dari yang dipanggil. Terima kasih sudah membaca firman Tuhan Yesus. Anda diam. Terima kasih. Anda diam. Ini Bang Suma orang netral. Orang netral Bang Suma ini. Bukan Kristen, bukan Yahudi. Saya Muslim. Saya tidak butuh apapun dari saudara untuk Anda imani atau Anda tolak. Saya hanya membaca dalil. Hai orang-orang Israel yang dipanggil orang Israel. Dengarkan perkataan ini. Orang Israel dipanggil untuk mendengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret.
manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini hanya manusia biasa yang ditentukan oleh Allah untuk dinyatakan kepada Bani Israel agar Yesus memperlihatkan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Ini orang Israel harus tahu. Tapi kalau orang Kristen tidak mau tahu, itu derita orang Kristen, karena yang dipanggil di sini untuk mengetahui hanya orang Israel. Makanya orang Israel sampai hari ini tidak menuhankan Yesus, karena Yesus hanyalah perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Belajar lagi, belajar. Silakan. Oke. Aku terima itu semua di Filipina. Tapi Bang, pernah baca Bang kitab Yohanes Bang 8 ayat 42. Jika Allah adalah Bapamu, kamu juga harus percaya kepadaku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu siapa Bang? Apa itu Bang? Yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Kalimatullah. Dengar dulu Bang, aku mau bicara. Kalimatullah itu sendiri yang datang ke dalam dunia lewat perawan Maria, berinkarnasi jadi manusia yang disebut utusan. Begitu Bang. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Begitu. Duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Iya. Di situ dikatakan bahwasanya silakan Bang. Di situ dikatakan bahwasanya jika Bapak saya cas sampai dulu lobet HP-nya. Oke, lanjut kita. Baik. Sabar ya. Nah, dikatakan gini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, dengarkan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Terjawab kan? Melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, yang berbicara ini manusia ya. Nah, lagi-lagi on off. Oke, lanjut. Ini Yesus yang Anda tuhankan sudah mengakui, aku datang bukan atas kehendakku. Kan tadi sudah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya kan? Di situ jelas dikatakan bahwasanya Yesus hanyalah perantara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan hambanya Yesus. Nah, lagi-lagi Anda membawa narasi Yohanes 8:42. Ini justru lebih menguatkan ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Berarti Yesus bukan Sang Bapa. Berarti Yesus bukan Sang Firman. Terus yang keluar dan datang dari Allah itu apa Bang? Menurut Bang apa? Utusan. Iya. Utusan. Apa yang keluar dan datang dari Allah itu? Semua yang keluar dan datang dari Allah itu adalah ciptaan Allah. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Jadi firman Allah itu ciptaan Bang? Yes. Kalau Yesus adalah Sang Firman, dengan firman apa lagi Bang Allah menciptakan? Sedangkan Allah tidak ada Yesus tidak pernah dikatakan Sang Firman. Yesus tidak pernah dikatakan sebagai Sang Firman. Di mana dalilnya Yesus dikatakan Sang Firman? Tidak ada. Kalau Yesus Sang Firman, itu bukan Sang Firman. Menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman, kenapa Yesus masih menerima firman? Ya, karena kenapa Yesus?
Lah, Makanya katanya sang firman. Katanya sang firman. Iya. Dia keluar dari kandungan rahim Bunda Maria, sang perawan. Katanya sang firman tadi. Yang mana yang benar ini? Sebagai manusia. Dia menderajatkan sebagai manusia, Bang. Kalau sang firman itu kan, kalau sang firman itu kan pada umur, jadi pada umur 30 tahun dia berkarya, Bang, untuk maksud Allah itu untuk menyelamatkan kita. Dia merendahkan diri, Bang, sebagai manusia, Bang, di situ. Makanya dikatakan Bung, Anda ngerti sang firman? Coba Anda bedakan firman dengan sang firman, coba. Sang firman adalah, coba, saya ingin tahu. Ketika Yesus. Tetapi sebelumnya, dia malaikat harus tunduk kepada Kristus. Coba jelaskan dulu sang firman adalah dan firman adalah, coba. Firman telah menjadi manusia, Bang. Maksudnya apa? Firman telah menjadi manusia. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya apa perbedaan antara sang firman dengan firman? Putus. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri, sabda Allah, kalimat Allah. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Suara, dengarkan. Apakah sama antara firman Allah dengan sang yang berfirman? Yang ngomong ini adalah Allah. Sorry. Yang ngomong ini adalah kamu yang sedang berbicara dengan kamu. Suara kamu itu adalah kamu sendiri. Sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Begitu, Bang. Oke. Jika Yesus adalah firman Allah, dengan apa lagi firman menciptakan? Oke. Begitu. Baik. Ketika kemudian Tuhan mengatakan, makanya dikatakan begini, Bang. Makanya dikatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah ada. Itu Dia firman. Siapa? Firman. Iya. Nah, firman itulah yang sudah menjadi manusia, Bang. Oke, baik. Yesus ini sesuatu atau bukan? Coba ulangi, Bang. Bagaimana, Bang? Yesus ini sesuatu atau bukan? Sesuatu bagaimana? Ini jangan lari-lari, Pak. Maksudnya saya enggak lari-lari, saya tanya. Kan tadi Anda mengatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, Yesus ini sesuatu atau bukan? Dia itu bukan makhluk, Bang. Saya tidak tanya makhluk. Allah, Bang. Saya tidak tanya makhluk. Saya tanya, Yesus itu sesuatu atau bukan? Tujuan Anda ke situ pasti. Nah, makanya kan Anda menarasikan Yesus itu kan pencipta. Yesus kan pencipta. Terus kenapa Yesus masuk dalam tataran penciptaan? Kenapa? Dia bukan ciptaan, Bang. Loh, oke. Kalau dia bukan ciptaan, maka saya tanya, apakah Yesus itu sesuatu? Karena kemahakuasaan Allah bisa jadi apa saja, Bang. Bung, apakah Yesus itu sesuatu? Sesuatu apa? Aku tahu maksud dan tujuan kamu. Makanya Anda yang membawa narasi segala sesuatu, dengar, segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh Dia. Pertanyaan saya, Yesus itu sesuatu atau bukan? Dia itu bukan ciptaan, Bang. Aku tahu tujuan saya kamu. Tidak tanya Yesus itu ciptaan atau bukan. Saya tanya Yesus itu sesuatu atau bukan? Allah, Bang. Yesus itu sesuatu atau bukan? Coba pakai akalmu dulu. Yesus itu manusia atau bukan? Oleh Dia. Ya, baik. Saya percaya. Oke. Nah, manusia itu bukannya seperti kita ini, Bang. Anda tidak bisa diskusi. Anda hanya ingin mendoktrin, tapi Anda lupa Anda berhadapan dengan Bang Suma. Anda tidak bisa doktrin saya, Bung. Selama saya masih waras, Anda tidak akan pernah bisa mendoktrin saya, paham? Saya tidak mendoktrin, Bang. Apa yang Anda sedang lakukan ini? Dia bukan ciptaan, dia bukan sesuatu, dia bukan makhluk. Itu apa namanya? Apa namanya tuh? Pembodohan kan? Penipuan kan? Yesus manusia atau bukan? Kutanya samamu. Yesus manusia atau bukan? Ya. Dia bukan manusia.
manusia seperti kita, tapi dia bertabiat seperti kita, Bang. Makanya aku katakan tadi, dia merendahkan, Bang. Merasakannya, Bang. Dia disunat, dia dibaptis, dia dipukul, dia menangis, kesakitan. Itulah kemanusiaannya. Nah, sekarang dengar. Sekarang kemanusiaannya ini sesuatu atau bukan? Jadi begini, Bang. Nah, itu kan Anda cuma mau mendoktrin saya. Anda tidak akan mungkin mampu mendoktrin Bang Suma, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bang Suma masih waras. Nggak mungkin. Selama Bang Suma masih waras, tidak bisa kamu doktrin, tidak bisa. Kamu sendiri mengatakan dia disunat, dia ini, dia ini. Pertanyaan saya, apakah pada saat dia disunat dia adalah manusia atau bukan? Tradisi, Bang. Dia menjalankan tradisi waktu disunat. Karena dia menjalankan tradisi ini manusia atau bukan? Manusianya Yesus Manusia. Berarti dia sesuatu yang diciptakan, betul? Tetapi dia tidak seperti kita, Bang. Oke, dia tidak seperti kita. Oke, dia tidak seperti kita. Tapi dia bertabiat seperti kita, Bang. Cuma sekarang yang saya tanya, dengarkan yang saya tanyakan. Kemanusiaan Yesus ini sesuatu yang diciptakan atau tidak? Enggak, dia tidak berdosa. Sama seperti kita. Ada sakit ketika dipukul. Siapa yang mengatakan berdosa? Yang saya tanya, sesuatu yang adalah manusia ini, yaitu Yesus, itu sesuatu yang dijadikan atau bukan? Sesuatu yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Terus kamu berpikir yang mana Yesus dijadikan? Iya, segala sesuatu. Kemanusiaannya Yesus ini dijadikan atau tidak? Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah kemanusiaan Yesus itu dijadikan? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bukan firman itu diciptakan menjadi manusia, bukan diciptakan, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh dia. Ya, siapa yang menjadikan manusia Yesus? Firman itu Allah itu sendiri lewat berfirman. Allah itu sendiri. Allah menjadikan manusia. Betul? Dengan berfirman. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Allah menjadikan manusia bernama Yesus. Betul atau tidak? Allah menjadikan manusia. Astaga. Sudah dikatakan tadi dia yang menjadi sang pencipta, Bang. Sebab dia itu adalah sang firman. Lalu data yang Anda sajikan segala sesuatu dijadikan oleh dia itu gimana? Bang, jangan heran, Bang, kalau Allah itu bisa menjadi manusia, Bang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Yang saya tanyakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, Yesus dijadikan atau tidak? Tidak, Bang. Loh, yang menjadi manusia siapa? Dia itu sang penjadi, Bang. Dia yang itu sebagai pencipta, Bang. Segala sesuatu. Dia menciptakan dirinya? Tidak, Bang. Loh, jadi yang menciptakan Yesus siapa? Tidak. Dia berinkarnasi, Bang. Menjelma jadi manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya menjelma? Itu di Yohanes 14 itu, Pak. Yohanes 14 firman itu telah menjadi daging. Tidak dikatakan menjelma. Tidak ada dikatakan menjelma, tapi menjadi daging. Iya, menjadi daging artinya bukan dia dijadikan, Bang. Enggak. Jadi bukan dia dijadikan. Loh, begitu. Dia menjadi manusia artinya dia berinkarnasi, Bang. Firman itu yang berkuasa menjadi manusia, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, daging Yesus ini sesuatu atau bukan? Bukan, dia bukan dijadikan, bukan diciptakan jadi daging, dah. Bukan begitu. Loh, gimana ya? Aku mau contohkan bagaimana ya supaya. Coba Anda contohkan. Coba. Manusia menjadikan dirinya menjadi babi atau gimana? Sendal berubah menjadi jam tangan atau gimana ya? Gimana maksud Anda ini? Coba contohkan. Keran air mengeluarkan
Knalpot motor mengeluarkan knalpot. Keran air mengeluarkan keran air. Nah, jangan beranalogi begitu. Lalu bagaimana ya? Nah, Yesus kan keluar. Yesus keluar dari Tuhan Bapa. Oke? Betul atau tidak? Iya. Ya, yang keluar itu apa? Oke. Yang keluar dari Allah Bapa sudah pasti bukan Allah Bapa. Firman Allah, Bang. Iya tahu saya. Saya ngerti. Kan Anda mengatakan yang keluar dari Allah Bapa itu adalah Tuhan Bapa itu sendiri. Betul? Ya, firman, sang firman. Aduh, nggak usah berbulat-bulat, Bang. Jujur aja bahwa yang ditampar itu oleh tentara Romawi adalah Tuhan pencipta langit buatan Kristen. Betul? Yang ditampar itu adalah kemanusiaannya. Amin, haleluya Yesus, amin. Yang keluar dari mulut Tuhan itu manusia atau Tuhan? Amin. Dia adalah gambaran Allah. Apalagi satu kemana-mana. Saya tanya, yang keluar dari mulut Tuhan Anda, dengar, yang keluar dari mulut Tuhan Anda, Tuhan atau makhluk Tuhan? Yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Oke, yang keluar dari keran. Oke, yang keluar dari knalpot, adalah knalpot itu sendiri, betul? Aku masuk di kereta, Bang. Nggak masuk logis itu. Loh. Sekarang begini. Oke, baik. Masuk di kereta. Oke, baik. Kita masuk ke Bang. Oke, baik. Dengar, tunggu. Ini Anda tidak bisa dianalogikan, tetapi menjadikan Tuhan menjadi manusia bisa. Giliran dianalogikan, kalian menjadi stres. Di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ini Bible. Kitabnya orang Yahudi. Jangan mau cari koin di sini. Jangan menjual nama Tuhan demi. Kamu yang kasih saya koin, perasaan bukan. Putus. Ya. Oke, lanjut, Bang. Di Yesaya berapa tadi ya? Yesaya 55 nomor 11. Bentar ya, saya ada telepon sebentar dari Pak Jokowi. Dilanjut dulu sebentar. Iya. Oke. Siapa yang mau lanjut? Bang Ozi. Silakan sambung dulu. Ini Kingdom Kristen. Muslim. Berarti yang pergi udah kalah itu. Saya kembali. Sebentar lagi aku akan keluar host karena aku ada job ini. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang saya tanya, firman yang disampaikan Gabriel ke Maria bahwa dia akan hamil itu firman yang keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Ya, dari Gabriel, Bang. Allah mengatakan kabarkan dia. Ya. Ke Maria. Gabriel memberitakan firman yang keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Bukan. Jadi Allah memerintahkan Gabriel, Bang. Nah, ketika Allah memerintahkan Gabriel, Allah memerintahkan dengan cara menyampaikan firman ke Gabriel atau tidak? Ya, firmannya Gabriel, Bang. Dia menyampaikan apa yang dipesankan oleh cara Allah menyampaikan firman ke Gabriel itu seperti apa? Ya, bagaimana? Seperti Allah memerintahkan dia. Ya, ketika Allah memerintahkan berarti firman keluar dari mulutnya, betul? Dari mulut siapa, Bang? Dari mulutmu. Aduh, Bang. Kenapa sih? Kenapa susah sekali untuk diwaraskan? Kenapa? Itu Allah berfirman kepada Gabriel. Betul. Gabriel ini menerima firman atau tidak? Dia menerima perintah, Bang. Firman atau perintah? Menerima perintah untuk menyampaikan perintah atau firman? Maria. Perintah ini berupa firman atau bukan? Ya, firman, perkataan, Bang. Suaranya. Berarti Gabriel menerima firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Ya, betul. Amin.
Sekarang, oke, betul. Nah, sekarang firman yang keluar dari mulut Tuhan itu berupa manusia atau hanya instruksi? Yang betul. Amin. Jangan betul-betul dulu, jawab dulu. Amin. Yang keluar dari mulut Tuhan itu Yesus manusia atau hanya instruksi, perintah? Oke. Tadi kan aku sudah katakan, jika Allah adalah Bapamu. Jangan ke situ dulu. Kita langsung ke akarnya. Yang keluar dari mulut Tuhan yang diterima oleh Gabriel, Yesus yang adalah manusia atau hanya instruksi? Ya, perintah untuk menyampaikan. Bukan Yesus yang keluar. Bukan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan. Bukan. Kamu jangan batasi. Pertanyaannya idiot itu. Bukan. Berarti dengarkan saya. Dengarkan. Bang Suma, begini dengar dulu Bang. Jadi sebelum dia menjadi manusia, turun ke dalam duanya menjadi manusia, dia itu adalah sang firman. Makanya di Injil Yohanes 8 ayat 17, Allahu Akbar, Masya Allah. Permuliakan susahnya. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Negara Arab kalah sama Israel itu. Dengarkan Yesaya 55 nomor 11. Tuhan memberikan perintah. Maka apa yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Iya, benar. Oke, yang keluar dari mulut Yesus, yang ada di dalam iman Anda, Yesus ini keluar dari mulut Tuhan atau keluar dari mulut rahim? Jawab. Silakan jawab. Dia itu datang dari Allah, itu adalah sang firman. Pertanyaan sang saya ulang. Allah itu sendiri. Lewat perawan Maria, Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Anda mengatakan yang keluar dari mulut Tuhan, yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Anda mengatakan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, yang keluar dari Tuhan, saya tanya, apakah yang terlontar dari mulut Tuhan itu anak Maria? Atau anak Maria terlontar dari rahim, mulut rahim? Mana yang benar? Dua-duanya. Firman Tuhan itu. Oh, jadi Yesus jatuh dari langit. Firman itu adalah Allah, Bang. Benar. Yesus jatuh dari langit. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, itu betul. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus ini adalah manusia yang merangkak keluar dari mulut Tuhan, atau manusia yang merangkak keluar dari mulut rahim? Mana yang benar? Yesus itu manusia, Bang, dilahirkan, Bang. Berarti dia keluar dari rahim. Berarti dia keluar dari mulut rahim, bukan keluar dari mulut Tuhan. Betul? Ingat Yesaya 55 nomor 11, ingat. Iya, benar, dia dilahirkan, Bang. Kok ada mulu rahim? Gak masuk logis. Yang lucu. Enggak ada ya? Oh, salah berarti saya. Kok ada mulu rahim? Di mana Injilnya itu, Bang? Di mana Injilnya? Coba dulu. Di mana ada mulu rahim? Saya ulang lagi. Ya, jelaskan. Iya, saya jelaskan. Dengarkan ya, dengarkan. Di kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Aku ingin keluar. Nggak ada mulu rahim kan? Udah kalah kau itu. Aku ingin keluar. Aku mau job ini, mau kerja ini. Oke. Sampai sore nggak selesai. Aku ingin keluar ini. Sorry. Keluar aja, Bang. Nggak usah pamit. Kan naik juga ndak ada yang minta Anda naik. Langsung aja turun. Mulu rahim di mana? Tertulis. Enggak, maksudnya gini loh. Yang lucu. Pertanyaan nggak masuk logis. Dengarkan. Nah, udah diam kan? Nah, berarti Anda udah kalah. Udahlah, gak usah diterusin. Oh, banyak orang gila hari ini. Apa sih? Di dalam kitabnya orang Yahudi kan jelas. Itu kan kitabnya orang Yahudi yang harus menjadi patokan. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan bahwasanya
Adik, tolong casnya Abah dulu sayang. Dikatakan bahwasanya demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini sayang nih. Nah sekarang ketika kemudian Gabriel mendapatkan perintah, itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Wahai Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku inginkan dia hamil. Nah yang keluar dari mulut Tuhan ini Yesus atau instruksi? Kalau Yesus yang keluar dari mulut Tuhan terlontar keluar, anak manusia yaitu daging yang keluar dari mulut Tuhan, berarti Anda boleh menarasikan bahwasanya muntah yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda. Itu satu. Yang kedua, ternyata Tuhan tidak memuntahkan manusia, tetapi yang Tuhan keluarkan dari mulutnya adalah instruksi. Berarti Yesus bukan sang firman, tetapi dia adalah ciptaan yang berasal dari instruksi. Karena yang keluar dari mulut Tuhan hanyalah instruksi, bukan Yesus. Kapan Yesus itu kemudian jadi? Pada saat instruksi itu sampai ke Maria. Instruksinya kemudian, aku Tuhan menginginkan engkau hamil. Itu instruksi, itu firman. Apa yang terjadi? Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Maka perintah itu kemudian terbukti. Maria betul-betul hamil. Nah, artinya Yesus ini memang adalah manusia yang berasal dari instruksi Tuhan. Yesus ini adalah manusia yang berasal dari instruksi Tuhan. Salah besar kau. Salah. Yang benar gimana, Bang? Yesus itu Allah yang hidup. Enggak. Maksudnya bukan gitu. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Jadi kau jangan bilang Yesus itu diciptakan atau dia manusia. Tidak, itu salah itu. Kita ambil dari ini. Bang, kamu sudah menulis bahwa Yesus sedang bertahta di surga. Andrianus, dengarkan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Kita pakai kitabnya Yahudi dulu. Kamu baca Quran kamu, Anissa itu. Di situ jelas. Kita ambil dari kitabnya Yahudi. Kitab udah selesai Alkitab. Kitabnya Yahudi bukan kitab Anda, kitabnya Yahudi aku bilang. Ya, kitab Yahudi itu yang menubuatkan kedatangan Allah sebagai manusia ke dunia. Enggak ada orang Yahudi menyembah manusia. Orang Yahudi mana menyembah manusia? Kamu jangan orang Yahudi mana menyembunyikan itu. Orang Yahudi mana menyembah manusia? Orang Yahudi mana menyembah? Hanya Kristen, ajaran dari Romawi ini yang menyembah manusia. Manusia emang nggak disembah, yang disembah itu Allah. Lah Yesus kalian sembah, Yesus manusia. Yahudi tidak menyembah Yesus. Ini kalian otak kalian masih tertutup ini. Masakan? Bagaimana ceritanya? Jadi Allah itu punya kulub. Pertanyaannya aja udah salah. Nggak dijawab. Hei, kamu dengar? Di Wahyu sudah tertulis Yesus itu Alfa dan Omega. Alfa artinya apa? Sebelum Abraham. Alfa artinya apa? Alfa artinya apa? Alfa artinya apa? Yesus itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani, Alfa itu artinya apa? Awal. Loh, siapa yang ngajarin Anda bahwa awal itu bahasa Yunaninya Alfa? Terus apa dong? Kalau awal dalam bahasa Yunani itu artinya arke. Kok Alfa? Puter lo. Ketinggalan lo. Anda belajar dari mana? Awal dalam bahasa Yunani artinya arke. Akhir artinya telos dalam bahasa Yunani. Alfa artinya apa? Alfa artinya apa? Yunani aja. Iya, alfa artinya apa dalam bahasa Yunani? Yunani aja. Sana saya nanya
Yunani. Saya tanya alfa dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Kena Ya, pasti. kan? Kena kan kau? Kena kan? Kena enggak? Jidatmu kena enggak? Menyelamatkan manusia. Jangan mimpi. Ajaran bualan jangan dibawa ke sini. Saya tanya, alfa itu artinya apa? Alfa itu artinya Yesus yang berkuasa. Nenekmu kiper. Nggak bisa kau ajaran paganisme kamu ajarkan di depan Islam, nggak bisa. Kalau di gereja orang-orang yang tidak berakal bisa, di sini nggak bisa, bang. Nggak bisa. Saya ini apologet Islam. Saya kaji Bibelmu dari akar-akarnya. Nggak bisa lolos kalian. Kutanya samamu. Saya ulang. Alfa artinya apa dalam bahasa Yunani? Alfa itu pertama. Alfa pertama. Iya, baca itu di Google itu artinya alfa itu bahasa Yunani pertama. Loh. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa alfa terjemahannya adalah pertama? Ya, baca itu di Google. Dia ketika aja Google arti alfa. Kok Google? Kenapa jadi larinya ke Google? Iya kan di situ bisa kita tahu itu. Artinya maksudnya? alfa bahasa Yunani itu pertama. Yang pertama. La haula wala quwata illa billah. Pertama di dalam bahasa Yunani itu bukan alfa tapi prota. Itu pertama. Loh. Kau mau menyesat. Pertama di dalam bahasa Yunani itu artinya prota bukan alfa. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Akhir dalam bahasa Yunani itu artinya telos, bukan omega. La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan alfa midi yang Anda maksud. Mau alfa bang, mau alfa. Alfa itu tidak punya arti. Alfa itu adalah huruf A dalam abjad Yunani. Apa artinya A? Apa artinya A? A. Apa artinya? A artinya? A. Apa artinya A? Kaisa. A. Apa artinya A? Kaisa. Dasar beragama tak. Kamu belajar agama cuma doktrin gereja, tiap bulan bayar perpuluhan, ilmu tidak bertambah. Hanya bisa manggut-manggut, Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya itu aja terus. Kau bayar perpuluhan tiap bulan, ilmu tidak bertambah. Apa itu alfa? Artinya dalam bahasa Indonesia. Alfa dari bahasa Yunani itu apa? Ke dalam bahasa Indonesia. Anda mau mengatakan awal. Awal itu bahasa Yunaninya arke. Anda ingin mengatakan pertama. Pertama bahasa Yunaninya adalah prota. Jadi dubes Indonesia di Yunani dah. Ke gereja. Yunani, Bung. Ya, di nyanyi artinya A. Apa artinya A? Di Google kan itu yang ditulis artinya apa itu alfa itu bahasa Yunani pertama. Pertama bahasa Yunaninya adalah prota. Pintaran siapa lo sama Google? Apa? Pintaran lo apa Google? Ya, pintaran saya lah. Itu klaim sepihak itu merasa lu pintar. Loh, kok emosi? Mau kayak mana kalau itu sudah takdir? Terjemahkan. Kalau sudah takdir mau kayak mana? Sok-sok ngerti Alkitab segala macam. Kamu itu tidak mengerti. Kamu cuman beriman. Kamu cuman modal percaya. Kalau saya berilmu. Saya memahami ilmunya. Kamu itu korban perpuluhan. Kamu itu korban doktrin dogma. Alfa artinya apa? Aisyah. Apa? Udah. Cari kutu sana, cari kutu. Rasain lo. Itu kan nanya-nanya. AO aja kamu. AO. Ditanya alfa artinya apa?
Berarti lu nggak kuasai Alkitab sama Injil. Itu AO aja terus. Mendingan lu bahas Nabi lu ingat ngomong apa sih? Roh Kudus menjauh itu abang. Yesus yang punya kerajaan surga. Nah lagi. Ngomong apa mas? Muhammad aja lu nggak tahu di mana. Muhammad di neraka kan? Ya kan? Di Anisa tuh ada. Baca kan tuh. Ngapain lu kuasai Injil tahu? Junjungan lu. Apa sih om? Oke. Kadimut ya. PR-mu Alfa itu artinya apa? Aisyah. Halo Bunda. Assalamualaikum. Selamat siang Pak penyebar berita nih. Pak penyebar. Halo. Selamat siang. Pak penyebar berita baik. Halo. Nah, kok langsung dimut Pak. Penyebar berita baik, selamat siang. Lah, pada itu semua nih abang, pada shock semua ini. Pada terguncang semua. Ayo Pak penyebar silakan, itu ada Bang Juma. Nggak usah diimut Pak. Silakan Pak, dibuka mute-nya, langsung terguncang Pak penyebar. Darwin, selamat sore Darwin. Muslim Kristen Darwin. Iya, Islam. Oh, Islam. Silakan Pak penyebar. Penyebar. Darwin berisik. Nice. Apa yang disampaikan? Pak Darwin, apa yang disampaikan? Pak Darwin. Ramah, aduh ya Allah ya. Sakit. Ini sakit. Pak penyebar berita baik, silakan dibuka mute-nya. Hai. Iya, kenapa? Oke, silakan itu Bang Juma silakan. Apa Bang Juma? Ya, halo Kak Ros, gimana kabar? Apa yang kita bahas ini? Saya pun bingung, bahas apa kita? Nggak usah kita bahas, itu nggak ada titik temunya itu Bang Juma, karena beda motivasi, beda aliran, jadi nggak ada ketemunya, jadi percuma, sia-sia. Kita tidak bahas sampai kepada titik temu Bang, kita mengedukasi aja sih. Enggak gini, artinya pemahaman kami ya memang gitu. Terus mau kau paksakan harus cara pemahaman Muslim nggak akan ketemu gitu loh. Jadi ini pekerjaan sia-sia karena ini kan privasi. Bagaimana kita mengimani Tuhan kita itu sendiri kan itu. Jadi susah. Jadi ini pekerjaan apa namanya itu tidak bermanfaat. Imanilah imanmu, ku imani imanku, kan itu. Agamamu adalah agamamu, agamaku kan itu, kan dibilang apa itu hadis kan. Terus bagaimana dengan perintah beritakan Injil kepada seluruh makhluk? Itu masih berlaku nggak Bang? Ya memang itu diperintahkan.
Artinya Anda diperintahkan menginjili kami kan? Iya diperintahkan, tapi kalau terus kalau nggak kami diam aja gitu. Kalau nggak terima, Ya, maksudnya kami diam aja, Bang. Diinjilin sama kalian dengan menggunakan surat-surat Yunani, kami diam aja. memang itu perintahnya, sebarkan Injil seluruh dunia katanya kok. Oke, berarti Anda mau menginjilin kami diam aja. Ya kalau memang kamu nggak mau ya nggak usah. Kalau Nah inilah mau, makanya terjadi diskusi. Anda diperintahkan menginjili kami mengatakan ajaran kami itu ajaran pagan. Kami kasih data-data, kan begitu, Bang. Kenapa giliran ada diskusi begini seakan-akan kami disuruh diam? Nggak usah, jangan bahas-bahas ini, tidak ada titik terang. Loh, tapi Anda diperintahkan menginjili. Habis itu kami diam aja gitu. Soalnya sampai berbusa juga nanti mulut kami sama mulut si itu nggak akan bisa ada titik temu. Kalau begitu hapus ayat yang ada, hapus data yang ada di kitab Anda itu. Itu dia tiadakan semua ajaran itu biar bisa bersatu. Karena ajaran itu makanya ada perbedaan kan. Hapus itu data yang mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Hapus itu, Bang, hapus. Tipex. Ya, direvisi aja. Hapus juga itu agama Islam itu agama yang sempurna. Lah, kami itu sempurna bagi kami. Ya, kami juga sempurna itu ajaran kami. Jadi itu bukan Bu, itu tidak ada dikatakan dalam agama kalian Kristen itu agama sempurna, nggak ada. Yang saya tanya, perintah untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk itu hapus. Itu nanti udah melanggar perintah Allah kalau dihapus. Nah, berarti sampai selama-lamanya kalian akan menginjili kami. Betul? Ya apa salahnya kalau memang kalian mau? Kalau nggak mau sekarang kan kalian menginjili kami bantah. Kami bukan hewan. Kalau yang di gereja itu setara dengan kambing. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu yang diikuti, kami tidak. Kami membantah karena itu ajaran pagan. Itu menurut pendapat Anda. Nah, mari kita buktikan. Apakah ada para nabi Yahudi mengajarkan menyembah kepada sesama manusia? Ada atau tidak? Sekarang Yesus itu manusia murni enggak kan? Loh, mau seperti apapun faktanya Lukas mengarang. Langit terbuka, dengar, langit terbuka. Lalu dia melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Yang duduk itu anak manusia atau anak setan? Jawab. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara. Halo semua, aku boleh nanya ya? Boleh nanya nggak ini? Silakan. Boleh nanya Kak? Bantu dulu jawab itu tadi. Yang dulu di sebelah kanan Bapak anak manusia atau anak setan? Aku boleh nanya nggak ya? Itu jawaban yang tadi kira-kira apa, Bang? Yang dulu di sebelah kanan Bapak itu anak manusia atau anak setan? Nggak ngerti. Aku bukan bahas itu. Aku nggak punya kapasitas jawab. Aku mau nanya aja. Oh enggak, ini room debat lintas agama. Tadi ada perintah menghentikan kemudian diskusi katanya. Dia hanya ingin menginjili orang-orang yang ada di sini. Karena itu perintah dari kitabnya. Nah, ketika ada perintah menginjili, kami diminta diam aja. Kalau Anda mau ikut ya syukur. Kalau nggak mau ya pada saat dengarkan, pada saat Anda datang menjajakan untuk menyembah kepada anak manusia, orang waras pasti nolak. Coba Anda lihat Portugis, Belanda, lengkap senjata datang untuk kemudian mengajak orang-orang pribumi menyembah kepada sesamanya manusia. Apakah pribumi mau? Gak mau. Gak mau. Karena pribumi berakal. Begitu juga sampai sekarang. Anda masih mengajarkan menyembah kepada anak manusia, kami tetap menolak.
Dengan cara apa kami menolak? Mari kita diskusi, mari kita buktikan bahwa yang Anda sembah itu bukan Tuhan tapi anak manusia. Kan begitu poinnya. Sekarang kalau Ya, kritik orang kalau itu mah. Setiap orang lah. pantas kita bilang Maksudnya kalau Yesus itu Tuhan karena dia tidak berdosa dan dia bukan dari perkawinan, dia dari surga. Apa enggak layak kita sebut dia Tuhan? Maria bagaimana? Maryam bagaimana? Hawa bagaimana? Hawa itu dari rusuk. Dari rusuk, Yesus dari rahim. Hebat mana? Artinya bukan dari ya itulah iman kami, jangan kau paksakan. Loh, saya tidak memaksakan. Anda kan hanya menarasikan Yesus itu Tuhan. Saya katakan setelah Anda bernarasi bahwa dia bukan dari seorang laki-laki, dia juga bukan dari sperma katanya Anda tadi kan. Nah, saya tanya bagaimana dengan Hawa? Dia dari tulang rusuk. Dia dari tulang rusuk. Yesus dari rahim wanita. Ayo. Itu penciptaan manusia pertama, bro. Beda. Mana ada Hawa manusia pertama? Iya, Adam dan Hawa. Itu mana manusia pertama. ada? Hawa itu manusia kedua yang berasal dari tulang rusuk. Yesus manusia berasal dari rahim wanita. Cocok tidak? Ada manusia berasal dari rahim wanita. Cocok tidak? Dibandingkan ada manusia berasal dari tulang rusuk laki-laki. Ya udah Itu karya Tuhan itu, bro. Yesus itu juga karya Tuhan, kucluk. Saya sudah bilang akan lahir seorang manusia yang namanya Mesias. Ya itulah Yesus itu. Nah, Hawa tidak lahir, Yesus lahir. Hebat mana? Kalau Hawa itu di perjanjian lama dituliskan, kamu akan saya ciptakan pasanganmu kata Allah itu kepada Adam, diambil dari rusuknya. Itulah manusia pertama dan si Adam. Itu beda penciptaannya, ada tertulis itu, beda dengan Yesus. Kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya? Ya itulah diciptakan itu Hawa itu biar ada temannya si apa bedanya? Si Adam, diambil dari rusuknya. Apa bedanya? Ya beda lah. Ada ceritanya itu. Ada tertulis itu Adam dan Hawa manusia pertama. Jadi jawab aja apa bedanya apa? Bedanya apa? Enggak usah menclek. Bedanya apa? Kalau bedanya Adam diciptakan sama Allah kan. Kalau Yesus kan dengan iman Kristiani kan, yang Allah yang berinkarnasi jadi manusia, gitu loh. Apa yang diperdebatkan, apa yang diributkan. Ngapain kemana-mana? Berarti Tuhannya Yahudi menjelma menjadi anak Maria. Bedanya apa? Lo tanya bedanya apa, saya jawab bedanya itu. Nggak usah kemana-mana. Ya, jadi Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia gitu. Orang Yahudi percaya nggak? Iya. Orang Yahudi percaya tidak? Kalau Tuhannya Yahudi percaya dengan Yesus, Kristen yang percaya dengan Yesus. Yang punya kitab, yang punya Tuhan tidak percaya kalau Tuhannya jadi manusia. Kristen yang percaya. Kristen ini agama dari mana? Pengikutnya Yesus. Pengikutnya Yesus tidak mau Tuhannya menjelma menjadi manusia. Pengikutnya Paulus mau agar Tuhannya Yahudi menjadi manusia. Kan beda. Pengikut Yesus siapa? Antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus berbeda. Enggak, yang kamu katakan pengikut Yesus itu siapa? Saya tanya. Pengikut Paulus adalah mereka yang bersunat, tidak makan babi, menyembah Elohim, ibadahnya di sinagoge, kitabnya adalah kitabnya Nabi Musa. Oke, jadi siapa itu pengikut Yesus itu? Bani Israel. Oh, jadi Bani Israel itu pengikutnya Yesus? Yes. Oh, dari mana itu datanya? Kok bisa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Oh, cuman patokan dari satu ayat itu aja ya? Yesus harus Anda percaya. Oh, jadi enggak patokannya kalau Israel itu pengikutnya Yesus hanya dari satu ayat itu aja? Pengakuan Yesus meskipun cuma satu data, tapi itu pengakuan langsung dari mulutnya. Oh gitu. Jadi yang ayat-ayat yang lain semuanya itu hangus gitu untuk gara-gara satu ayat itu. Ya, betul. Karena Yesus sendiri menarasikan waspadalah kepada orang Farisi. Penulis gitu, kitab saudara. Yes, betul. Nggak apa-apa. Itu kan ya memang. Sekarang saya tanya, kamu percaya pengarang kitabmu atau percaya kepada Yesus? Enggak, aku bahasamu itu aja pengarang. Terus kalau saya bilang kamu percaya pengarang kitabmu, apalagi kamu bukan itu.
Terus kalau saya bilang, kamu percaya dengan pengarang kitabmu, gimana tuh jawabannya? Saya percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Qur'an. Nah, begitu juga dengan kami percaya. Coba kamu tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada Romawi. Jawab. Enggak semua hal yang ada di hatimu harus dikatakan Yesus kepadamu. Saya minta Yesusnya karena Yesus mengaku aku hanya untuk Yahudi. Ayo. Gini. Ayo, nangis. Nangis, oh nangislah dengan nada yang satu, agar tangisanmu sampai di ujung dapur. Halo Bang Zuma. Apa lagi? Bang Zuma, enggak, saya cuma mau bilang saya sama Bang Zuma itu ngefans banget. Ya, thank you bro. Dari sekte mana? Enggak, saya Islam Bang. Saya dari Madura Bang. Oh Masya Allah. Tapi namanya kok bagus? Nama itu buat untuk main game aku Bang, TikTok ini Bang. Oh gitu, Masya Allah. Ya udahlah. Ya jadi mantap kali. Salam kenal. Abang, ya Bang. Sorry Bang ya, nama Anda itu ini. Nama Anda ini enggak bagus, enggak mendidik. Salam kenal ya Bang. Saya mau sebut nama Anda. Bingung saya. Sorry ya, ganti nama aja baru naik lagi. Oke. Bagaimana kawan-kawan? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada orang Yahudi. Anda Yahudi atau bukan? Oke, gini ya. Pertanyaan saya, Anda Yahudi atau bukan? Ya ngapain kamu tanya saya di Indonesia? Saya bukan Yahudi lah, kok goblok sih kamu. Aneh aja lu. Emosi. Bahasa kasih. Shalom Elohim semuanya. Salam damai sejahtera. Ini penyamar domba lagi datang. Nyamar domba lagi datang. Allahu Akbar. Disambut dong Bang Zuma. Aduh. Iya, saya katakan semangatkan siang. Ya, lanjut. Bang domba, saya ini manusia. Bagus. Anda bukan Bani Israel. Salam damai sejahtera dulu dari Yesus Kristus, kan gitu. Yesus hanya untuk Bani Israel, Bung. Salam toleransi, kan begitu. Pergilah ke seluruh dunia. Gimana? Beritakanlah Injil dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa jemaat? Itu ucapan siapa, Bang? Ini ucapan Yesus. Ucapan Yesus sebelum terangkat atau setelah terangkat? Kalau nggak dibaptis dengan ajaran Kristen, kita baptis dulu nih si Juma. Dengerin aja. Sebelum terangkat ke surga, kenapa Juma? Lo mau tafsirin lagi? Saya kena judul mau. Coba buktikan bahwa itu adalah perkataan Yesus sebelum terangkat. Tadi gini loh, yang dibawakan aku datang bukan untuk bangsa Israel itu sudah berapa kali sih dijelaskan. Ya coba Anda batalkan pernyataan Yesus itu. Coba Anda batalkan pernyataan Yesus itu dengan ucapan Yesus sendiri, bisa enggak? Ya Juma ini gini loh, kalau bahas sesuatu itu diulang-ulang padahal itu sebenarnya intinya udah jelas. Sedangkan itu konsepnya pas dia bicara itu karena apa dia bicara seperti itu? Dia mah nggak memakai konteks. Justru perempuan yang ada pada zaman itu yang sesaman Yesus itu disebut Yesus sebagai sebutan apa? Domba atau gugup? Sebenarnya kamu ngerti, tapi kamu bodoh-bodohin diri kamu sebenarnya. Saya tanya. Yesus mengakui wanita itu sebagai domba atau mengakui wanita itu sebagai guguk? Jawab. Itu perumpamaan wanita itu diperumpamakan domba atau guguk? Jawab. Bukan wanita itu yang diperumpamakan. Coba kamu baca sekali lagi. Kamu ngerti nggak konteksnya? Lalu siapa yang diperumpamakan guguk di sana? Perempuan bukan diumpamakan sebagai anjing. Lalu? Astaga, lu baca yang jelas. Saya udah tamat. Ya udah bacain lagi, biar aku ajarin kamu. Ya udah, kamu nggak perlu saya baca. Anda cukup menerangkan. Gitu ya. Silakan. Yesus memberikan perumpamaan kepada wanita itu
sebagai domba atau sebagai guguk? Jawab. Bukan wanita itu yang diperumpamakan. Jadi yang teriak-teriak minta, yang teriak mengaku Yesus Tuhan itu siapa? Dengar dulu, kamu dengar dulu. Tapi gini loh. Jadi di Matius itu anjingkan katanya kan. Iya kan? Jadi Yesus menganggap guguk kepada wanita ini atau kepada kamu? Bukan, tidak Lalu kepada pantas siapa? memberikan roti kepada anjing. Jadi maksud kamu, jadi itu pernyataan itu menjadikan kalau si perempuan itu anjing, kan enggak. Lalu siapa yang disebut anjing di sana? Enggak ada yang disebut anjing di sana. Tidak pantas memberikan roti kepada anjing kok. Loh, ini wanita sudah mengiyakan. Loh. Jangan emosi, santai aja. Biasa aja saya. Ini wanita ini sudah mengakui. Dia katakan memang anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikannya. Kalau kamu mau memahami secara keseluruhan, kamu harus tahu konteksnya apa. Tadi kamu bicara tentang Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Terus sekarang itu pengakuan Yesus sendiri kok. Diam dulu. Itu pengakuan Yesus loh. Udah diam dulu. Kenapa kamu yang membantah? Yesus kan yang mengaku itu. Makanya kamu harus pahami secara keseluruhan. Jangan kamu Bagian mana yang harus saya pahami? Bagian mana? Saya datang hanya kepada Bani Israel itu kan kamu ambil topik itu doang, terus kamu bahas terus kamu harus mana dalilnya Yesus aku diutus untuk semua manusia, mana dalilnya? Kan tadi saya bilang, pergilah ke seluruh bumi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi siapa yang mau siapa yang memerintahkan itu? Bumi. Kamu harus tinggal di seluruh bumi Jumat. Kata kamu pintar. Mari kita lihat. Kamu gunakan data yang mana? Saya lagi di jalan. Yang ternyata Roh Kudus nggak ada pada dirimu. Ketika udah nggak usah banyak ngomong kamu. Ketika kok emosi? Lagi di jalan. Jadi gini, Bro. Orang kayak kamu Jadi di apa saat Yesus mau naik ke surga, kenapa emosi kamu? Cuma aku nggak emosi. Coba. Lah apa kalau bukan emosi itu apa? Emang kayak gini suara. Jadi gini. Suara gua ada nggak? Orang berbau kayak kamu harus begitu gua. Ya udah kamu tunjukkan dalilnya Yesus mengaku diutus. Sudah ditunjukkan. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Iya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Oh, dasar murid Paulus kamu itu. Ditanya tertulis di mana? Gini, Bro. Matius 28. Ayo dong yang lagi buka kitab dibuka dong. Ayat dong kasih ke Juma ini. Iya, enggak aku tanya sama mana Roh Kudusmu tidur? Diam mulutmu. Enggak kok emosi? Santai aja. Aku nggak emosi Juma. Kenapa mulutmu kayak gitu? Santai aja. Saya tanya di mana dalilnya itu dikatakan begitu. Mampus. Masih mau aku datang besok. Sosok ngajarin tapi Bibelnya nggak ngerti. Itu tertulis di dalam Matius 28 nomor 19, Bung, bukan 18. Anda belajar lagi. Original teksnya tidak mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, enggak. Original teksnya ketika diterjemahkan dengan jujur, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Jadi murid bangsa Yesuslah yang harus dijadikan semuanya murid. Bukan di luar Yahudi, bukan. Makanya yang disebut domba itu baca Yeremia 50. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Suara gua ada nggak ya? Halo semua. Suara gua kedengaran nggak ya? Ada, lanjut. Ada. Apa? Oke. Jadi gini loh Bang Suma, jangan selalu bernarasi liar yang tidak paham. Kan selalu aku bilang, tidak paham selalu bernarasi liar ya, yang seakan-akan menjadi, kalau sebagian orang Kristen itu bisa dikatakan ya penyesat lah gitu loh Bang Suma. Karena selalu aku bawain tadi kayak
bernarasi tentang perempuan yang disembuhkan itu. Nah, itu kan berbicara tentang perempuan ini yang bagaimana dia percaya kepada Yesus yang bisa menyembuhkan itu. Karena bagaimanapun Yesus itu sudah terkenal pada waktu itu. Manusia pada waktu itu sudah kenal dia bahwa dia itu bisa menyembuhkan dengan kuasanya sendiri gitu loh. Karena dia adalah Tuhan kan. Makanya perempuan itu karena dia percaya, dia mendapatkan kesembuhan walaupun dia sudah bertahun-tahun penyakit yang dibawakan itu. Banyak yang dilakukan Yesus sewaktu Yesus ada di dunia ini ya, bahkan membangkitkan orang mati. Karena Yesus itu berkuasa baik di dunia dan di surga, seperti ada tertulis di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, itu jelas ya. Jadi marilah kalau memang kita mau mencari kebenaran, belajarlah Alkitab itu dengan rendah hati. Kalau kita hanya mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab, ya, kita tidak akan dapat kebenaran itu, karena yang mengontrol pikiran hati dan pikiran kita adalah kita sendiri. Sedangkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab itu untuk mengubah kita punya hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih benar lagi kalau kita terapkan itu dengan benar gitu. Seperti hukum kasih yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bagaimana di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kalau kita baca ayat itu dan kita renungkan ayat itu dan kita berusaha terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, baik di mata manusia maka di mata Tuhan, kan begitu. Kalau kita hanya cari-cari kesalahan ya, ini salah, ya kapan mau dapat benarnya, kan begitu. Apa Dede? Karena pikiran kita ini yang Jangan curhat Bang, jangan curhat kesalahan. Curhat Bang cuma dia. Bukan curhat bro. Kita ada lagi dongeng yang Anda ingin sampaikan? Baik. Nah, mau dongeng apa lagi? Saudara punya ajaran, saya bilang dongeng. Lah ini Anda sedang berdongeng ini. Anda sedang berdongeng. Mana narasinya? Coba. Mana narasi dongeng dari Yesus? Dengar, aduh, turunkan. Saya tidak peduli, saya tidak butuh orang yang hanya berasumsi gereja di sini. Saya butuh orang yang berilmu. Turun. Mending kita bernyanyi ria daripada mendengarkan pembohongan demi pembohongan dengan mulut manis tapi isinya neraka. Oke? Kita nggak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah ajaran yang benar, bukan asumsi gereja demi perpuluhan bermanis-manis di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia, mana dalilnya? Tunjukkan. Semanis apapun Anda membalut kemudian ajaran paganisme Kristen, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Paham? Selama sembahan kalian masih manusia, semanis apapun Anda kemudian menguraikan dengan melilit lidah, tidak akan bisa menipu orang-orang yang berakal. Pahami itu. Sekarang Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Itu dulu selesaikan. Adakah orang-orang Roma, Yunani disebut domba? Tidak ada. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Roma? Kenapa? Kenapa kitabnya Nabi Musa ada di agama Kristen? Kenapa kitabnya Nabi Musa ada di agama Katolik? Siapa yang memberikan legitimasi kitab-kitab ini untuk Romawi Yunani? Kristen di Indonesia nggak usah dihitung, karena Kristen di Indonesia hanya korban. Yang pertama adalah agama yang mengelilingi Yahudi pada saat itu, yaitu agama Romawi, paganisme, ajaran politeisme, penyembahan kepada dewa Horus, penyembahan kepada dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia. Pertanyaan kita jelas, siapa yang memberikan legitimasi kitabnya orang Yahudi yang ajaran tauhid menempel masuk ke dalam agama paganisme Tritunggal?
Ada nggak yang bisa Kristen menjelaskan di sini? Tapi faktanya kan orang-orang penganut Kristen itu kan cerdas-cerdas, Juma. Ya, saya tahu saking cerdasnya manusia pun mereka setting menjadi Tuhan. Gini, salut saya. Mungkin kalau Indonesia ini mayoritas Kristen pasti maju. Itu kalau pemahaman saya. Bertahu kamu. Oke, kita Gimana? Mungkin kalau mayoritas Indonesia ini Kristen pasti cepat maju kayak Eropa. Oke, baik. Minimal 1%. Apa kontribusi Kristen terhadap negara ini? 1% aja. Dengar dulu, Kristen tidak pernah merusak negara. Islam pernah merusak negara? Tidak pernah mendemo negara. Islam pernah merusak negara? Itu yang demo jilid-jilid itu siapa? Lah, itu adalah instrumen daripada kenegaraan. Hak orang setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Itu bagian yang dilindungi. Itu perundang-undangan. Sekarang saya tanya, apakah negara Indonesia ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa? Ya. Ya, kalau ada yang ingin merusak tatanan itu, apakah warga negara berhak untuk memperjuangkan agar mengembalikan kedaulatan negara yang berketuhanan ini? Ya artinya gini, kalau umat Kristen itu tidak pernah. Sekarang tunjukkan aja, tunjukkan 1%, 1% manfaat Kristen di negara ini itu apa? Tunggu. Manfaat Kristen di negara ini itu apa? Sekarang kalau kamu lihat secara ekonomi, saya tanya manfaat Kristen di negara ini itu apa? Mungkin kalau nggak ada Kristen di mungkin. Saya tidak tanya mungkin. Yang nyata dilihat oleh mata. Apa manfaatnya Kristen di negara ini? Apa manfaatnya? Loh, lah iya dong. Anda kan tadi yang memulai kan. Andai saja Indonesia mayoritas Kristen, maka Indonesia akan maju seperti negara lain, penuh dengan LGBT, AIDS. Oke? Itu kan maksud Anda? Sekarang dengar. Narkoba di mana-mana, pencabulan di mana-mana, ternak babi di mana-mana, LGBT di mana-mana. Siapa? Itu kan yang Anda maksud? Yayasan pendidikan yang megang siapa? Itu kan yang Anda maksud. Itu kan yang Anda maksud. Iya. Pendidikan sama medis, sama rumah sakit. Bagus, kita tepuk tangan kalau begitu. Ternyata kemajuan yang Anda maksud itu, ketika LGBT sudah mendapatkan legitimasi untuk nikah sejenis di rumah gereja. Betul? Awas ke band, Bang. Pelangi. Itu kemajuan itu. Ketika Indonesia penuh dengan pasien-pasien AIDS, itu yang Anda maksud kemajuan, ya kan? Terus yang kawin kontrak di puncak itu siapa itu? Kawin kontrak mana ada ajarannya di dalam Islam kawin kontrak? Anda belum tahu itu, pergi ke puncak sono Bogor no. Oh gitu ya. Ya sudahlah, kalian pergilah di sana. Itu siapa itu di situ? Pengelolanya siapa? Kalau di luar negeri yang melakukan hal-hal seperti itu agamanya apa? Ya kalau memang gitu, pergi dulu kau ke puncak sono, kawin kontrak, habis dikawinin udah pulang ke. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Anda bernarasi tadi, andai saja Kristen mayoritas, andai saja Indonesia mayoritas Kristen, Indonesia akan maju kata Anda. Saya tanya, apa kontribusi Kristen terhadap negara ini? Jawab. Lihat dari dunia kesehatan juga yang pegang siapa? Yayasan Kristen. Dunia kesehatan. Itu substansinya. Dunia kesehatan. Harus diciptakan SDM yang unggul. Dunia kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan apa dari Kristen? Rumah sakitnya. Rumah sakit yang mencari keuntungan di negara ini. Pasien-pasien yang masuk di rumah sakit swasta milik Kristen itu juga Islam juga. Kalau tidak ada umat Islam jadi pasien, tutup itu rumah sakit. Ya kan tidak ada rumah sakit yang mewah. Siapa bilang? Kau jangan menghina negara kami. Negara Indonesia menyediakan fasilitas rumah sakit yang mewah. Kau jangan menghina kau.
Rumah sakit pun kau dirikan hanya untuk misionaris, hanya untuk mengkristenkan orang. Sekolah-sekolah kau dirikan juga untuk nipu-nipu orang supaya masuk sekolah di sana untuk dikristenkan. Paham kau? Anda sujon itu, sujon. Apa susun apa pula susun? Susun apa? Kau menghina negara Republik Indonesia dengan mengatakan tidak ada rumah sakit mewah di Indonesia. Sudah numpang kau belagu kau. Majikanmu nggak berhasil mengkristenkan Nusantara, kau serang-serang Indonesia. Kau masih menumpang di Indonesia, masih cerita. Saya tanya samamu, kalau Indonesia mayoritas Kristen, Indonesia akan maju. Maju apanya? Penyakit kulit, penyakit kelamin, LGBT yang maju, asal kau tahu. Bersyukurlah kau mayoritas Islam di negara ini. Kalau tidak, kau sudah kena AIDS. Kalau tidak rusak mataharimu. Banyak cerita menghina Islam, menghina negara. Udah, kamu belajar lagi. Kita sapa dulu. Oh, kabur. User, apa yang disampaikan user? User. Aduh. User membisu 1000 bahasa. Mendengar kaum pelangi ya. Aduh. Takut dia. Jadi tadi ketika saudara bernarasi tentang Matius 15, Yesus memberikan legitimasi, memberikan stempel di jidatnya orang non-Yahudi dengan panggilan gugup. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai manusia utusan Tuhan yang memiliki mujizat saja, tapi bukan Yahudi, oleh Yesus disebut sebagai gugup. Anda tidak bisa lepas dari situ. Kalau yang percaya Yesus sebagai Mesias, manusia yang diberi mujizat, disebut gugup karena dia bukan domba, lalu Yesus menyebut Anda dengan sebutan apa? Anda tidak percaya Yesus manusia, Anda juga bukan orang Yahudi. Anda disebut apa kira-kira? Kalau yang bukan Yahudi tapi percaya kepada Ben kan? Iya itu tadi bahas tadi, iya. Lagu Bata tadi. Lagu Bata tadi. Nggak bisa sebut itu. Iya nggak bisa itu. Pelangi ciptaan Tuhan. Itulah udah merasa pintar melah saja aku padahal anak kemarin. Bukan bang. Iya kalau narasi tadi yang dibawakan bang, yang dipaparkan bang Zuma tadi tentang Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu perkataan dia terhadap wanita itu. Seandainya berlalulah wanita itu, baru lalu datang lagi seorang lain yang bukan dari bangsa Yahudi. Apakah Yesus tidak mengulangi perkataan itu? Saya rasa tetap mengulangi. Kalau seandainya ada orang lain lagi selain wanita itu bertemu dengan Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus, apakah Matius 15:24 nggak akan terulang lagi, nggak akan terucap lagi dari mulutnya Yesus? Pasti terucap. Sebentar, ini asli atau bukan? Aduh, bukan asli. Menurut Anda palsu, kampret, oten, nyamar-nyamar. Aduh, mohon maaf Gurunda. Gimana menurut Anda tadi? Kalau seandainya ya Yesus bertemu lagi dengan orang lain di luar dari bangsa Yahudi dan dia datang kepada Yesus untuk minta pertolongan, sama halnya dengan si wanita itu, apakah Yesus tidak berucap dengan perkataan di Matius 15:24 atau berbeda lagi? Gimana menurut Anda? Coba silakan. Atau kurang jelas pertanyaan saya? Oh, udah muncul Bang Zuma. Ya silakan Bang, lanjut. Ya udah nggak dijawab kan? Nggak ada jawaban Bang, nggak ada jawaban. Betul. Jadi ketika ada orang Roma yang lain datang ke Yesus, disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut aja gugup?
Gugup bang. Iya. Artinya ya Matius 15:24 itu akan terucap lagi Kang. Perkataan itu. Halo. Diam kan? Ayo, Reno, selamat sore. Ya, Reno. Oke, silakan Bang Juma. Oh. Boleh saya bicara sedikit aja? Boleh nggak? Silakan. Izin Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Mujahid terus maju ya. Insya Allah, Abang. Silakan. Saya cuma bantu doa aja. Ini sebagai info, tadi pagi saya di Komal itu, Komal siapa ya? Saya rekam ya, saya rekod itu. Dimana kapanpun, jam berapapun, ketika Komal Islam, Komal Muslim yang live, yang buka Komal di sini akan diserang, akan direport oleh timnya mereka. Mereka sudah membentuk tim. Ya jadi kayak tadi ya nggak menutup kemungkinan itu. Infonya itu aja Bang. Tetap maju Bang. Insya Allah. Terima kasih Bang Freno. Barakallahu fikum. Informasi yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bang. Terus berjuang. Insya Allah Bang. Amin. Ya, jadi ini saya hanya Bang Erik, noise, grek, Bang Erik. Sorry. Ntar aku perbaikin. Ini adalah Rom perbandingan agama yang sangat sehat. Ini saya mohon untuk saudara-saudara atau kawan-kawan yang beragama selain Islam atau Kristen khususnya yang menghujat-hujat di Rom lain, silahkan naik ke sini. Inilah tempatnya. Ini Rom sehat. Jadi nggak perlu di sana mendajalkan orang Muslim, orang Islam. Silahkan di sini berdebat sesuai ilmu yang otaknya waras. Silahkan, mungkin itu aja Bang Yuna. Ini makasih, saya doakan Bang Yuna mudah-mudahan sehat selalu beserta kawan-kawan. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa muncul Bang Yuna yang baru. Amin. Sehingga kita sebagai umat Muslim tidak dihujat, bahkan justru terbalik kita yang didajal-dajalkan. Mungkin itu aja dari saya. Ini saya dari Banyuwangi. Kemudian alhamdulillah kita bertempat di Sumatera. Ini saya mohon maaf mengganggu acara kawan-kawan semua. Saya langsung turun. Terima kasih Bang Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gurunda Zuma Bang, bukan Bang Gurunda Zuma. Terima kasih Pak. Oke. Halo. Silakan Bang. Batman. Halo, host. Ya, host gini. Saya kemarin tertarik masuk di roomnya Pak Bom. Dia menantang semua apologet Islam dengan syarat open cam dan mata tertutup. Jadi apakah dia benar-benar menghafal Al-Quran atau menghafal Alkitab? Pak Bom duet sama Rudy Yohanes. Terserah, mau apologet Islamnya siapa aja pun terserah, mau 100 orang pun nggak apa-apa. Artinya kebenaran itu diukur dari penghafalan ya? Enggak. Selama ini kan kalian pamer-pamer tuh hafal Alkitab, hafal Al-Quran. Kalian katanya lebih Kristen. Dengar dulu. Bukan di situ poinnya. Kalau Anda memang benar-benar memang hafal Al-Quran dan menguasai Alkitab, Anda kan selama ini pamer-pamer tuh menguasai Alkitab, menghujat-hujat Alkitab. Ya udah, kita fasilitasi aja. Kamu terserah, Juma sama siapa aja terserah. Pokoknya yang duet itu cuman Pak Bom sama sang debaters. Gimana? Terserah, mau hostnya yang di room Islam boleh. Saya bukan penghafal Quran dan saya juga bukan penghafal Bible. Kamu berani nggak? Jangan ngebacot. Kamu berani nggak? Saya takut.
kamu takut. Iya. Berarti selama ini yang kamu keluarkan itu bohong. Ya, dong. nilai aja sendiri, nilai Lah, aja memang sendiri. iya, memang berarti kamu bohong, kamu takut. Oh iya, nilai aja sendiri. Itu Nilai aja sendiri, Bung. Kalau pasukan-pasukan yang kamu andalkan itu kemudian berani hadapi saya ya. pasukan cuman 2. Suruh segini. Rudi Yohanes Suruh dan kesini. Bom Bom. Rudi Yohanes beberapa hari yang lalu Rudi buat Yohanes Muntabera. dan Pak Bom Bom debat live. apalagi Bom Bom. Mana berani dihadapi saya Bom Bom itu. Kau gaji dia 10 juta Sehat dong. atau 100 juta Halo, belum host, tentu dia tolong mau berani jangan hadapi dimatikan. saya. Jangan dimatikan. Udah mic diturunkan saya. aja, diturunkan. Tolong jangan Pasti dulu. diturunkan. Nggak ada Kamu berarti gunanya. pengecut ya, Juma. Kamu pengecut. Turunkan, Kamu nggak turunkan berani. aja. Kita lihat Berdua- biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang menilai. Berani enggak mereka hadapi saya? Bukan masalah hafalan atau tidak. Kalau saya tidak menghafal Bible, apakah berarti Bible jadi benar? Kalau saya tidak menghafal Quran, apakah berarti Al-Quran salah? Bukan begitu cara menilai kebenaran itu, Bung. Anda keliru. Jangan putus asa gitulah. Kok mengukur kebenaran dengan hafalan? Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut teman-teman. Saya ada telepon sebentar. Tuh kan. Ya itu aja orang ketakutan, makanya dia ngirim orang ke sini. Orang yang udah main trade itu. Lanjut, Di. Bom mau si siapa Rudi? Aduh. Rudi. Saya rasa kalau sekelas Bang Zuma sayang ilmunya. Mending kita aja yang menghadapi mereka. Ya, saya aja ngelawan Rudi Yohanes yuk. Ayo, tentukan di mana tempatnya. Kalau dia orang Medan ya, saya di Medan. Ayo di mana? Tentukan tempatnya. Hah? Di Riau dia. Oke. Dumai dekat. Ya, tentukan di Ustaz mana Sugi. tempatnya. Kalau cuma Rudi Yohanes saja, bom aja lah. Saya Serasoro pun berani saya hadapi. Serius saya nggak sombong. Ya. Kita sapa dulu Batu Karang. Tribeauty nih. Tribeauty dengan Batu Karang. Selamat sore. Selamat sore, Bunda Rama. Tribeauty. Selamat sore. Teman-teman semua. Muslim Kristen Bang. Saya dari Kristen, Bunda. Tribeauty Kristen. Tribeauty. Try. Hah? Tribeauty ini Kristen. Halo? Nggak ngomong ya, mau diturunkan aja kah? Tribeauty? Aduh, turun aja. Mungkin dia lagi tidur. Oke, silakan Batu Karang. Apa yang hendak disampaikan? Iya, Bunda Rama. Jadi begini, izin ikut naik untuk diskusi. Semangat Bang, semangat. Yes, Ayo, saya kamu bisa. sangat semangat. Betul. Jadi gini, Bunda Rama. Dari tadi kan saya nyimak yang disampaikan oleh Juma gitu. Nah, si Juma ini menyampaikan bahwa yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Yesus gitu ya, daripada apa yang sudah dianggap dipalsukan oleh Paulus. Betul. Ya, jadi pertanyaannya begini simpel. Sebenarnya Juma ini seolah-olah dia lebih percaya Yesus dan dia tidak percaya dengan Paulus gitu. Jadi artinya yang benar adalah perkataan Yesus daripada Paulus, yaitu memang benar. Tetapi bukan berarti ini asumsi saya ya. Jadi kalau menurut saya Paulus itu nggak salah kok. Apa yang dia sampaikan itu memang adalah perintah begitu. Tetapi kalau saya bandingkan perkataan ini pertama, saya bandingkan perkataan Paulus sama perkataan Juma, jelas saya percaya dengan perkataan Paulus daripada perkataan Juma. Nah, Juma itu menyampaikan narasi adalah, oh yang benar itu adalah perkataan Yesus, seolah-olah dia membenarkan apa yang Yesus katakan. Nah,
ketika dia mempercayakan udah. sebentar. Ya sebentar. Jadi kalau seandainya emang Juma membenarkan perkataan Yesus, apakah dia sudah menjalani? Itu sudah Bang. Nah, lalu dia menyuruh kita untuk menjalani apa yang Yesus ajarkan. Nah, sementara si Juma sudah menjalankan belum? Gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kau menyampaikan kebenaran, tetapi sebenarnya kau menyampaikan keburukan, gitu. Ternyata Anda dari tadi tidak menyimak ya. Oh, saya nyimak. Ya, kalau Anda menyimak, tentunya Anda paham. Tidak perlu Anda bernarasi seperti itu di sini. Jelas di Matius 15:24, perempuan yang datang kepada Yesus itu bukan berbangsa Yunani, bukan berbangsa Yahudi. Maka dia dikatakan guguk. Ajaran dia itu tidak untuk kepada kita, bro. Yang guguk itu siapa? Coba. Nah, jadi ajaran itu untuk siapa? Untuk Juma. Apa yang Juma ajaran itu? Untuk Juma. Ajaran Yesus itu hanya teruntuk kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Anda kita bukan orang Israel. Nah, artinya bukan buat saya, bukan buat Juma juga. Bukan. Nah, gini loh. Tetapi Anda bisa menyalahkan apa yang diajarkan Paulus. Nah, sementara Paulus itu menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Nah, kenapa saya lebih percaya Paulus daripada Juma? Karena Paulus pun menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Masalahnya Anda mengakui Anda pengikut Kristus. Iya, sebentar dulu. Iya. Pengikut Kristus gitu loh. Iya. Nah, tetapi nyatanya Anda tidak mengikuti ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Apa yang Yesus ajarkan? Juma menyampaikan apa yang diajarkan Yesus, tapi Juma menjalankan nggak? Jangan bang Juma, sama aku aja. Jangan bang Juma. Saya mengatakan untuk Juma. Iya, aku wakilnya, aku aja. Iya, aku wakilnya. Aku muridnya. Aku muridnya. Gini, jadi apa yang disampaikan Juma, apakah Juma cuma menyampaikan tanpa rasa percaya? Jadi mana yang mesti saya percaya, perkataan Juma atau perkataan Paulus? Karena Paulus menjalankan apa yang diperintahkan Yesus adalah dibaptis. Apakah Juma dibaptis? Enggak. Jadi apa yang dia sampaikan itu seolah-olah dia membenarkan kata Yesus, tapi dia tidak menjalankan. Itu kan hanya membenturkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Nah, itu yang tadi saya bilang. Sebenarnya ini adalah serigala berbulu domba, seolah-olah berpihak kepada Yesus. Bukan curhat. Kok curhat? Benar. Udah. Akan ditanggapi. Oke. Tanggapi dulu Bang. Ya. Siapa saya? Ya, silakan. Oke, siap ya. Dari tadi katanya Anda menyimak di bawah, ya. Persoalan kita tadi ya di Matius 15:24, di mana datang seorang perempuan kepada Yesus meminta pertolongan agar anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Anjing itu memakan sisa-sisa makanan dari tuannya. Artinya nggak pantas ajaran Yesus ini untuk dia pakai, untuk dia imani, untuk dia terapkan. Nggak pantas. Anda bisa menyampaikan ini, Anda tuh bisa mikirnya itu dari mana? Anda bilang itu mikirnya dari mana? Karena di Matius 15:24, aku hanya diutus. Aku hanya diutus kepada itu kalau saya lagi ngomong sama Anda, tolong yang lain mesti ikut campur dulu gitu. Jadi kita diskusinya enak Bang ya. Gitu. Makasih Bang, silakan Bang. Yeah. Coba Anda artikan aku hanya. Coba itu dulu. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Coba itu artikan dulu. Anda mengambil asumsi dari ayat itu bukan asumsi, itu data, itu bukan asumsi, iya, bro. Dengar. Jadi hanya untuk domba yang hilang, ya. Nah, tapi ada juga dia mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku dan bangsa mana? Bangsa mana? Segala bangsa. Kalau segala bangsa itu artinya apa? Segala bangsa Yahudi. Ya.
kok segala bangsa Yahudi? Dia tidak bilang untuk bangsa Yahudi, tetapi segala bangsa. Anda mengerti gak artinya segala bangsa? Jangan Anda paksakan. Ajaran Yesus tidak boleh kemana-mana. Matius 10 nomor 5 dan 6. Makanya begini, bos. Gini, sebelum Anda mengartikan itu, Anda mengartikan dulu arti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa. Bukan jadikanlah bangsa Yahudi atau bangsa Israel, tapi dia mengatakan segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Lah, itu si Juma bilang katanya si Paulus salah. Terus yang benar Juma. Apakah Juma sudah menjalankan itu? Makanya saya bingung. Gitu loh. Ikuti perkataan Paulus sama perkataan Yesus. Loh, Barakallah Mbak Deh. bukan. Terima kasih. Ikut perkataan Ya, selalu Mbak Deh. perkataan Yesus apa Paulus. Nah, kalau saya bertanya beda. Saya mengikuti perkataan Paulus apa Juma. Kalau Paulus jelas dia menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Tapi si Juma mengatakan yang benar adalah Yesus, tapi dia sendiri tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Apa ajaran Paulus menurut Anda? Loh, Paulus ajaran apa yang diikuti? Ajaran apa yang diikuti Paulus? Diikuti oleh Paulus dari Yesus. Apa ajarannya? Dibaptis. Kan Paulus dibaptis. Hanya baptis doang. Loh, itu syarat lahir baru untuk masuk dalam kerajaan surga. Ada nggak kalian diperintahkan untuk diperintahkan untuk bersujud dan bersujud dalam beribadah? Pelan-pelan. Ada nggak Paulus mengajarkan kalian sujud? Ada nggak? Ada nggak? Ada tidak kalian diajarkan Paulus sujud? Loh, makanya gini. Loh, dari mana larinya? Yesus Matius 26:39 dia maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Mana ajaran Paulus seperti itu? Ada? Di mana? Di mana? Di mana? Tahu sujud itu apa? Iya, apa artinya? Sujud itu Coba. apa? Sujud itu ketika kita berdoa, ketika kita orang Kristen itu berlutut, Bang. Berlutut artinya berlutut beda, Bro. Berlutut beda. Apa? Menurut Anda apa? Apa sujud? Coba sujud. Sujud apa coba? Menurut Anda apa? Kepala muka sampai ke sabar, muka sampai ke tanah. Dalam arti merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri? Siapa merendahkan diri? Ya iya, memang benar. Nah, itu benar. Memang benar. Iya. Kita merendahkan diri kepada Tuhan karena kita memang rendah. Karena kita memang rendah. Iya, masuk Bang Zuma. Lanjut, Bang. Ada yang cari saya katanya. Bukan cari, saya cuma mengklarifikasi. Kan kata Juma tadi kan yang benar adalah perkataan Yesus, karena Paulus itu adalah bertentangan dengan ajaran Yesus. Lah, sekarang gini, kalau saya bandingkan apa yang disampaikan Paulus dengan apa yang disampaikan Juma, jelas saya mempercaya dengan apa yang dikatakan Paulus. Karena apa? Karena Paulus menjalankan apa yang diperintahkan Yesus. Tapi apakah Juma seolah-olah membela Yesus? Apakah Juma udah menjalankan apa yang Yesus sampaikan? Coba jawab di situ dulu. Oke, baik. Jadi gini, jawab Bung. dulu. Sudah menjalankan apa belum? Jawab Juma. Saya bukan umatnya Yesus. Jawab Juma, jawab. Nggak, jawab dulu, jawab. Anda sudah menjalankan belum? Saya bukan umatnya Yesus. Makanya tadi Anda bilang seolah-olah enggak, saya tanya dulu. Kamu itu makanya gini. Emosi dia. Kayak perempuan. Juma bilang Paulus adalah bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi Juma lebih percaya perkataan Yesus apa Paulus? Saya percaya kepada Yesus ucapannya. Nah, percaya kepada Yesus. Anda sudah menjalankan belum perintahnya? Perintahnya itu bukan untuk saya. Kenapa Anda mempercaya tadi bilang? Jadi artinya lucu. Kan gini. Lucu orang ini, lucu. Kalau Anda mempercayai, kalau Paulus itu kan menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, dibaptis. Mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Mana? Dibaptis. Mana perintah Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Saya mau tanya. Nggak usah curhat Juma, nggak usah lari-lari. Yang curhat siapa? Perasaan kamu deh yang curhat dari tadi. Pertanyaannya, aku nggak ada curhat. Kamu aja deh yang ngomong tadi. Nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Dari tadi kamu ngomong aja. Kenapa sih? Nyangkut bulunya ya? Bukan, soalnya gini.
Juma Apa? seolah-olah Kamu mengatakan Yesus dengarkan, yang benar. dengarkan. Paulus yang salah. Giliran Loh, saya bicara, dengarkan. Paulus itu menjalankan apa yang Yesus Idi, ajarkan. kenapa sih? Amit-amit. Ada yang kayak begini. Diam dulu. Kamu tidak punya kapasitas ngajarin saya tentang Kristen. Paham? Saya bukan jemaat. Ngerti kau? Dan kau bukan pendeta. Yesus diutus hanya kepada domba. Kau domba. Itu dulu selesaikan. Juga. Kamu domba. Bukan untuk Anda juga. Bukan buat Juma juga. Memang saya pernah mengaku domba. Nah, terus kenapa Anda bilang yang benar kata Yesus dan yang salah itu kata Paulus? Sementara Paulus itu menjalankan apa yang Yesus Jangan ke perintahkan. Paulus Tapi dulu. Juma, Terlalu apa berat yang nanti. Yesus Terlalu berat. perintahkan? Saya tanya Salah dulu. satunya apa? Paulus, Dibaptis. dengarkan. Loh, Anda sanggup gak? Nggak, Anda sanggup gak? Kalau terlalu berat, Anda sanggup gak? Jawab pertanyaan itu coba. Jawab Cuma. Jangan kayak gitu ah. Anda menjalankan gak? Apa? Encos, dengarkan. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba. Pertanyaan saya, ajaran Paulus itu ditujukan kepada non domba. Emang ada ajaran Yesus untuk non domba? Ada. Tahu gak apa yang Yesus bilang? Jadikanlah segala bangsa muridku. Tunggu dulu. Jangan dulu ke situ. Selesaikan dulu. Domba itu apa? Selesaikan dulu. Domba itu apa? Domba itu apa menurut kamu? Kentara kali kamu. Kamu beda kelas deh. Kamu ditanya malah kamu balik nanya. Belum lagi bulu matamu lucu. Saya tanya, domba itu apa? Di dalam pengajaran tradisi Yahudi, domba itu apa? Itu pertanyaan saya. Kok kamu balik nanya? Jadi menurut Anda saya domba bukan? Bukan. Terus Anda domba bukan? Anda sendiri domba bukan? Bukan. Nah, sama berarti kita kan? Ya sama. Nah, sekarang yang nyamar-nyamar domba siapa? Kamu atau aku? Jadi yang nyamar-nyamar seperti yang nyamar-nyamar jadi domba itu saya atau kamu? Kamu. Juma. Dasar deh. Dasar. Kamu yang pakai baju daster, kamu nunjuknya ke aku. Malas deh. Apa yang Yesus perintahkan? Baptis. Nah, itu kamu mengaku. Itu kamu mengaku. Berarti kamu adalah yang bukan domba, mengaku dibaptis. Jadi yang diperintahkan dibaptis itu hanya domba, kucluk. Ngaku dibaptis. Oke. Kita dasar. Oke. Kamu mengaku bukan domba. Kenapa kamu dibaptis? Juma, lo yang ngomong. Kita gantian, oke? Oke, fair. Anda ngomong, saya tunggu. Nanti saya kasih timer host. Kasih timer 2 menit. Ayo, timer. Mana timer? Kasih timer, Bang. Oke. Siap. Ayo Juma. Ayo silakan Juma. Udah. Diam aja apa? Lady first. Please, ladies first. Kamu lucu deh. Lesung pipimu kok dijidat sih? Salah operasi. Bukan. Kok jidatmu hitam, Juma? Gitu. Udah, itu karena sujud sama seperti Yesus. Udah, diam. Kita tunggu timer. Oke. Ini mau yang bicara siapa dulu? Kalau saya silakan lady first. Oke, lady first, please. Suaramu bagus deh. Ya. Masih pita suara juga ya? Iya. Lady first, please. Hah? Pita suara juga ikut dioperasi. Oh my God, ketawanya pun kayak gitu. Jadi gini, saya ajarin samamu ya. Tunggu, kita timer berapa lama nih? 2 menit ya. Oke, lanjut Juma. Itu 70 menit tuh, udah tertulis tuh. 70 menit. 70 menit. Uset lama banget Juma. Ya udah, enggak apa-apa. Matamu aja rusak. Operasi juga matamu. Udah. Jadi ketika dikatakan di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, kau dengarkan saya. Yesus datang kepada Bani Israel, uraian pertama kali yang disampaikan adalah, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti cakupan kedatangannya untuk penganut Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota dan 1 titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini berbicara kedatangannya untuk hukum Taurat. Yesus yang berkata demikian.
Lalu kemudian di dalam Yeremia 31, data 31, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, dan kaum Israel dan kaum Yehuda. 2. Kemudian Yeremia 23 nomor 2, sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku berserak dan bercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Domba dan kambing yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. 3. Ulangan 33 nomor 4. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa hukum Taurat ini adalah hukum milik Bani Yakub. 4. Yang kelima, Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba, hanya diutus kepada Bani Israel. Kamu sudah mengakui kamu bukan domba. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam kitabmu? Jantung, jaga jantungmu. Gantian cuma saya bicara, boleh? Iya pasti dong, kan memang giliranmu. Gimana sih? Bisa di mute ya, Cuma bisa di mute ya. Jadi begini cuma, ya. Jadi dia mengatakan, aku hanya datang untuk bangsa Israel atau bangsa Yehuda, dan di situ juga tidak tertulis untuk Anda, untuk bangsa Anda, untuk kaum kepercayaan Anda. Sama, berarti Anda dengan saya sama, ya. Nah, lalu Anda bilang gini, kenapa ada kitab Yahudi ada di Bible? Loh, itu kan dia memang menggenapi. Tetapi yang pertanyaannya, kenapa kitab Yahudi itu ada di Al-Quran? Itu satu pertanyaannya, ya, nanti Anda jawab, ya. Lalu kedua, dia itu menyampaikan, baptislah jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi di situ artinya dia memang datang untuk bangsa Israel, untuk bangsa Yehuda. Tetapi dia memerintahkan adalah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam namaku. Ya. Nah, lalu si Paulus dia menjalankan jadikanlah segala bangsa. Nah, dia menyebarkan. Satu. Kedua, dia menjalankan apa yang Yesus perintahkan, ya, seperti dibaptis. Itu kedua. Lah, lalu Anda seolah-olah mengatakan, oh, yang benar adalah perkataan Yesus. Saya menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Saya bersujud seperti Yesus. Berarti Tuhannya Anda sama apa enggak sama Tuhannya Yesus? Kalau Anda bilang mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhannya Yesus, atau Anda menjalankan apa yang Yesus ajarkan, berarti Tuhannya Anda sama dengan Tuhannya Yesus. Nah, sementara Anda tadi mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel dan bangsa Yehuda, tidak untuk Anda. Oke? Clear. Silakan. Saya cukup. Silakan. Timer diganti. Aduh, Eike, kamu kenapa sih? Aku kan jawab pertanyaan. Pertanyaan saya kan lucu ya. Kamu jawabnya juga kok nggak sesuai sih. Kenapa sih lo? Jadi gini, Bung. Orang Yahudi, kitabnya untuk Yahudi. Nabi-nabi yang datang kepada mereka untuk mereka. Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Ma'idah, hukum-hukum berlaku itu hanya untuk mereka. Al-Quran tidak pernah mengambil kitabnya orang Yahudi. Di dalam Al-Quran tidak ada Taurat. Di dalam Al-Quran tidak ada Zabur. Di dalam Al-Quran tidak ada Injil. Injil, Taurat, Zabur ada di kitab lo. Sementara lo bukan Bani Israel. Itu apa namanya? Rampok. Makanya kitabmu itu digelari kitab Spanyol, separuh nyolong. Pahami itu. Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi kambing domba yang dimaksud bangsa ini adalah yang sudah berserak, bercerai-berai ke segala penjuru mata angin. Pahami itu. Jadi kalau dikatakan baptislah mereka, jadikanlah mereka sebagai bangsa muridku, masuk ke dalam original teks kitabmu. Di situ Yesus mengatakan mateteuo. Mateteuo itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua bangsa. Bangsa di sana dalam bahasa Yunani etnos. Etnos itu etnis.
adalah ras. Jadikanlah murid ras muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu original teksnya, kalau diterjemahkan dengan jujur seperti itu. Matiteo, matiteuo. Jadikanlah murid semua ras muridku. Ras murid Yesus ras apa saja? Coba kau jawab. Silahkan. Oke, dia itu ini loh, Juma ini melebih-lebihkan ya, tapi itu nanti saya bahas. Oke, bisa di timer ya. Silakan di timer ya. Oke, biar kita fair ya. Jadi begini, tadi kata Zuma, umat Kristen itu adalah Spanyol, separuh nyolong kitab Yahudi ya gitu. Karena apa? Karena kitab Yahudi itu ada di dalam Injil ya, di dalam Bible. Lah, kalau pertanyaannya, coba kalau Juma lihat sendiri di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisahnya Nabi bangsa Israel. Ya, artinya itu yang diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar kepada bangsa Israel. Itu ditujukan untuk ke bangsa Israel. Ya, lalu Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi artinya sangat sinkron. Kalau seandainya kitab Taurat itu pun berkesinambungan dengan Bible. Lah, terus kalau pertanyaannya gini, yang tadi Juma lari dari jawabannya, kenapa para nabi bangsa Israel itu ada tertulis juga di dalam Al-Quran? Sementara itu tadi Juma sendiri yang mengatakan adalah ajaran itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk teman-temannya Juma atau Juma sendiri. Nah, itu satu jawaban yang Juma lari tadi ya. Ini belum terjawab sama Juma ya. Saya butuh klarifikasi untuk hal itu ya. Lalu gini, Juma bilang juga jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi yang disampaikan Juma adalah untuk kaum khusus, ras khusus. Padahal Juma ini lagi melarikan narasi yang ada di Injil. Jadikanlah segala bangsa muridku, bukannya sebagian bangsa atau menunjukkan satu bangsa. Begitu. Coba Juma jawab dua pertanyaan itu ya. Juma butuh klarifikasi. Oke? Thank you. Aduh, Kak Ros. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai mau'izatan wa tafsila li kulli syai fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasikun. Ini Nabi Musa disuruh oleh Allah, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Taurat dan perintahkan kepada kaum Bani Israel berpegang kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Ini Al-Quran menarasikan seperti itu. Bagaimana dengan Nabi Isa? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah untukmu. Al-Quran mensahkan itu. Taurat untuk Bani Israel, Isa, Yesus untuk Bani Israel. Tidak dikatakan Tauratnya Musa untuk kami semua manusia. Enggak ada. Tidak diceritakan Isa untuk seluruh manusia. Tidak. Itu untuk Bani Israel saja. Nah, kalau di dalam Al-Quran sudah menarasikan demikian, dan Yesus mengakui dirinya diutus hanya untuk kepada domba, yaitu Bani Israel, lalu Kristen ini siapa? Kristen ini siapa? Ini pertanyaan yang kamu tidak jawab dari tadi. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam agamamu? Kenapa? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan untuk Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Matius 28 nomor 19, original teksnya tidak begitu. Original teksnya itu mengatakan mateteuo, jadikanlah murid semua ras etnis muridku. Jadi yang mau dijadikan murid adalah semua ras muridnya. Ras murid Yesus itu ada berapa ras? Jawab, ada berapa ras murid Yesus? Jawab. Jadi begini ya, loh, saya bicara ya sekarang ya. Lah, tadi Juma membatalkan narasinya sendiri ya. Jadi Musa diperintahkan ya untuk menyampaikan perintah Allah untuk bangsa Israel
Ya, jadi artinya untuk orang Muslim sendiri itu tidak hak untuk menjalankan apa yang diajarkan Musa. Ya, karena Musa atau itu dia memang diperintahkan hanya untuk bangsa Israel. Nah, tapi kalau tadi narasinya si Juma itu, kenapa itu ajaran itu ada di kitabmu? Loh, ya jelas karena Yesus itu adalah juga keturunan dari bangsa Yahudi. Lah, tapi sementara kenapa maaf ya, umat Islam juga mengikuti. Sementara itu udah jelas dikatakan hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk bangsa Yahudi, tidak untuk bangsa Arab atau Zuma dan teman-teman. Begitu. Ya. Lah, jadi kok ini aneh, dia sendiri yang bernarasi, dia sendiri yang membatalkan, tapi seolah-olah dia yang membenarkan gitu. Lalu di situ jelas kok ya, kami makanya tadi kami bilang kami lebih percaya perkataan Paulus daripada perkataan Zuma, karena Paulus itu menjalankan apa yang Yesus perintahkan, baptislah segala bangsa muridku, ya, jadikanlah mereka umatku. Lah, si Zuma ini seolah-olah bilang, wah yang benar perkataan Yesus, ya, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Sekali lagi saya katakan, apa yang Yesus katakan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu kenapa Anda mengikuti? Berarti Anda percaya Yesus. Tadi Anda bilang, enggak, saya nggak percaya. Loh, tapi tadi Anda bilang nggak percaya, tapi sekarang Anda bilang percaya. Ini nggak konsisten tuh gimana? Nah, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang teman-teman bisa nilai sendiri siapa yang serigala berbulu domba. Kalau Paulus menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, tetapi Zuma mengatakan Paulus yang salah, yang benar adalah Yesus, tapi dia tidak menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Clear. TikTok aja bang, ini enggak meleleh. TikTok aja bang, nggak jawab dari tadi bang. Iya. Jadi gini, saya katakan samamu, saya percaya Yesus itu nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Tok. Saya bukan Bani Israel. Jadi saya tidak perlu ngemis-ngemis kitabnya. Paham? Karena saya bukan Bani Israel. Ya, selesai kita di situ ya. Di dalam Matius 28 nomor 19 yang Anda ambil itu, di situ yang harus dijadikan sebagai murid adalah dari ras muridnya. Sekarang ras murid Yesus itu ada berapa? 12 suku ras. Apakah Anda berasal dari 12 suku ini? Tidak. Ketika ada perintah untuk menjadikan murid, maka yang diperintahkan dijadikan murid adalah yang datang dari ras Yakub, keturunan Yakub. Anda dari keturunan Yakub. Saya sudah memberikan data kepada Anda. Yeremia 23 nomor 3, keturunan Yakub itu berserak ke seluruh penjuru bumi. Mereka yang dari keturunan Yakub yang berserak ke seluruh bumi inilah yang harus dijadikan murid. Bukan Anda. Anda bukan Bani Yakub. Anda bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Paulus itu ketika mengatakan dirinya diutus, Yesus tidak pernah mengutus. Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada Paulus, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang ahli kitab. Sebab dia akan mentobatkan orang-orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Itu tertulis dalam Matius 23 nomor 15. Oke? Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya data bahwa kamu itu adalah berasal dari ras Yahudi. Sebab di sini katakan, jadikanlah murid semua ras muridku. Nah, sekarang coba buktikan kepada saya bahwa kamu berasal dari ras murid Yesus. Silakan. Iya, jadi begini, makanya saya lucu nih kalau debat diskusi sama Zuma asiknya begini tuh ya, ada lucu-lucunya, ya kan? Tadi Anda jelas mengatakan ajaran ini hanya untuk bangsa Yahudi, umat Israel atau umat Yahudi, ya. Anda mengatakan kenapa ajaran itu ada di Bible Anda? Nah, yang jadi pertanyaan saya justru terbalik, kenapa ajaran itu ada di kitab Anda? Yang diajarkan oleh Musa, yang kitab-kitab itu. Di kitab saya sudah kubacakan. Kitab saya sudah kubacakan. Jangan dipotong. Taurat itu untuk umat Israel. Udah. Gak perlu. Ya panas. Gak perlu. Panas ya. Ya, kamu dengarkan tadi saya membacakan Al-Quran bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Sekarang siapa Zuma yang bicara?
Nggak perlu kita tiktokkan karena kamu nggak menjawab. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Kamu berasal dari ras mana? Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu pertanyaan saya. Apa jawabanmu? Silakan. Apakah dari Benyamin, Yusuf, Zebelon, Isakar, Asher, Gad, Naftali, dan Yehuda, Lewi, Simeon, Ruben, atau dari aduhai? Coba kau jawab. Enggak. Sekarang ini waktunya siapa bicara, Juma? Kau jawab dulu. Saya punya pertanyaan. Hei, saya punya pertanyaan. Encis, saya tanya samamu, Encis. Kamu itu berasal dari ras mana? Ini waktunya siapa? Saya tidak butuh asumsi. Yang saya tanya, kamu diberi waktu untuk menjawab, bukan berasumsi. Seperti ini. Bukan berasumsi. Saya minta kamu menjawab pertanyaan saya. Ya Juma, makanya Juma, jangan. Saya minta Anda menjawab pertanyaan saya. Kamu berasal dari, kamu berasal dari ras yang mana? Juma, Gad, Asher, Yehuda, Lewi, atau tapi percuma. Enggak, entar lu percuma karena kamu tidak memberikan ilmu. Kamu cuma berasumsi mutar-mutar. Layaknya wanita, layaknya Encis yang lagi cari kutu. Paham kau? Kamu jangan ajak saya cari kutu. Anda tuh gurunda di sini loh. Oh, justru karena itu saya mengarahkan pertanyaan saya. Dengarkan. Saya ulang pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus mengatakan, jadikanlah murid semua ras muridku. Nah, sekarang saya tanya. Anda itu komitmen. Kamu itu berasal dari ras mana dari 12 ras Bani Israel? Jawab, waktumu 5 menit, silakan. Gila, dikasih waktu 5 menit. Tadi gue 2 menit aja langsung dipotong, langsung dihilangin waktunya. Ada lucu-lucunya di si Gurunda ini, katanya guru begini. Aduh, guru, kau harus mengajarkan etika juga. Ya, Anda itu guru, tunjukkan Anda sebagai guru yang baik. Guru itu selalu mengajarkan hal yang baik. Apalagi Anda didengar di sini sampai 2.500 orang. Anda itu harusnya mengajarkan hal yang baik. Anda sendiri yang minta timer. Anda sendiri diam. Gua lagi bicara sama Juma. Lo cetek. Lo bukan lawan gua. Ya. Gua lagi bicara sama Juma. Ya. Lo cetek. Lo bukan lawan gua. Makanya gua lagi kejar Juma ini. Biar Juma mencret di sini. Biar orang pada lihat. Inilah guru lo. Makanya lo diem deh. Udah lo diem deh. Lo bukan level gua, bro. Ya. Juma yang dikasih Bang Zuma tadi, kalau dia tidak menjawab, dibuang aja Bu Rama. Banyak kok yang lain ya. Silakan Anda jawab pertanyaan Bang Zuma. Kalau Anda tidak sanggup, nah itu dikasih waktu 5 menit ya. Dihitung Bu Rama, izinnya saya bukan 5 menit ya. Timer. Ayo timer. 5 menit. Jawab pertanyaan Bang Zuma. Anda termasuk ras siapa? Di timer. Ayo di timer. Gak usah. 5 menit dikasih waktu. Anda tinggal menjawab. Anda termasuk suku apa di situ? Silakan jelaskan. Tadi waktu 2 menit aja, gue dipotong. Juma sendiri yang minta waktu. Juma sendiri yang motong. Kalau tidak menjawab, Juma sendiri yang buat komitmen. Ini kita bicara komitmen dulu. Makanya masa bicara hal yang besar. Hal yang sepele aja kalian. Batu Karang, kau kan ditanya. Ya, tugas kamu menjawab. Jangan kemana-mana ya, jangan ngeyel kemana-mana. Silakan jawab. Jalankan timernya sampai 5 menit habis. Kalau dia nggak jawab dari suku apa, buang. Oke, silakan. Ya, dia itu guru. Dia menjalankan komitmen. Ya, dia juga harus konsekuen dengan komitmen. Anda sendiri yang minta waktu, Anda sendiri yang membatalkan. Bagaimana Anda membicarakan tentang hal yang besar, apalagi aku malu. Saya bicara ini pada semut merah. Nah, ya kan? Yang berbaris di kita ini sama-sama ditonton dari 2.500 orang. Kamu dari tadi nggak menjawab. Kamu dari tadi. Bagaimana saya menjawab? Aku nyanyi. Saya dipotong-potong. Dipotong bagaimana kamu dari tadi nggak menjawab? Siapa yang punya etika? Sekarang kamu jawab pertanyaan. Yang punya etika siapa di sini? Dan yang nggak punya etika siapa? Enak tuh lagu Obi Mesa itu. Itu guru. Malu aku malu. Dari tadi kamu ditanya nggak jawab. Kalau Juma dipanggil guru, tapi tidak mengerti tentang guru.
Oke, itu dia nggak namanya bisa jawab ya. Dia serigala nggak bisa berbulu jawab. domba. Oke, Saya dia nggak bisa jawab. jawab. Jawab, silakan. Oke, silakan. Ya. Saya bukan keturunan bangsa Yahudi, sama seperti Juma. Sama seperti Anda-anda semua yang ada di sini. Tetapi seolah-olah kalian itu menyalahkan kami, tapi seolah-olah itu kalian itu adalah benar-benar bangsa Yahudi. Tetapi jelas tadi Juma itu mengatakan adalah ajaran itu hanya untuk Bani Israel. Anda menanyakan, kenapa itu kitab itu ada di Bible? Loh, Yesus mengajarkan karena Yesus juga keturunan bangsa Yahudi. Lah, emang maaf ya, Nabi Muhammad itu menyampaikan tentang ajaran Yahudi, apa yang tertulis, apa yang diajarkan oleh para nabinya bangsa Yahudi, apakah dia juga keturunan bangsa Yahudi? Jadi, jangan Anda menyalahkan orang lain, tapi kesalahan sedikit Anda sendiri tidak terlihat. Ingat, kita ini ditonton. Kita ini banyak orang yang ingin cari tahu kebenaran. Jadi apa yang kita sampaikan adalah tentang kebenaran. Jadi Anda seperti tadi, sederhananya Anda minta waktu, Anda sendiri menentukan timer, tapi Anda sendiri ya yang membatalkan. Udah, jangan curhat. Jawab. Bagaimana Udah, kita mau bicara selesai. sehat? Udah selesai Kan ya. aneh. Saya belum habis, waktu saya belum habis. Ya, lanjut. Ya, Jangan Rama curhat. sabar, Rama sabar ya. Jadi kalau saya ya, saya hanya berpegang teguh apa yang Yesus katakan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dia tidak mengatakan apa yang seperti tadi Juma belokkan, menjadikan suatu ras. Tidak, itu Juma itu berdusta berarti. Tetapi di kitab kan Juma kan ahli kitab nih. Juma kan tahu semua nih tentang Bible ya. Tapi Juma sendiri yang membatalkan. Nah, makanya tadi saya bilang Juma ini seolah-olah lebih benar dari Paulus ya. Seolah-olah lebih benar dari Yesus. Seolah-olah Juma ini adalah pengikut Yesus. Ya, tetapi ya sebenarnya boleh saya bilang, ya saya jelas mengikut apa yang kata Paulus, karena Paulus itu menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi si Juma ini menjalankan Paulus seolah-olah dia berpihak kepada Yesus, padahal dia sendiri dia bukan bangsa Yahudi untuk mengikuti ajaran Yesus. Tuhanmu sama kan? Apa yang Yesus sembah? Kamu merasa begitu apa enggak? Kalau kamu merasa begitu, berarti kamu mengikuti ajaran bangsa Yahudi. Sementara kamu itu bukan keturunan domba. Kamu itu kambing. Domba itu adalah sebutan bagi orang-orang percaya. Orang-orang yang mengikuti perintah Yesus. Dan itu dia jelas dia mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan untuk jadikanlah bangsa Arab muridku, atau jadikanlah bangsa Indonesia muridku, atau karena jadi bangsa Yahudi muridku. Enggak. Jadi Anda itu harus menyampaikan tentang kebenaran. Jadi apa yang benar itu jangan sampai Anda belokkan. Karena ada yang mengerti, Anda tidak mengerti. Kasihan orang mencari kebenaran tapi Anda menyampaikan yang tidak benar. Gitu loh. Anda sendiri bilang tadi, hanya diperintahkan untuk bangsa Yahudi, ya. Untuk bangsa Yahudi. Loh, Anda mengikuti apa yang diajarkan Yesus, bersujud. Loh, emang ada bangsa Yahudi? Kan konyol namanya begini si Juma ini loh. Ya kan, si Juma itu seolah-olah ngoceh, seolah-olah dia ahli agama, seolah-olah dia itu bangsa Yahudi. Tetapi sebenarnya dia itu hanya membenturkan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Sementara Paulus itu menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Lah si Juma apa? Juma itu hanya menghujat Yesus. Jadi perkataan mana yang saya pegang? Ya, begitu. Jadi tetap komitmen. Apa yang benar, katakan benar. Apa yang salah, katakanlah salah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawab Juma. Cek, silakan Gurunda. Oke, ini ya. Ini kamu lihat ya. Ini Matius 28 yang kamu bawa itu kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena semua bangsa muridku, bukan ras. Iya. Oke. Ya, jadikanlah. Karena itu Encos diam dulu. Ras. Tadi kamu bilang ras. Kutusuk anusmu pakai linggis panas baru tahu rasa. Diam. Ini waktu saya kan, Encok. Guru bahasamu itu yang nggak baik loh. Encok.
Dese, sabar dese. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini terjemahan baru terbitan tahun berapa ini? Terbitan tahun 1974. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam original teksnya. Nih, jadikanlah. Nih, kita klik bahasa Yunaninya. Nih. Nih. Dengarkan ku robek mulutmu nanti pakai telapak kaki baru tahu rasa kau. Nih. Mateteu bahasa Indonesianya apa? Jadikanlah muridku. Jadikanlah muridku. Oke, kita kembali. Jadikanlah muridku apa? Ini lihat. Ketika dia mengatakan jadikanlah muridku, apa yang kemudian semua etnos bangsa ini. Ini adalah Mateteu. 310 Mateteu. Kemudian bangsa di sini, kita lihat bangsa di sini adalah 1481. Kita klik bangsa. Nih, 1484. Etnos. Yahudi juga. Itu. Oke, bangsa-bangsa Yahudi. Oke. Kembali. Jangan kau banyak cerita. Murid bangsa. Ini. Mateteu. Yahudi bukan jadikan muridku. Kau diam dulu. Nah, artinya bahwasanya ini salah, terjemahan ini salah, terjemahan ini salah. Terjemahan yang benar adalah karena itu mape diam. Karena itu pergilah, jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua. Dasar banci. Banci diam kau. Sabar dese. Sebentar dese. Aduh deske. Sabar dulu. Abis ini gua di-kick nih. Sabar dulu dese. Gua di-kick nih. Kamu ngomong kencangkan celana dalam ente dese. Untuk bangsa sabar dese. Untuk kamu bocor halus ya? Wih, Kena culik. Satu-satu ngomong. Kena culik Bang Zuma, kena culik dia. Di-report. Gawat kalian ini. Gitu, Juna nggak konsisten. Dia kan guru. Dese kan sebentar. Bang Zuma deske. Ada waktunya dese ya. Sabar. Percaya gak teman-teman? Ketika di Kamu dalam memang ayat- udah nggak bisa menjawab, udah mental-mental kamu maunya kamu diturunin kan gitu. Udah jelas-jelas ajaran itu untuk bangsa yang Udah jelas-jelas semua. apa? Di situ jelas-jelas kenapa? Yesus bukan Tuhan. Bukan untuk saya atau untuk kalian. Tapi kalian itu juga menjalankan apa yang diajarkan. Gantian, weh. Untuk bangsa Yahudi. Dese, ini waktunya Bang Juma Dese. Sebentar tunggu ya. Sebentar, tek. 5 menit sabar Dese. Kencangkan celananya Dese. Kelihatannya TikTok ini pro terhadap Ences. Jadi terjemahan yang tadi itu keliru ini. Ini keliru ini. Nih. Terjemahan yang benar sesuai dengan original teks yang tadi adalah jadikanlah murid semua etnis, semua ras muridku. Itu yang betul. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan saya kambing. Ini saya tunjukkan ya. Bukan suatu ras, semua etnis. Itu lo jelas jawab. Dese, sabar dulu Dese. Jadikanlah bangsa muridku. Oke? Bangsa muridnya, jadikanlah murid semua ras muridku. Itu terjemahan yang benar. Nah ini Yeremia 23 nomor 3 nih. Dan aku sendiri akan dengar. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing nih. Kambing domba. Kamu menuduh kami kambing. Berarti kami termasuk dong di sini. Dan di sini tidak dikatakan serigala. Mana serigala di sini? Yeremia 23 nomor 3 ternyata kambing dan domba tuh. Mana serigala? Serigala itu Roma. Di mana ajaran Kristen, ajaran Paulus itu disajikan untuk Roma. Paulus menulis surat untuk Roma. Di Yeremia 23 yang minta dikumpulkan adalah kambing dan domba. Tidak ada serigala di Untuk sana. bangsa siapa? Enggak, ajaran itu untuk bangsa apa? Dese. Kamu perbaiki roknya dulu. Dengerin. Sambil ente rebonding dulu hidung, ente dengerin dulu ya. Sabar. Oke. Jadi Yeremia 23 nomor 3 di situ ada kambing dan domba. Tidak ada serigala.
Justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala itu? Roma. Siapa pendiri Kristen pertama kali? Roma. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Roma. Kok Roma? Yes, sampai hari ini lambang Roma itu adalah serigala. Dari mana ajaran Kristen? Dari Roma. Nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke Indonesia. Siapa agama pertama kali yang mendirikan Kristen? Roma. Mereka dijuluki serigala. Anda mengatakan saya kambing, walaupun saya tidak merasa. Tapi kitabnya Yahudi mengatakan, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Mampus. Ternyata tidak ada serigala di sana disebutkan. Tidak ada guguk di sana disebutkan. Sementara, dengarkan, Yesus mengatakan orang Roma, orang Yunani sebagai guguk, pemakan sampah. Oke? Nah, kalau Anda mengatakan kamu juga bukan domba, kan saya tidak pernah mengaku. Tidak seperti kamu. Jelas-jelas bukan domba, tapi ngaku pengikut. Oke? Sementara Yeremia 23 nomor 3, kamu mengatakan kami domba, kami kambing. Ternyata Yeremia 23 termasuk kambing juga. Nah, sementara kamu kagak sama sekali. Kami tidak pernah mengaku, tapi Yeremia mengakui kami. Kamu ngaku-ngaku, tapi kamu tidak pernah diakui. Yesus tidak mengakuimu. Yeremia tidak mengakuimu. Musa tidak mengakuimu. Jadi kamu mau kemana? Kamu mengatakan baptislah. Sementara yang diajarkan itu adalah muridnya sendiri. Dari 12 ras suku Israel. Jadikanlah murid semua ras muridku. Makanya karena Yahudi ini sudah dipencarkan oleh Tuhan, maka Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya keluar dari tanah Israel mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lah bukan kamu. Kamu bukan domba, kamu serigala. Lalu kenapa kamu itu mengambil kitabnya agama Yahudi nempel di kitabmu? Sementara kitabmu, yaitu perjanjian baru, Roma, Filipi, Kaliki, Pepaya, dan Remanong, itu adalah tulisan Paulus yang dikarang sendiri, dijual kemudian ke Roma dan Yunani. Bukan untuk Yahudi. Coba kau periksa kitabmu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus. Tidak ada satupun dari kitab-kitab kamu itu yang dituliskan untuk orang Roma. Untuk orang Yahudi. Nggak ada. Kenapa? Karena sejatinya kitab perjanjian barumu itu adalah kitab yang dikarang untuk Roma Yunani. Paham kamu? Untuk supaya itu dianggap sebagai firman Tuhan, maka diambillah terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempel di atas kitabmu, supaya kitabmu yang dongeng itu dianggap sebagai firman Tuhan. Paham kamu? Belum paham juga? Jadi kesimpulannya adalah Kristen agama pagan yang tidak berasal dari Yahudi, tetapi nyamar-nyamar Yahudi. Anda sendiri mengakui, saya bukan domba. Berarti ketika kamu mengatakan kamu percaya kepada Yesus, maka Yesus menstempel jidatmu sebagai guguk, pemakan remah-remah, pemakan sampah yang jatuh dari meja Bani Israel. Bolehkah mulai hari ini saya memanggilmu guguk? Boleh? Tapi kalau encis bunyi gimana ya? Au, tante anjinta. Au, kayak gitu kayaknya. Silakan. Kalau Anda tidak bisa menjawab, silakan turun. Kita nggak lucu di sini. Waktunya saya kan, Anda belum habis waktunya. Saya nungguin, saya kan konsisten. Anda lanjut, ini masih oke, saya lanjut ya. Menit. Kalau dia masih mau menjawab, kembalikan ke 2 menit. Jadi gini, panjang narasinya. Gini ya. Tadi Anda mengatakan pertama nih, jadikanlah suatu ras muridku. Tapi di situ dikatakan Anda sendiri yang mengatakan suatu ras. Tetapi barusan Anda sendiri baca jadikanlah semua ras. Ya, satu di situ Anda udah melanggar asumsi Anda sendiri. Ya, Anda membatalkan. Loh, kok 2 menit? Tadi dia 5 menit. Kocak ini orang-orang ini. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi gini, ya, jelas saya bukan bangsa Yahudi, sama seperti Juma. Bukan bangsa Yahudi juga, tetapi sama-sama tadi kita tahu ya, ajaran yang disampaikan oleh Musa hanya untuk bangsa Yahudi, ya, Bani Israel.
Anda menjalankan apa yang ditulis di Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu diajarkan tentang ajaran Musa yang hanya tertulis untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Lah, itu kenapa ada di kitabnya Anda? Kenapa ada di Qurannya Anda? Sementara Anda tadi sendiri udah tahu itu hanya untuk bangsa Bani Israel. Kalau saya bukan bangsa Israel, Anda menganggap saya anjing atau Anda menganggap saya guguk, apa bedanya saya dengan Anda? Kita sama-sama bukan bangsa Yahudi. Anda menganggap bukan bangsa Yahudi artinya guguk. Ini Anda sendiri yang bicara ya. Loh, Anda mengatakan saya guguk. Nah, setahu saya yang bisa bicara sama guguk itu cuma guguk doang. Artinya kita sama-sama guguk cuma. Ya, di situ dulu ya. Lalu di sini jelas nih. Nih kita lihat artinya serigala berbulu domba. Apa yang dia katakan sendiri di situ juga yang dia batalkan. Ya, ajaran Musa hanya untuk bangsa Yahudi, Bani Israel. Tetapi itu ada tertulis di Al-Quran. Apa itu diajarkan juga untuk apakah bangsa lain juga berhak untuk mengikuti apa yang diajarkan Musa? Kalau Anda bilang tidak, kenapa Anda mengikuti? Kenapa itu tertulis di dalam kitab Anda? Jawab cuma 47 juta kemana? Maaf, sorry itu secara pribadi. Oke, jadi jawab itu aja Juma. Desa bawa 47 juta Desa. Dengarkan Makanya saya juga engkau ketawa. dengarkan engkau wahai manusia yang lahir dari anus. Dengarkan. Anda nilai duit. Desa, sabar Desa. Waktunya Bang Juma Desa. Ini giliran saya, manusia yang keluar dari anus. Dengarkan saya, dengarkan. Jadi ketika Al-Quran Anda tuduh mengikuti ajaran Musa, yang mana? Coba tunjukkan. Mana yang ada di dalam Al-Quran ajaran Musa yang kami ikuti? Tunjukkan satu data aja. Ntar nih, ntar lu saya jawab sekarang apa ntar nih? Sekarang. Waktunya Anda bicara. Ya, sekarang. Oke, gini. Anda mengatakan di mana? Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Anda kebanyakan ngomong sih, makanya saya bingung. Coba ulang pertanyaan Juma. Apa Juma? Anda menuduh kami umat Islam yang 47 juta. Bukannya nuduh, itu isunya beredar. Yang mana sih? Anda nanya yang mana sih? Anda mengatakan kami umat Islam itu mengikuti ajaran jangan Musa. Bicara kami dong Juma. Ini saya bicara dengan Anda, bukan dengan Anda kalian. Saya bicara dengan Anda Juma. Jadi kan kamu bicara Al-Quran tadi. Loh, makanya kan tadi Anda mengatakan saya bukan bangsa Yahudi. Sama ya, Juma saya bilang. Memang saya tidak bilang, memang bukan bangsa Yahudi. Sekarang begini, ini waktu saya. Ini waktu saya. Anda menuduh Al-Quran itu meniru Taurat. Saya cuma menjalankan. Gimana Juma? Apa sih ini manusia setengah mati? Saya tanya samamu, mana tunjukkan di dalam Al-Quran kami mengikuti ajaran Musa, mana? Mana kami membuktikan kepada saya mengikuti ajaran Musa. Silakan. Saya jawab sekarang apa nanti nih? Sekarang silakan, sekarang kamu jawablah sekarang. Juma asli lo ngomong begitu gua kok kayak ngilu gimana ya. Aduh. Kamu dari tadi kayak gitu, kamu nggak sadar deh. Kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar dari tadi kamu ngomong kayak begitu, kamu nggak sadar. Tertawamu pun itu kayak apa ya? Sadar banget. Kamu sadar, syukurlah kalau kamu sadar. Sekarang saya tanya, mana buktikan di dalam Al-Quran saya mengikuti ajaran Taurat? Mana? Silakan. Ya. Boleh saya bicara ya. Loh, tadi Anda mengatakan ya, ajaran Musa hanya berlaku untuk bangsa Yahudi, untuk Bani Israel. Mana ajarannya yang saya ikuti Yahudi mana? Oh, entar dulu. Ya jawab mana? Ini waktu saya, beruntung kamu saya kasih waktu. Mana buktikan saya mengikuti ajaran Musa mana? Juma, kalau jadi banci jangan di sini Juma. Entar dulu, Anda bertanya suruh saya jawab, Anda sendiri yang batalin. Juma gimana sih? Anda gua. Yaudah makanya saya jawab. Lalena. Anda bilang
ajaran Musa. Pertanyaan saya, Bokir, pertanyaan saya, mana tunjukkan di dalam Al-Quran yang saya jalankan sebagai ikut Taurat, mana? Oke, di dalam kitab Al-Quran ada ajaran tentang Musa gak? Ada. Artinya Anda harus menjalankan apa yang diajarkan Al-Quran apa enggak? Iya, saya jalankan, tapi bukan ajaran Taurat. Itu udah turunkan ini, turunkan, host, turunkan host, nggak ada manfaat. Desa sudah mau jawab pertanyaan Desa ini gimana ini? Desa ini ternyata bukan kambing, dia bukan domba, tapi dia ulet bulu. Korban di gereja ini yang selalu dipakai sama pendetanya kayaknya. Deska. Deska. Ike itu bang, Deska. Saya tanya, pintar. Memang orang-orang yang punya tabiat satu pribadi dua pribadi itu, ya satu hakikat dua pribadi kayak gini itu memang pintar bicara. Oh, ini ada orang bego lagi naik lagi, ya Allah, ya Robi. Yang datang. Ini kok Bunda Rahma, ini yang diundang kok orang-orang katro semua sih ini. Kola. Saya lagi ayo. Dinda Sidik silakan. Kenapa Jaya? Enggak, dia bilang katanya Bang Sidik, Bang Juma, dia katanya mau jadi mualaf kalau kita bisa menjawab. Tapi sayangnya ya, ente nggak usah mualaf. Islam tidak membutuhkan orang seperti ente. Jadi ente nggak perlu mualaf ya. Udah kafir aja udah. Aduh, kenapa lagi kamu Jaya? Sudah puas ketawanya. Kola gimana? Kola. Iya, kola gimana? Satu lagi Bang Dewa, siapa nih mau turun gua? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran. Oke, siap, Dewa aja yang turun, nggak apa-apa. Pertanyaan Bang Jaya itu. Pasti tanya ayat di mana Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Udah hafal itu Bang Ardi. Pas sekali. Tunjukkan satu ayat Allah mengaku Tuhan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada saya temukan gitu ya Bang Jaya ya. Lanjut. Bang betul tidak ada kan? Ayo Bang Sidik gas. Level 5 aja Bang. Sementara saudara Ardiansa, saudara Sidik hanya bisa menjawab menunjukkan tahap 14. Terus? Sementara tahap 14 Sebentar sebelum lanjut teman-teman yang bagi-bagi gift ya, Bang Ucok itu saudara muslim kita juga ya. Lanjut Bang Ucok. Oh iya Mbak De, makasih banyak Mbak De ya. Gimana kok Jaya? Iya, tertarik ya dengan statement dari saudaraku, saudara Zuma ya. Anda menyolong ya. Separuh menyolong. Waduh, bukan main. Kalau Mbak De, sehat selalu. Masya Allah. Apa sih harus berkata demikian? Apa ini? Kamu ini datang naik mau ngapa? Mau pargoy? Mau pargoy itu mau apa? Oke. Mau tunjukkan Yesus itu Tuhan atau apa? Coba. Ini aja Kevin Yoga aja. Selamat siang Pak Kevin. Ya, tentang pernyataan Juma ya. Udah ente ini aja. Jaya, udah ente mendingan tambal ban aja sono. Ya, jualan tambal ban sono. Kevin, silakan Bang Kevin. Saya muslim Pak. Boleh nggak saya komentar nih? Oh muslim, ya subhanallah. Ya makasih. Biar Dewa yang turun aja, takutnya ada Kristen yang mau naik Bunda. Kalau ini mah kita udah tahu lah kelasan Jaya ini siapa. Kita lihat ketika dia bertanya itu hebat. Pada saat dia menjawab kita tahu ketololan dia itu nyampe mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan saya seperti apa ya? Dan nilailah perkataan saya. Boleh nggak saya komentar? Iya, silakan. Apa kau mau komentar? Jadi tentang Yesus untuk Bani Israel ya. Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang. Ternyata di Matius 28
itu ada sebuah pernyataan Yesus yang sangat menarik. Dia yang dikatakan anjing, ya, ternyata dengan imannya dia disilakan pergi, dan imannya akan membawa keselamatan. Nah, kami sebagai orang-orang non-Israel adalah orang-orang yang dicangkokkan bahwa dengan iman mudah-mudahan akan menyelamatkan. Iman Sesuai Yesus dengan sebagai apa? Pernyataannya yang kepada Ananias, ya. Ya, iman kamu Yesus sebagai apa? Coba. Iman apa? Iman Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, atau sebagai utusan? Sorry, ada suara adzan. Mute dulu, Je. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi, sembahlah aku? Coba tunjukkan datanya. Kantata Muslim Kristen? Kantata Kalau Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, apalagi ditambah dengan sembah aku, maka saat itu juga leher Yesus terpenggal oleh pedang para ahli Taurat. Loh, kalau dia Tuhan ngapain? Kok takut? Kenapa dia takut kalau dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu kepada siapa? Emang kepada Baginda? Ya mana Yesus mengatakan, yang mana? Kamu buka Keluaran 20 nomor 3. Ini, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, kalau memang Yesus Tuhan, di dalam Matius 4:8-10, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau memang dia itu Tuhan, dengarkan dulu, gantian. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kamu buka di dalam Matius 4:8-10 apa? Kata Yesus gini, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembahku, karena aku adalah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Tapi tidak, dia mengatakan apa? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, bukan kepada aku. Jadi Yesus memang bukan Tuhan. Mana datamu? Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Oke, begini. Kalau saudara Sidik adalah Rasul pilihan, Nabi besar, sekelas Abraham, sekelas Musa, sekelas Baginda. Tanya apa? Jawab apa ini? Apakah dari mulut Anda sanggup terkatakan aku akan membangkitkan pada akhir zaman? Jawab dulu. Anda bisa nggak jawab? Atau percaya? Siapa yang membangkitkan zaman? Data mana itu? Data mana? Coba tunjukkan. Ya, Anda baca Yohanes 6 ayat 44. Kenapa di situ Yohanes 6 44? Pada akhir zaman. Yohanes 6. Nabi besar. Kenapa? Ya. Kalau Anda seorang nabi besar, Yuma seorang nabi besar, sanggupkah dari mulut Anda terkatakan tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari zaman. Nah, ini siapa yang mengutus Yesus di sini? Siapa? Segenap perkataan kamu, ya, yang membentuk jiwamu sehingga kamu menjadi manusia bodoh atau cerdas, itu adalah utusanmu. Siapa yang mengutus Yesus di sini? Hanya saja utusanmu tidak sanggup berdiri sendiri. Saya tanya, yang mengutus Yesus di sini di dalam Yohanes 6:44 siapa? Ketampul kamu. Perkataanmu, ya, yang membentuk jiwamu, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Pikiranmu. Kamu lah pencipta langit dan bumi lah yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus? Ya, pencipta langit dan bumi. Ya, ini tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Oke, yang mengutus aku. Jadi antara di sini ada dua entitas, antara yang mengutus dan yang diutus. Apakah yang diutus dan yang mengutus itu sama? Saya tanya. Jawab.
Anda memahami utusan, lari sana, lari sini. disamakan dengan utusan seperti Musa, seperti Abraham dan lain sebagainya. Mbak Gombel, jawab dulu. Ya, utusan di sini adalah Mbak Gombel, jawab dulu, woi. tadi yang keluar dan datang dari El, ya. Dia dengan Semua tegas keluar itu di dalam mengatakan, 1 Yakobus 1 nomor 17, semua keluar semua yang keluar itu dari Sang Pencipta langit dan bumi, bukan cuma Yesus. Nah, yang keluar dari El, datang dari El ini dengan tegas mengatakan apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan anak. Dan dengan tugas apa yang dikerjakan mengatakan, Bapak dikerjakan anak, hidup terus dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Terus kenapa? Oke, jadi sebegini saudara-saudara Sidik, ya. Manusia, ya, yang hakikatnya adalah satu, itu ada tiga Hakikatnya keberadaan. adalah satu. Terus, Jiwa. jadi Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Jiwa, perkataan, dan Sekarang saya tanya, Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Dari tadi kamu jawab. Ditanya lagi nih, sekarang Yesus hakikat dengan Allah Bapa. Karena dalam tiga keberadaan, makanya disebut Tritunggal. Tiga keberadaan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus setara Allah Bapa atau tidak? Ya, dalam tiga keberadaan disebutnya oneness. Oke? Sekali lagi ya, utusan ya di sini tidak sama dengan utusan seperti baginda Muhammad, tidak seperti dengan Musa dan lain sebagainya. Sekarang saya tanya, Yesus itu sehakikat dengan Allah Bapa? Yesus adalah yang keluar dan datang dari El. Semua yang keluar datang daripada Pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam literasi Anda 1 Yakobus 1 nomor 17. Di sini. Makanya dikatakan Yesus telah ada sebelum dunia diciptakan. Apa itu? Firman. Di mute Bunda Rahma. Noise Bunda Rahma. Ya lanjut. Bunda Rahma. Itulah yang akan menghakimi. Makanya Yesus berkata, aku akan membalas setiap perbuatan manusia. Anda mencuri Yohanes 17 nomor 5, sebelum dunia ada ini maksudnya apa kamu katakan? Dengarkan nih, Anda mencuri seekor ayam, bukan hakim yang menghakimi, tapi isi KUHP. Mau isi KUHP, mau isi KUHD, saya nggak peduli. Yang saya tanya di sini, yang akan terhakimi, kamu yang terhakimi, bukan Dijawab dulu pertanyaannya, Mbak Gombel. Firman yang menghakimi. Ketika Yesus maling keledai, yang menghakimi Yesus siapa? Itulah yang akan menghakimi. Ketika Yesus maling keledai, yang menghakimi Yesus siapa? Duar. Tidak ada. Ketika Yesus maling keledai, nyuruh maling keledai orang itu, ya kan, yang menghakimi Yesus siapa? Ada nggak pihak ketiga yang menyatakan, hei kamu mencuri keledai? Ada nggak? Loh, anak ini. Bukan masalah itu yang saya permasalahkan. Di situ Yesus jelas-jelas memerintahkan muridnya untuk nyolong keledai orang karena tidak ada izin. Ngambil tanpa izin apa namanya? Ngambil tanpa izin apa namanya? Ngambil tanpa izin apa namanya? Ayo, ngambil tanpa izin apa namanya? Woi, mencuri. Jangan kau jeda. Ngambil tanpa izin apa namanya? Duar. Lari kau, lari kau, lari kau. Ditanya apa? Mutar sana, mutar ini sini. Mbak Gombel ini ya. Mbak Gombel parah ini. Tanya apa, jawab apa? Gimana dia bisa jadi hakim? Dia sendiri aja pakar dalang maling kok. Kabur kau kan musuh kristologi kan? Ya, biarin dari tadi. Basuki keragat Basuki. Kabur ya. Ntar lu WA gue ya, Itu si Jaya itu ngelama itu kalau dikasih hati itu. Japri gue ntar Japri gue aja. Iya gampang. DM aja gue DM Bang. Oke. Tanya apa? Basuki keragat Basuki. Gak nahan. Aduh ya Allah ya Robbi. Sabar mbak.
Biasanya pertanyaannya Jaya itu di mana Allah itu memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad di Quran, gitu pertanyaan dia. Kalau kita bawa ayat Toha 14 itu kan ceritanya kepada Nabi Musa, dia nggak terima gitu loh. Padahal itu di dalam Al-Quran. Makanya itu ya karena botol tadi kan. Ada sakit perut gue dari tadi. Ada ya Allah ya Rabbi. Siapa dulu? Ada. Tos. Silakan. Bang Lewe, selamat sore. Iya sore. Muslim Kristen Bang Lewe. Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan apa ada yang mau dibanting? Kenapa perempuan tuh nggak sholat Jumat? Itu aja pertanyaan saya. Karena nggak wajib. Berarti mereka siap jadi bidadari ya? Nggak wajib. Kok nggak wajib? Karena emang nggak wajib. Emang kenapa? Orang di tempat kami nggak wajib kok kamu yang protes. Datang dari barat tuh mesti perempuan, laki-laki doang. Terus kenapa kalau jadi bidadari, Pak? Berarti Iya. perempuan bisa nggak laku dong. Ya kenapa kalau jadi bidadari? Kenapa? Sekarang gua tanya kenapa? Ya udah tadi dikatakan gak wajib, itu peraturan Tuhan. Nggak apa-apa. Jawabannya nggak apa-apa udah. Ada alasannya, nggak wajib. Iya nggak apa-apa intinya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa tuh kenapa? Mesti ada Iya alasan. nggak apa-apa kan? Emang nggak boleh? Tuh, memang manusia berarti perempuan di Muslim nggak akan percaya itu kalau nggak diakui. Pokoknya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh apa? Kenapa Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan, kenapa kau sembah? Ya, perkataannya mujizatnya semuanya perkataan. Mujizat dia berdoa membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11:40 sampai 46, dia berdoa, bukan Tuhan dia. Kenapa kau sembah? Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? A. Allah Bapa. B. Yesus itu sendiri. C. Paulus. E. Tidak ada. B. D. Tidak tahu. Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Lihat itu. Siapa? Itulah istimewanya Kristen. Itulah istimewanya Kristen, ya. Istimewa karena bisa mengangkat Tuhan. Maksudnya itu Bang, bisa mengangkat Tuhan istimewa itu. Agama lain bisa nggak? Nggak bisa. Islam bisa nggak? Nggak bisa. Nggak ada kok. Siapakah yang menetapkan konsep Trinitas? Siapa? Itu ada gereja. Ya siapa namanya? Siapa Bukan namanya? Tuhan kan? Gereja. Sekarang gua tanya lu di dalam tubuh lu. Bapak gereja yang tetapkan rupanya, Siapa bukan namanya? Tuhan. Namanya siapa? Namanya siapa? Berapa? Wih, Bapak gereja namanya siapa? Pokoknya Siapa namanya? Pokoknya. Kok pokoknya? Pokoknya. Dengarkan Pokoknya kamu. imani. Udah, pokoknya terima aja bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan kalian komplain. Masih mau datang kau besok. Sore datang. Yang Jadi gini. mentuhankan Yesus, apa kata Yesus di dalam Matius 7? Pokoknya dia Tuhan, Bang. Pokoknya dia Tuhan. Jangan kalian bantah. Pokoknya dia Tuhan. Membuat kejahatan. Pokoknya gereja itu tidak boleh dipimpin oleh wanita. Pokoknya suka-suka aku lah, ya. Coba lu tahu nggak siapa itu Quintus Septimius Florent Tertullianus? Siapa Tertullianus? Tahu nggak? Wanita nggak diakui sholat Jumat laki-laki. Dengerin Tos. Siapa Tertullianus Tos? Nggak ada situ sampai nggak ada kita kerjaan. Waduh, nggak tahu dia Tertullianus, kelewatan kamu. Nggak kenal Tertullianus dia. Kamu jadi Trinitas nggak tahu Tertullianus, kelewatan. Padahal namanya T juga ini. Parah. Karena nggak tahu kita angkat dia jadi Tuhan. Di mana Yesus mengatakan Tritunggal? Coba kamu jawab. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, sembahlah Roh Kudus, sembahlah Bapa? Mana? Datamu mana coba? Bawa. Itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Nah, terus kamu itu tidak perlu karena kalian tidak punya iman karena kami mengatakan itu. Pokoknya itu iman kami Bang Asidik, jangan kamu komplain. Yesus Tuhan. Pokoknya ini iman kami. Yesus Tuhan. Pokoknya di gereja nggak boleh perempuan jadi pemimpin. Pokoknya anak orang mau kami angkat. Pokoknya kalau aku makan 3, aku mau bayar 1. Siapa yang komplain? Jadi tidak dari.
Wanita itu menjadi bidadari aja. Iman kok pokok-pokoknya. Kenapa kalau jadi bidadari? Kenapa? Enggak ada. Kamu bukan nggak bilangan bilangan Ya, 31. daripada di kitabmu wanita kan dijadikan pelacur oleh Tuhanmu, gimana sih? Hah? Coba itu gimana itu? Tuhanmu itu kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum tuh gimana ceritanya itu? Woi, gimana itu? Wanita tidak Gimana? Wanita kok sangat dilecehkan di dalam kitabmu, dijadikan aktor pemain seks di tempat umum tuh gimana itu? Suka-suka, pokoknya Tuhan saya mau apa, ya Gimana begitulah. itu? Itu Tunggu, Tuhan apa germo pokoknya itu? Tuhanku mau gitu. Kenapa Ustaz Sugi Tuhan komplain? apa germo? Pokoknya Tuhan Kok mau. wanita baik-baik disuruh ngesek di tempat umum ini Tuhan apa germo ini? Itu kalian. Coba Anda baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh orang Israel. Ini Tuhan apa germo? Itu Torah. Itu Tuhan apa germo? Yesus. Tuhan apa germo? Jawab dong. Ayo jawab. Tuhan apa germo itu? Coba diulangi Itu lagi Tuhan apa Ustaz germo? Sugi. Coba ayatnya diulangi Ustaz Sugi biar dia baca. Ya, saya baca ya 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu Tuhan apa germo? Kalian aja tuh yang germo. Tuhan apa germo itu? Pokoknya Tuhan pengen gitu. Tuhan apa Kenapa germo? dikomplain? Kalian itu yang germo, nggak dia. Iya, pokoknya Tuhan pengen. Orang Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang gimana sih? Mau tahu ayatnya? Mau tahu ayatnya? Weh, mau tahu ayatnya? Mau tahu enggak? Tuhanmu minta jatah cewek, mau kasih tahu? Itu di kalian itu 70. Mau kasih tahu enggak? Tuhanmu minta jatah cewek, mau gua kasih tahu? Ya Ustaz Abu Sobat. Bilangan Tuhanmu minta 31, jatah cewek 32 orang. Di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 Anda baca itu di situ. Nanti Tuhanmu itu dapat jatah cewek 32 orang. Ini Tuhan apa germo? Kok minta cewek? Udah, enggak ada ilmunya, turunin Bun. Cari yang lain yang Botol turun botol. Udah Botol cukup. kamu. Udah kita tampol tadi, udah. Dasar kau botol. Gue sakit perut dari tadi ya Bang. Gue sakit perut sama Mbak Sulu. Loh, gimana sih kalian? Pokoknya Tuhan pengen gitu. Kok komplain kalian nih? Gimana sih Ustaz Sugi nih? Pokoknya Tuhan saya pengen gitu. Ya dimaklumilah. Makin lucu-lucu orangnya. Kok bisa lah beriman itu main pokok-pokoknya. Naikin lagi asik ini dinaikin lagi tadi saya terdas dinaikin lagi. Cuma kita lanjut cuma. Cara dialomu yang bagus dong, Batu Karang. Jangan gitu ayo. Makanya loh, saya udah bagus Bunda. Dia minta waktu 2 menit, saya ngomong dipotong sama dia. Dia melanggar sendiri si Juma. Kan kocak. Gini, yang dipotong saya, yang tendang saya. Deska, kamu naik lagi kenapa Deska? Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Tolong dijawab yang ditanyakan Bang, biar diskusinya lancar gitu loh. Ayo lanjut. Makanya tadi saya Bunda, kan saya bilang ayo kita diskusi sehat. Ayo mulai. Ada Bang Sidik mungkin Gurunda lagi. Istirahat dulu. Ada Bang Sidik, ada Bang Ardi. Silakan lanjut dulu. Basuki itu Basuki ya Basuki. Ya, ada Bible berjalan lah sama Bible berjalan. Siapa? Pak Desanti Pak. Iya, Lanjut. naik lagi nih. Ngapain naik lagi nih? Emang nggak boleh? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Boleh nggak? Enggak ngapain. Boleh nggak? Saya tanya ngapain. Loh, kan kita diskusi. Kok ngapain? Main Oh, remi di sini emang ya? Hah? Sabar dong. Kenapa sih? Kok marah? Kenapa sih kok marah? Batu Karang, Anda ini Tritunggal atau Warnes? Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Yesus nggak kenal Kristen? Hah? Yesus nggak kenal Kristen? Kau kan Kristen ya?
Enggak, dia bukan pengikut Yesus. Bilangnya apa sih? Dia Kristen, bukan pengikut Yesus. Kamu kan Kristen, dibawakan Kristen oleh tuh Paulus kan, betul? Pengikut Kristen, pengikut Paulus maksud dia. Pertanyaan Di mana pertanyaan apa? Kamu jawab. Yesus nggak kenal Kristen kan, betul? Dengar dulu. Tujuan saya mau bicara sama Juma, bukan buat kalian. Baik, Gunda Zuma lagi istirahat. Kamu tuh nggak pantas bicara sama Gunda Zuma. Kamu nggak ada ilmunya. Sama kami aja. Aku murid paling terakhir loh dari Bang Zuma Kamu ini. pun tidak pantas bicara dengan saya. Loh, kamu ini karena geblek kayak gini, ditanya aja nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya, Yesus kenal Kristen nggak? Jawab aja. Kamu siapa? Yesus kenal Kristen nggak, Yesus? Bunda Rahma, diem dulu Bunda. Coba kamu Biar jawab. Bang Sidik. Coba kamu jawab, Yesus kenal nggak dengan Kristen? Saya sama Juma. Jawab. Karena bro, udahlah, diem lah, udah. Enggak siapa. Lo kok ketawa? Orang itu di mana-mana bodoh itu mikir. Coba kamu sebutkan ke saya di mana Yesus menyebut ke Kristen. Coba. Ada orang bodoh kok ketawa. Coba di mana? Jawab. Aneh. Di mana? Saya di sini. Makanya mau ketemu sama Juma. Ya Bang Zuma lagi istirahat. Makanya saya udah kelas. Kamu kan tadi ngomong sama Bang Zuma, kamu potong-potong. Makanya kamu itu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Mana Bang Ardi? Bang Ardi aja sama Bang Ardi aja lah. Aduh, kamu apa sih ini nggak jelas, orang bodoh kok ketawa seneng. Nah, kamu itu 1 Korintus 4:10. Kristen geblek karena Kristus. 1 Korintus 4:13, Kristen sampah. Betul? Lah, itu tertulis loh. Kejang-kejang kan? Udah nyungsep. Anda nggak kelas, makanya saya di sini mau ketemu Juma. Silakan Anda jawab. Bang Sidik aja, sama Bang Sidik udah. Aduh, Bang Ardi gini loh, kan saya kan kalau sebelum-sebelumnya bicara sama Bang Ardi kan kita enak tuh, waktu itu ada dokter siapa tuh kita nggak usah terlalu banyak framing kamu. Kamu dari tadi framing aja. Kamu jawab aja. Diam kamu mengikuti ajaran Paulus yang mentuankan Yesus, Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Yesus tak pernah mengatakan dia itu Tuhan kan? Anda dijelasin juga ngerti. Coba Anda jelaskan ke saya di mana? Di mana Yesus mengatakan dia itu Tuhan, pencipta langit dan bumi? Silakan. You know wasting time. Udah kamu jawab. Udah gini, saya mau bicara sama Juma bukan sama Anda. Ya, jadi Bang Zuma lagi istirahat. Bang Zuma udah nggak mau ngomong sama botol kayak kau. Nggak mau. Karena kamu nggak ada ilmunya dari tadi kan? Tadi Bang Zuma, Gunda Zuma sudah minta Anda turun. Jadi kamu nggak pantas diskusi sama Gunda Zuma. Jauh. Apalagi, emang lo siapa bicara sama gua? Aku Santo. Siapa? Aku Santo Asidik. Santo Asidik itu, kamu tahu nggak Santo? Saya mengajar para pendeta-pendeta saya. Saya Santo Asidik, tahu? Loh. Kamu kan cuma jemaat, gak kenal aku. Loh, emang siapa? Aku Santo. Aku Santo Asidik. Setahu gue saya yang mengajar pendeta-pendeta. Udah diem. Lo bego, lo diem. Udah diem. Turunin enggak ada ilmunya orang ini. Turunin. Udah. Tadi enggak siap, turun. Enggak nih diskusi dengan baik dia. Udah. Hus. Buanglah sampah pada tempatnya. Hus. Nyerocos kayak terus ya. Iya. Bukannya ngajak diskusi dengan baik kayak gitu. Kita aja yang makannya enak-enak kayak gitu, nggak kayak gitu loh nyerocosnya. Gila. Bang Sidik posisi masih di mana Bang sekarang Bang? Udah balik di Palu. Sama. Kapan datang ke rumah? Mau mana? Ya di Palu lah. Kemarin tibanya jam 7. Lah kok bareng saya hari Kamis malam nyampe rumah. Oh iya. Transit dulu nggak Bang Sidik? Transit ke langsung. Gila. Mantap. Malam itu apa cuaca buruk 3 kali cuaca buruk gitu. Masya Allah. Iya. Malam Kamis kan atau malam Jumat? Malam Jumat atau malam Sabtu? Malam Jumat ini hari. Kamis ini hari jam udah masuk Jumat kan itu jam 1.30. Saya Jumat Kamis malam Jumat juga. Itu memang cuaca agak buruk. Salam. Cuacanya buruk. Oke, siang Pak, sore. DDRJ. Gimana? Sore. Kristen Pak. Tadi kan ada ya Kristen. Iya bagaimana?
Tadi kan ada yang bilang kalau Yesus itu kalau Yesus diutus atau di Allah yang mengutus. Iya. Tadi kan ada yang bilang gitu kan. Iya. Abang Karena percaya Yesus sama hanya Yesus itu diutus. Iya, Yesus utusan kan Pak, Dia bukan utusan. Tuhan. Kalau memang dia diutusan, siapa yang kalau memang dia utusan siapa yang mengutus? Ya, Menurut pencipta langit Anda? dan bumi Pak Allah. Itu di dalam Oh, Yohanes berarti 17 kamu nomor percaya 3. kalau ya? Iya, utusan Pak. Berarti kamu percaya sama Yesus itu diutus ya? Iya, utusan kepada umat Israel. Kan Wah. Bapak nggak kena. Bapak kan Kamu udah bangsa percaya kalau Indonesia. Allah sampai kita yang mengutus. Kenapa kamu tidak masuk Kristen? Dia kan diutus hanya kepada Bani Bukan Israel, Pak. ajaran Yesus, gimana sih? Bukan ajaran. Habis yang mengutus dia Allah sendiri. Coba kenapa tunjukkan dia kepada diutus? saya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya, coba. Sebagaimana yang dilakukan Kristen. Nggak pernah baca Bible nih orang. Hanya iblis yang mau disembah. Stoknya sudah Hanya kurang di iblis bawah. yang mau disembah. Nah, coba kamu buka Iya. Keluaran 20 nomor 3. Sembahlah aku. Itu. Hanya iblis saja yang minta Oh, berarti disembah. oke. Kan? Berarti Tuhanmu Hanya iblis. yang minta disembah. Iya, seperti ajaran kalian lah. Iya, berarti Tuhanmu iblis. Ulangan 6 ayat 13. Itu Tuhan minta Tuhanku disembah bukan tuh. iblis. Tuhanku Itu bukan Tuhan minta iblis. disembah di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13. Tuhan minta disembah. Dengar dulu. Apakah kamu masih konsisten Tuhanku bukan mengakui iblis, bahwa ya. Tuhanmu iblis? Kamu dengar Anda kan dulu. tadi mengatakan Aku kalau minta disembah itu iblis. Berarti Anda menuduh Iya, memang Tuhan iblis. Tuhannya Yesus itu iblis. Iblis aja Karena di yang dalam minta Ulangan disembah. 6 ayat 13 Iblis Tuhan aja minta yang disembah, minta Bos. disembah. Itu gimana itu dengan Tuhan minta Tuhan disembah di itu dalam yang kitab? minta Bentar. disembah. Saya tanya sama kamu. Ya, di Ulangan 6 ayat 13 itu Tuhan minta disembah. Tuhan minta disembah. Di mana? Di mana? Keluaran 20 juga nomor 3 itu. Nah, itu. Nah, sekarang aku tanya balik. Kau bantah. Dijawab Yang dulu, Yesus jangan jawab tanya dulu. dulu. Jawab Surat dulu. Tuhan. Keluaran 20 nomor 3 nih. Jawab dulu. Keluaran 20 nomor 3 kamu baca. Kamu bantah dulu. Kamu Iya, dengar menggunakan ayat Alkitab, aku juga Jangan menggunakan ayat menyembah Alkitab. ilah lain. Sembahlah aku saja. Ini Iya. iblis. Sembahlah iblis saja ya. Itu. Nah, Keluaran Jangan 20 nomor menyembah 3. Allah lain. Allah Iya, lain itu sembahlah bukan aku Allah lain saja. itu siapa? Sembahlah aku saja. Berarti Sembahlah aku sembahlah saja. aku saja. Ini iblis. Sembahlah iblis saja. Betul Keluaran 20 nomor Bukan 3. iblis. Itu hukum Taurat yang diturunkan sama Tuhan. Itu bukan iblis. Tadi katanya yang minta disembah itu adalah Cuma iblis saja iblis. yang Sekarang bilang disembah. gantian ngomongnya Dede. Dek, gantian namanya. Tadi Iya. katanya Dede yang minta disembah Iya. itu adalah iblis. Kan gitu tadi. Sekarang Iya, ditunjukin. iblis aja yang minta disembah. Gantian, Seperti iya, gantian ngomongnya. Tadi Bang Iya. Sidik udah nunjukin. Keluaran berapa Bang Sidik? Keluaran 20 nomor 3. Keluaran 20 nomor 3 bacanya gimana Bang Sidik? Sembahlah aku saja. Terus di dalam Matius 4, 8 dan 10 itu sebab ada tertulis engkau harus menyembah iblis Tuhan Allahmu, itu betul? Aku saja. Berarti di situ yang ngomong iblis. Gitu. Taurat berkata jangan menyembah Allah lain. Dengarkan. Satu-satu. Matius 4, 8, 10 begini. Nyala ini kata Yesus. Dengarkan. Botol. Dengarkan dulu, kamu bocor halus. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah iblis. Ini di sini tertulis menyembah iblis ya. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalian di sini berarti menyembah iblis, betul? Nah, apa? Kalian yang mana? Nah, ini Matius 4. Kamu mengatakan yang minta disembah itu kan iblis. Nah, sementara Yesus mengatakan ini. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah iblis di sini. Itu. Di sini Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini Yesus mengatakan Burama izin minta gede biar digambarin. Yesus mengatakan apa? Burama Kamu mengatakan yang minta disembah itu adalah iblis. Di sini Yesus mengatakan begini, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu perintah Yesus, menyembah Tuhan. Berarti kalau kamu mengatakan tadi, coba buka itu Keluaran 20 nomor 3. Lah, kamu mengatakan yang minta disembah itu iblis. Minta Nah, di dalam Keluaran 20 nomor 3
sembahlah aku saja, sembahlah Tuhan di sini, berarti sembahlah iblis. Hah? Keluaran 20 iblis. Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Menyembah Tuhan Allahmu. Menyembah Tuhan Allahmu, bukan iblis. Makanya belajar lagi kamu. Makanya kamu yang geblek, kamu mengatakan yang minta disembah itu iblis. Padahal di sini dengarkan, jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Ini kata siapa ini? Hei, kamu mengatakan yang minta disembah itu iblis. Keluaran 20 nomor 3 berarti ini sembah iblis, betul? Hah? Kamu dengar, ulangan berkata itu. Kamu dengar aku jelasin. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah aku saja. Berarti menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kepala Allah, bukan kepada Yesus. Di mana Yesus mengatakan sembahlah Yesus? Yes, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Mana Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kamu berkata bilang begini. Di mana Yesus mengatakan bahwa sembahlah aku? Yesus tidak. Di mana dia mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sembahlah aku? Mana? Sekarang aku kasih. Mana? Ayatnya ya. Mana? Kamu pahami ya? Iya, silakan. Kata Yesus begini. Akulah Tuhan dan guru. Akulah guru dan Tuhan, atau aku Tuhan dan guru. Iya. Yohanes 3. Iya. Dengarkan. Di dalam Yohanes 13 nomor 13 itu kurios bukan theos. Bahasa Yunaninya kurios bukan theos. Kurios itu Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya Lord bukan God. Aku guru dan Lord. Bukan aku guru dan God. Guru dan Lord. Kamu jangan ambil dari bahasa manapun. Bahasa Yunani sekarang saya tanya. Bahasa Yunani Tuhan itu siapa? Kurios bukan theos. Theos itu Tuhan. Theos itu balikkanlah ke bahasa asli. Lu itu beragama dari mana sih, Dede? Lu dari LAI yang ajarkan kamu. Aku beragama berdasarkan LAI. Kalau LAI menulis bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yesus Tuhan gitu. Host, besarin aku, host. Bentar sedikit. Astagfirullah. Kamu dia menuliskan dengan emangnya orang LAI itu orang nggak terpelajar nggak? Enggak, bukan nggak terpelajar. Tapi tolong besarin. Tapi ketahuan LAI sering ketahuan terciduk. Nggak tahu terjemahan atau nggak tahu. Oke, kamu lihat di sini ya. Kamu lihat di sini. Kamu diam. Dengar. Itulah kamu datang ke sini dicerdaskan supaya jangan ditipu sama LAI. Dengar. Tahun 1870 bahwa aku dipanggil oleh Gurue dan Tuewan. Oke? Ini Yohanes 13 tahun 1870. Tahun 1912 di sini versi Slabert, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabai. Oke, tahun 1912. Tahun 1969 kamu memanggil aku guru dan tuan. Oke, dan tepatlah katamu 13. Nah, tahun 2000 direvisi lagi. Oh belum, di tahun 2000 masih kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, nanti terkini Bible terkini kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ini perubahan-perubahan semua ini. Nah, kalau kamu melihat di dalam bahasa aslinya kurios. Itu sendiri ya. Kurios bukan. Dan di situ tertulis akulah guru dan Tuhan. Itu udah tertulis, perkataanmu itu benar. Itu benar kata Yesus. Yohanes 13 itu kurios bukan theos. Kamu jangan mengada-ngada dengan isi Alkitab, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Iya, kamu yang mengurangi, kalian yang merevisi-revisi kan? Nah ini coba kamu lihat ya, bahasa aslinya guru dan Tuhan. Kita lihat. Ternyata di sini kurios, bukan theos. Kurios, bahasa Yunani kurios. Itu bahasa Yunani, bukan bahasa yang diambil dalam Alkitab itu. Sekarang saya tanya, Bible tertua, Perjanjian Baru itu bahasa apa? Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Kamu baca tuh Alkitab, di situ ada tulisan Yunani. Otakmu itu. Sekarang saya tanya. Bantah dengan ayat Alkitab, gue bantah juga. Perjanjian Baru bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Jangan kamu mengada-ngada.
Perjanjian Baru bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Benar, akulah jalan dan kebenaran. Aku jalan kebenaran. Tuhan di sini, Tuhan Kurios bukan Theos. Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Itu udah benar. Iya. Apa mau diubah lagi? Di situ mana? Jalan bukan tujuan kan? Yesus itu adalah utusan Allah. Berarti utusan. Allah yang mengutus dia. Betul. Berarti kamu harus percaya dong sama Yesus. Iya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti Jalan kamu bukan masuk tujuan. Dia bukan Tuhan kan? Percaya Dia sama utusan Yesus betul? supaya masuk surga. Gitu, Sekarang saya tanya, dia Tuhan atau utusan? Yesus Jangan kamu Tuhan atau memutar-mutar. utusan? Kamu mengatakan Yesus Tuhan atau utusan. Sekarang gini, yang mengutus dia siapa? Yang pencipta langit dan bumi. Nah, kamu tahu kalau pencipta langit dan bumi yang mengutus dia. Sekarang kamu kenapa nggak mau masuk Kristen? Lah kan dia diutus, bukan diciptakan. Gimana sih Dede? Tunggu biar kita botol terus kayak gini. Tunggu biar kau obati dulu bentar. Ku semprot dulu dia. Halo Dede, kau dengar dulu. Ya, apa mamanya Yesus menyembah Yesus? Gimana Bang? Mamanya Yesus, tetangganya Yesus, zaman dulu nyembah sama Yesus nggak? Namanya Yesus, bapaknya Yesus, kenapa? Tetangganya Yesus, ya Pak Le-nya Yesus, sepupunya Yesus, menyembah Yesus nggak? Menyembah. Iya. Menyembah. Dia nggak mau masuk untuk menyembah. Enggak, mereka nggak menyembah atau menyembah? Kenapa? Menyembah atau tidak? A. Menyembah. B. Tidak. Kamu ini perkataannya itu, Loh, ini pertanyaan bukan perkataan. Pertanyaan ini bertanya. Mamanya Yesus, Bunda Maria, tetangganya Yesus, Pak D-nya Yesus, Bu D-nya Yesus, menyembah Yesus seperti kalian atau tidak? Sekarang aku tanya, kamu enggak, jangan tanya dulu. Jawab dulu. Makanya jawab dulu. Aku beri pertanyaan biar nggak sinkron. Bukan. Kamu kan menuhankan Yesus. Sekarang kita tanya. Ya di Alkitab itu ada tentang Bunda Maria, ada tentang orang-orang yang satu kampung sama Yesus. Mereka menuhankan Yesus nggak? Kenapa? Mereka menuhankan Yesus nggak? Orang kampung Yesus menuhankan Yesus atau tidak? Sekarang gini, aku jangan balik lagi. Ditanya kok sekarang gini. Ditanya kok bertanya gimana sih? Makanya pertanyaanmu nggak berbobot. Oke, kita ganti pertanyaannya. Kita ganti pertanyaannya. Mengapa? Ya, mengapa Dede menuhankan Yesus sementara di Alkitab tidak tertulis mamanya Yesus, tetangganya Yesus menuhankan Yesus? Nah, mengapa? Sedangkan di dalam Alkitab nggak tertulis. Oke, nggak tertulis.